Karena kita juga akan belajar sama beliau. Kita sambil belajar sama beliau, kita dengar narasinya, kita catat-catat gitu. Saya itu jarang terlalu keras sama teman-teman Kristen sebenarnya. Kalau mereka itu bisa diskusi, kebanyakan bertanya saja salah terus ngotot. Udah salah pertanyaan, ngotot pula. Itu yang jadi masalah. Kalau pertanyaannya apa namanya ya? Kalau pertanyaannya, ntar saya share. Warahmatullahi wabarakatuh. Ntar ya. Udah tersesat ngotot sampai ke ubun-ubun. Ya kayak gitulah teman-teman Kristen. Kita mau buat apa coba? Selain kita menyampaikan apa yang ada di dalam kitabnya, apa yang ada di dalam Al-Quran, kita mau ngapain sama teman-teman Kristen itu? Apa kita harap sama mereka? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aniillah. Dewi Aritonang, Bang Zuma 5 menit lagi. Kenapa Bang Zuma 5 menit lagi? Ayo di tap-tap layar yuk teman-teman yuk. Sambil tap-tap biar komalnya kuat. Dicukupkan 15k dulu tap-tapnya supaya teman-teman Kristen datang gitu. Ayo yuk, silakan teman-teman Kristen. Sambil tap-tap layar, kalau ada teman-teman Kristen yang mau ngobrol santai, yang semalam juga Bang Mauna, Bang Garam Cina, sama Bang Aldos, silakan kirim permintaan, kita ngobrol-ngobrol santai. Kebetulan narasumbernya ini ada Bang Zuma nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang ingin disiksa malam ini? Kayaknya ada nih Bang Zuma. Mauna yang takut sama Bang Zuma itu. Iya. Dia bilang, mari kita sering serang data Bang Zuma. Tapi aku takut. Serang data tapi aku takut. Lucu juga sih Mauna ini ya, Gurunda ya. Lucu. Saya Ya semoga teman-teman pernah Islam. Oh gitu ya. Ya kayaknya. Semoga yang semalam ini pada berdatang semua. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru bergabung. Karena mereka itu agak terpukul juga dengan narasi Bang Zuma semalam. Banyak yang merenung juga loh Bang Zuma. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Enak kali loh. Ilmunya semalam Gurunda, Masya Allah. Aduh, itu sampai saya lupa tulis Amsal 13:13 itu loh. Gara-gara narasinya, aduh, terbawa betul. Yang penting mereka kemudian ini menggunakan akal sehat, insya Allah. Siap Gurunda. Mereka akan sampai kepada kebenaran. Itu aja sih. Kalau mereka menggunakan akal sehat, ya dengan mudah kemudian mereka akan memahami apa yang kita jelaskan. Karena kita tak ada beban semata hanya untuk menyelamatkan mereka. Kita nggak ada beban. Karena kita didukung oleh 2 kitab, utamanya Al-Quran. Dan Bible juga tidak mau kalah. Narasi Quran yang ada terkait dengan mereka itu juga
didukung oleh Bible itu sendiri. Nah, ini keuntungan bagi kita apologet Islam. Siap. Makanya mereka ini orang-orang yang tidak memiliki mutiara. Kenapa? Ya, karena mereka mendustakan ayat-ayat suci. Ucapan Yesus mereka dustakan, apalagi firman Allah. Maka baginya mereka warisannya ya neraka jahanam. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Itu satu kaidah yang tidak bisa mereka tolak. Sebagaimana Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 32. Bagaimana mungkin kalian akan meloloskan diri kalian dari api neraka jahanam? Tidak, kata Yesus, tidak. Kalian sudah harus menanggung penderitaan, yaitu penderitaan tentang neraka. Inilah keuntungan kita sebagai seorang muslim. Maka ya harus bersyukur karena kita berada pada posisi yang benar. Nah, sedangkan mereka ya benarlah kata perempuan Kanaan. Benar Tuhan, tapi bukankah anjing makan remah-remah atau sisa-sisa makanan alias sampah yang jatuh dari meja Tuhan, ya kan gitu. Oleh karena itu ya mereka selalu keteteran dengan data Bible sendiri-sendiri. Karena mereka ingin menipu Allah, yakhadi'un Allah, dan juga menipu orang-orang beriman. Walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Nah, tugas kita menyadarkan mereka. Mereka harus tahu itu. Kenapa kaidah ibadah, kenapa kaidah kitab, kaidah Tuhan antara Yesus dengan mereka itu berbeda. Ya kan itu tadi, barang-barang kudus tidak diberikan kepada mereka dan mutiara juga tidak dilemparkan kepada mereka. Apa mutiara itu? Ilmu. Amsal 3, 11, 12. Orang yang kemudian mendapatkan mutiara itu semisal seorang anak yang mendapatkan didikan dari orang tuanya, dari ayahnya. Sementara ayah di sini adalah bapak. Bapak menorehkan pengajaran yaitu Torah. Taurat mereka lemparkan, mereka nggak terima, Torahnya diinjak-injak. Maka tak ada mutiara lagi. Makanya Yesus mengatakan jangan kau melemparkan mutiara ke mulut babi gitu. Kalau mereka tidak merasa lagi sebagai B2 yang dimaksud di situ, itu kebangetan itu, kebangetan. Benar-benar mereka itu apa ya? Benar-benar mereka merealisasikan, menggenapi apa yang Al-Quran uraikan. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Sampai Allah kemudian makin menambahkan penyakit itu. Semakin menjadi-jadi penyakit itu. Dikarenakan ya itu tadi, mereka tidak menggunakan ilmu. Kerangka berpikir dalam beragama mereka tidak miliki. Mereka hanya berdasar percaya saja, imani saja, yakini saja. Seperti itu teman-teman sekalian. Assalamualaikum semuanya yang ada di YouTube dan juga yang ada di TikTok. Semoga malam ini kita bisa memberikan edukasi yang baik kepada teman-teman kita yang non-muslim dan pegangan yang kuat untuk kita dalam menapaki kehidupan kita sebagai insan yang berilmu, berislam, beriman, demi untuk menjaga diri kita dan keturunan kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Mungkin temanya di ini aja deh. Mutiara tidak diberikan kepada babi. Nah itu. Siapkan dah. Ya, nanti kalau ada babi yang panas kentara itu tinggal dipanggang katanya.
Siap. Gini aja ya, biar biar agak pendek tulisannya, mutiara tidak dikasih babi. Monggo teman-teman Kristen ya yang mau ngobrol santai dengan Bang Zuma, kawan-kawan Kristen yang semalam mungkin masih penasaran dengan narasi-narasi Bang Zuma, silakan kirim permintaan, kita naikkan. Jangan kepanasan lagi kayak tadi malam beberapa orang yang kepanasan itu. Iya. Apa ini, ninja ya? Waduh, ngeri kali nih, ninja. Ninja. Spesial jemuran kali. Kayaknya teman Muslim. Kenapa belum masuk ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kupikir spesial sejemuran, Bang. Sorry. Karena banyak ninja kadang-kadang. Orang baru jemur, levisnya hilang di jemuran. Iya. Salam kenal Bang Ninja. Apa ini? Ninja hitam, Salam ninja kenal juga, kuning. Bang Jumat. Siap. Iya Bang, di kota Ada mana yang mau Bang ini? disampaikan? Rap MD Mas. Lah bukan kepiting datang. Lah bukan, kepiting bukan. Aduh, akhirnya datang juga. Aduh. Open camp pula dia. Akhirnya datang juga. Aduh. Selamat malam, Saudara Mauna. Hengna. Saya mau. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Ya malam. Apa kabar? Baik. Kapan rencananya meninggal Juma. dunia, Bang? Nanti aja Juma. Oh iya. Gini Juma. Ya, Juma. ya. Gimana ya? Sekarang saatnya kita diskusi data. Iya. Pencam dulu. Waduh. Pencam juga kepalanya botak, ngapain? Kan saya mau belajar sama Juma. Kan Juma ahli Alkitab, Iya, ya kan? iya. Boleh nggak saya sambil belajar? Boleh. Tapi jangan marah-marah ya. Enggak. Aku kalau Juma marah-marah jadi takut. Enggak. Ya, Iya, gini. siap. Saya nanya gini ya. Kalau dalam Islam, Ya, Roh Kudus itu apa Juma? Roh Kudus itu malaikat Jibril yang menyampaikan Al-Quran, yang menyampaikan Taurat, yang menyampaikan Injil. Apakah dia keluar dari Allah juga? Ya, dia diutus segala sesuatu yang disebut ciptaan, apapun itu semuanya berasal dari Tuhan. Semuanya berasal dari Allah. Semuanya Ya. keluar dari Allah. Apa dalam Islam Roh Kudus juga pernah menyerupai diri jadi burung merpati? Enggak. Menyerupai manusia, iya. Di mana datanya tuh Juma?
Al-Quran surah Maryam ayat 19. Coba. Iya. Jadi beliau datang dalam wujud manusia, lalu berbicara kepada Siti Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki gulaman zakiyah. Roh Kudus berkata dalam rupa manusia, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Itu bang. Iya. Apakah Roh Kudus itu pernah bicara sama nabi kalian? Ya, selama kurang lebih 22 tahun Roh Kudus membimbing baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya cuma dia berbicara sama nabi kalian? Apakah dia mengubah diri jadi manusia? Kadang dia datang dalam rupa manusia, kadang dalam wujud aslinya. Oh, gitu. Iya. Kalau berarti apakah orang yang sama kalau dalam pelajaran kami Roh Kudus, kalau kalian malaikat Jibril, apakah itu sama Juma? Sebenarnya Orang sama. yang sama. Iya, sebenarnya oknum yang sama. Kenapa? Kita lihat di dalam Matius 1 yang datang kepada Maria itu adalah Gabriel dan datang memberitakan tentang Roh Kudus itu sendiri. Jadi Roh Kudus itu adalah Gabriel itu sendiri. Nah, Gabriel ini atau Roh Kudus ini adalah penyampai mutiara ilmu, yaitu firman Allah. Apakah Roh Kudus juga pernah datang ke nabi-nabi sebelum Muhammad? Ya, Seperti Abraham. iya, betul. Karena beliau adalah Roh Kudus ini adalah tugasnya penyampai firman kepada Musa alaihi salam, kepada Daud, kepada Yesus. Itu Roh Kudus semua tuh tugasnya untuk menyampaikan firman beliau ini. Oh iya ya. Gini Juma. Ya, Sebelumnya saya kan sering nantang-nantang Juma. ya, Tadi siang saya ngobrol sama siapa teman Bang Zuma, si Handi Slebel kan? ya, Handi. Ya. Ini saya secara pribadi, saya hanya prank Zuma. Saya sebenarnya orang awam, nggak ngerti agama Islam. Saya cuma nantang-nantang. Ya maaf ya Bang Zuma. iya, iya. Saya coba, kan Bang Zuma sering marah. Sebenarnya saya takut. Jadi kan sebenarnya cuma saya mau belajar. Kan saya dalam agama saya juga nggak ngerti. Cuma kan saya bukannya orang taat beribadah. Tapi masih sering ke Tapi gereja. Sudah 4 bulan saya nggak pernah Bang Zuma. Malas Juma. Kenapa? Ceritanya itu aja. Yang penting imani. Kalau bertanya dibilangin orang bodoh. Saya. Lah, kalau nggak bertanya bagaimana mau Pak tahu? Iya itu cuma saya dibilangin orang bodoh kalau saya nanya. Kan saya kritis kalau saya nggak ngerti. Iya, betul. Makanya saya, daripada saya bingung, saya lihat Komal-Komah, saya lihat yang paling gencar dari Islam ini, saya lihat Bang Juma. Ini aja saya tantangin aja.
Ya maaf ya Juma ya. Iya. Benar nggak ini apa-apa. saya benar-benar minta maaf. Sama-sama saya Saya juga nggak minta ada. maaf. Saya sebenarnya nggak ada mau. Saya sebenarnya niat sebenarnya ini sebenarnya saya Iya. mau menghujat. Saya mau menghujat kan saya marah. Agama saya diledekin gitu kan. Akan tetapi tadi saya dapat sedikit pencerahan lah dari Bang Handi apa tadi? Handi Seleb. Handi Sleboy. Apa? Handi Ya yang Sleboy. itu ya. Iya itu bagus itu Bang Zuma, orangnya Bang Zuma. Oh iya, bagus. Dia pensiunan veteran tentara Jepang beliau itu. Waduh. Iya, dia sekali pasukan lagi. samurai. Waduh. Harakiri beliau itu. Tapi udah pensiun. Ya, kan Bang Zuma saya salut sama Bang Zuma ini kan walaupun kita beda keyakinan, tapi Bang Zuma sabar ya saya tantangin ya. Iya, biasa aja. Masalahnya jadi saya nantangin cuma saya nggak ada ilmunya gimana saya nantang kamu. Iya, iya bang. Nggak apa-apa, saya juga terhibur Iya, iya. dengan saudara Mona ini. Iya Bang, Orang mana Bang, ya, bang kalau ya, boleh itu. tahu? Saya Bang, Iya. saya pendatang Bang, saya di Surabaya tapi saya pendatang. Oh, orang Asal kalau aslinya saya dari Kalteng. oh gitu. Iya, iya. Tapi saya sudah lama di Surabaya. Oh. Iya, iya, iya. Saya sebenarnya Bang, saya mau belajar, saya mau mencari yang mana yang makanya saya mencari debat-debat ini, saya mau tahu yang mana yang benar. Iya, Kan iya. saya nggak tahu, makanya saya mau belajar. Betul. Iya Bang. Ya itu aja ya Bang ya, saya takut nanti dimarahin Bang Zuma lagi. Enggak, saya suaranya memang begitu. Saya orangnya tegas karena saya orang Iya. Lamongan gitu. Iya ya, tapi bagus Bang Zuma. Beberapa kali saya ketemu Bang Zuma, saya prank Bang Zuma selalu sabar. Ya syukurlah. Walaupun Bang Zuma katain saya botak, tapi Oh, itu- memang botak. Saya nggak ngatain. Orang memang botak kok. Iya, emang botak saya. Saya emang botak. Gini Bang Zuma, saya dimarahin istri saya jangan menghina walaupun kita beda keyakinan katanya. Istrinya orang baik berarti, Masya Allah. Iya, kalau mau belajar katanya Bang. Masalahnya kami saya sama istri saya sama awam. Gimana saya belajar? Istri saya belajar sama saya nggak bisa jawabnya. Iya, kalau boleh tahu Itu, abang Bang, usianya kan- berapa bang? Usia saya 38. Oh masih muda pun, Iya Bang. masih muda. Cuma rambut aja Bang, nggak tumbuh lagi Bang. Gampang itu kalau mau kasih tumbuh rambut. Tapi Jadi Bang, nanti harus saya telaten nyimak di kalau bawah mau. aja Bang. Iya boleh, Iya. boleh bang ya. Jadi Bang, gini Bang, kalau menurut saya kan nggak ada ilmunya Bang. Iya, Kata Bang Handi, makanan apa yang diharamkan? Saya bilang saya nggak ada pantangan, makan terus. Gitu Bang. iya. Beneran Bang. Buaya aja pernah saya makan daging Ya buaya Bang. alamak. Beneran, enak Bang. Yang penting jangan pas istri lagi tidur pahanya dimakan. Iya itu enggak Bang. Nah, Beneran syukur. Bang. Kalau Buaya. babi jangan ditanya lagi Bang. Oh, Kalau di Muslim nggak boleh ya Bang makan babi ya Bang. nggak boleh. Tapi belum jago kalau belum makan pepes walang sangit. Udah pernah? Apa itu Bang? Pepes walang sangit. Ya Bang. Ya kalau ada teman yang naik turunkan saja ya Bang. Kita nunggu ya Bang.
Nunggu Bang Zuma Siap. tetap ya. Enggak. Baik. Bang Mauna, Saya- Bang Mauna gini, nggak apa-apa Bang, bertanya. Sambil belajar Ya. Bang Mauna nggak apa-apa. Ini aja di sini aja. Ya, kalau biawak umat muslim bisa makan Bang? Nggak bisa. Wah itu enak Bang. Itu Bang, itu untuk kekuatan pria Bang. Hmm. Kalau pria mau kuat itu gampang. M150 pakai campur terong. Aman itu. Jadi M150-nya diminum, terongnya di tangan kanan. Bini suruh sampingnya. Kuat itu Bang. Biar sampai subuh. Nanti ya Bang Zuma ya. Bang Zuma ini cerdas kan. Kalau saya bisa bicarain sama pendeta saya suruh naik ke rombang Zuma ya. Ya, itu bagus. Bang supaya gimana dia menjawab masalahnya. Pertanyaan saya ini sering dipertanyakan Bang Zuma kepada Kristen-Kristen yang lain, makanya saya tanyakan ke pendeta, dia nggak bisa jawab. Lebih baik Bang Zuma yang nanyakan, nanti kan Bang Zuma sering debat saya dengar sama teman-teman yang lain. Iya, Masya Allah. Baik Bang, baik. Kalau ada pendetanya segera kita terapi. Iya Bang. Iya. Saya Istrinya sudah- bisa bicara nggak istrinya? Biar kenalan kita. Bang, istri saya nggak bisa bicara Bang. Kenapa? Bisa bicara tapi nggak mau Bang. Oh, Katanya Bang Zuma orang yang berilmu biasanya. dalam masalah beragama. Kalau kami memang orang awam Bang. Sama-sama nih kita Bang. Anak sudah ada anak. Saya nggak punya anak Bang, Oh, tapi istri saya yang punya anak Bang. tapi sering makan biawak katanya biar kuat. Gini Bang, saya nggak bisa melahirkan Bang, istri saya yang melahirkan Bang. Oh, iya. Paham. Bang Zuma boleh nanya lagi Bang Zuma? Boleh, silakan. Bang Zuma ini apakah dari orang Kristen apa memang Islam dari lahir? Saya Islam dari lahir Bang. Cuman bagi Kenapa saya Bang Zuma itu, ya, Ya. bagi saya Bible itu seperti buku kimia. Begitu kita baca, hafal kemudian rumus-rumusnya, kita hafal sandinya, ya kita udah tahu. Jadi dia sama seperti buku kimia, sama seperti buku undang-undang Bible itu. Sisa dihafal, lalu kemudian diamalkan, diajarkan, diuraikan sesuai dengan isinya. Jangan ditafsir keluar dari isinya. Begitu Bang. Contoh, ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ya harus dipahami bahwa Yesus itu datang ke bumi hanya untuk umatnya Bani Israel, bukan untuk kita. Jangan lagi ditafsir. Oh enggak, itu waktu itu, tapi setelah ditolak dia diutus untuk dunia. Mana dalilnya? Ternyata enggak ada. Seperti itu. Jadi saya unggulnya karena saya duduk di atas dalil. Kalau lawan diskusi saya justru tabrakan dengan dalil kitabnya sendiri. Jadi ya hancur. Bonyok sama Bible-nya sendiri. Kalau Bang Zuma justru berdiri di atas data-data Bible. Yesus berkata hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Nah itu yang saya tegakkan. Berarti ketika orang itu tuh tidak mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel, berarti orang itu tidak memperoleh hidup kekal. Kemenangan saya berlipat ganda. Kehancuran lawan diskusi saya ya berlipat ganda juga. Karena dia yang punya kitab. Iya gimana? Gini Bang Zuma, yang sangat membludak di hati saya gini Bang Zuma, pernyataan Bang Zuma. Ya ini yang saya mau ungkapkan. Bang Zuma kan sering ngatain
Yesus asli sama Yesus palsu itu yang membuat saya bingung Bang Zuma. Coba jelaskan sedetailnya kenapa Bang Zuma sampai menyatakan bahwa ada Yesus palsu gitu Bang. Iya. Jadi selain daripada Quran, Bible juga mengatakan itu. Dan itu bukan uraian murni dari saya. Yesus sendiri yang mengatakan. Yesusnya yang mengatakan ada Yesus palsu. Kenapa? Karena satu-satunya utusan Tuhan yang lahir tanpa ayah, yang menggaungkan kemudian gelar Kristus itu Yesus. Selamanya ketika berbicara Kristus berarti Yesus. Yesus berarti Kristus. Kristus berarti Yesus. Nah, Yesus mengatakan tentang Kristus palsu itu di mana? Matius 24 nomor 24. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Mesias itu kan gelar Yesus. Mesias ya Yesus. Yesus ya Mesias. Nggak ada lagi yang lain. Jadi ketika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu. Nah, itu Yesus yang mengatakan kok, bukan saya. Sekarang orang berakal sehat bagaimana bisa mengidentifikasi yang palsu, bagaimana bisa kemudian mengidentifikasi yang asli. Katanya yang palsu itu bisa melakukan tanda yang dahsyat. Nah, Yesus juga bisa. Lalu kemudian katanya menurut Yesus bisa melakukan kekuatan-kekuatan. Nah, Yesus yang asli juga bisa. Katanya yang palsu ini bisa melakukan mujizat. Nah, yang asli juga bisa bermujizat. Jadi Yesus asli bisa melakukan tanda dahsyat. Yesus yang asli bisa kemudian melakukan kekuatan dan mukjizat. Begitu juga yang palsu. Bisa melakukan tanda yang dahsyat, bisa melakukan kekuatan-kekuatan, bisa melakukan kemudian mukjizat. Lalu apa bedanya? Cara membedakannya sederhana. Apa itu? Yesus tidak pernah mengaku kepadanya telah diberi kuasa. Tetapi Yesus selalu mengatakan bahwa apa yang dilakukan Yesus itu adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, oleh Bapaknya untuk ia lakukan. Makanya dia bisa melakukan jalan di atas air, orang mati dia hidupkan, orang buta dia buat melihat orang lumpuh berjalan. Kenapa? Karena dia mengakui bahwa aku melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Nah, sehingga dia bisa bermujizat, sehingga dia bisa melakukan kekuatan yang dahsyat, sehingga dia kemudian bisa melakukan tanda yang hebat, seperti jalan di atas air, air menjadi anggur. Kenapa bisa begitu? Karena dia melihat Bapaknya melakukan pekerjaan itu untuk mencontohkan kepada Yesus agar Yesus lakukan. Mana dalilnya? Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku kerjakan. Sedangkan yang palsu melakukan tanda dahsyat, bermukjizat, lalu kemudian melakukan kekuatan-kekuatan bukan karena dari Bapa, tetapi dari dirinya sendiri. Kepadaku telah diberi kuasa. Nah, berarti dia sendiri nih. Sedangkan iblisnya berkata ketika mencobai yang asli, Yesus asli dicobai di dalam Lukas 4 nomor 6, apa kata iblisnya? Yesus, ya paman, segala kuasa dan kemuliaan, segala kuasa dan kemuliaan telah diberikan kepadaku, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus pernah berkata begitu enggak? Aku berhak memberikan kekuatan mukjizat kepada kalian. Pernah enggak? Enggak pernah. Tapi iblis berkata, Yesus, segala kemegahan, segala kemuliaan, segala kuasa. Tuh, segala kuasa loh. Segala kuasa berarti dia mampu melakukan mujizat-mujizat, mampu melakukan kuasa-kuasa. Apabila engkau menyembah aku, wahai Yesus, maka segala kuasa-kuasa itu akan aku berikan kepadamu. Berarti iblis mampu membuat pengikutnya memiliki kuasa, semisal menyembuhkan orang, bermujizat dan seterusnya. Nah, itu perbedaannya. Yang asli dengan yang palsu memiliki 3 komponen. Yang pertama bisa bermujizat, yang kedua memiliki kekuatan, yang ketiga memiliki tanda yang dahsyat. Yesus yang palsu juga begitu, melakukan tanda dahsyat, melakukan kekuatan, melakukan mukjizat.
Tiga-tiganya dimiliki oleh yang asli, tiga-tiganya dimiliki oleh yang palsu. Pembedanya kemudian adalah yang asli melakukan itu karena melihat Tuhan melakukan dan mencontohkan sehingga ia mempraktekkan. Kalau yang palsu benar-benar dari dirinya sendiri. Bahkan Yesus pernah ditawarkan kuasanya. Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Yesus, segala kuasa akan aku berikan kepadamu sebab aku telah diberikan kuasa itu dan aku berhak memberikan dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, siapapun, termasuk kepada dia yang menggantikan engkau disalib. Aku berkuasa memberikannya. Maka Yesus mengatakan, yang asli mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Ketika mereka memakai namaku, dia memiliki tanda yang dahsyat. Dia bisa bermukjizat. Dia bisa memperlihatkan kekuatan-kekuatan. Mereka akan menyesatkan banyak orang dengan mukjizat-mukjizat itu. Nah, ini dia yang terjadi. Banyak orang yang disesatkan itu siapa? Dengan memakai nama Yesus. Islam gak mungkin. Orang Arab datang ke Indonesia memakai nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Coba, orang Buddha Siddhartha Gautama, orang Hindu nama Krishna, orang Kristen nama siapa? Nama Yesus. Berarti penyesatnya siapa? Yang memakai nama Yesus. Siapa di antaranya yang tadi yang saya sebutkan? Islam Nabi Muhammad, Buddha Siddhartha Gautama, Hindu Krishna, Kristen Yesus. Sedangkan penyesatnya memakai nama Yesus. Siapa itu? Siapa kalau begitu penyesat itu? Hindu bukan, Buddha bukan, Islam apalagi. Lalu siapa yang memakai nama Yesus? Aliteng, Paman. Sederhana bukan? Saya bernarasi di atas dalil. Saya tidak berasumsi. Bukan karena benci, bukan karena saya tidak suka, enggak. Tapi karena sayang sama kalian. Tidak membiarkan kalian terbawa arus jeratan iblis. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab suci kami mengatakan, ya Bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh iblis sebagaimana iblis telah menipu kedua orang tuamu, ibu bapakmu dari surga sehingga dia keluar dari surga. Nah, iblis menipu Adam melalui jalur apa? Tahta? Bukan. Harta? Bukan. Wanita? Bukan. Tapi dari jalur apa? Makanan perut. Kata Allah, seluruh makanan yang ada di Taman Ganbi Eden ini bisa kau makan. Tapi satu jangan. Apa itu? Buah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Jangan kau makan yang satu itu ya. Gara-gara satu dimakan, dilemparkan dia dari surga. Lalu bagaimana dengan orang Kristen yang dilarang jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan minum ini, jangan minum itu. Tapi kemudian dihalalkan semuanya. Kalau Adam kemudian di surga makan satu pelanggaran dilemparkan dari surga, Kristen yang bukan dari surga makan semua yang dilarang. Lalu mimpi apa sampai mereka akan mengatakan aku mau ke surga? Adam aja yang dari surga makan yang dilarang dilempar keluar, apalagi Kristen yang sudah bukan dari surga makan bukan cuma satu larangan tapi seluruhnya dimakan. Tadi kita mendengarkan makan buaya lah, makan padale, biawak. Lama-lama juga dia makan genderuwo, popo, parakan juga dimakan juga nanti. Itu. Jadi hanya berhalusinasi, hanya bermimpi, wah saya akan ke surga. Ah, itu cuman halusinasi doang. Semua juga kalau menghayal semua orang bisa. Saya mau menghayal ke surga, bisa. Memiliki mobil mewah, rumah mewah, bisa. Kalau cuman berhayal doang. Tapi pada faktanya begitu terkubur di bawah tanah, faktanya neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mimpi boleh, boleh. Menghayal boleh, boleh menghayal. Berilusi boleh. Tapi bukankah akal sebagai pedoman kita untuk membedakan kita dengan binatang? Kenapa binatang itu mau makan rumput?
tanpa dia harus memilih, aku mau ke pasar, bosan makan rumput, hari ini mau makan apa? Capcay, mau makan apa? Donat, mau makan KFC. Bisa nggak binatang kayak begitu? Nggak bisa. Kenapa? Karena tidak punya akal. Nah, kita punya akal, ya kudu dijadikan untuk menakar mana yang ilusi, mana yang halusinasi, mana yang khurafat, mana yang angan-angan, mana yang imajinasi, mana yang hanya sugesti. Itu harus ditahu itu. Maka untuk mendudukkan sebuah kebenaran, apa poinnya? Akal, Bung, akal. Orang Kristen boleh berkata imanku benar. Orang Hindu pun mengatakan imanku benar. Buddha tak mau kalah, imanku lah yang benar. Apatah lagi Islam. Pasti Islam karena mereka adalah memang orang-orang beriman. Semua kita akan mengatakan agamaku yang paling benar, imanku yang paling benar. Nah, sekarang siapa yang benar? Tidak mungkin benar semua, tidak mungkin. Pasti ada salah satu di antaranya yang paling benar di antara mereka yang mengklaim agamanya benar. Bagaimana caranya menakar yang paling benar itu? Siapa di antara agama yang dianut dengan menggunakan konsep akal? Itulah yang paling benar. Imanmu benar? Ya benar. Imanmu benar? Ya benar. Tapi untuk menakar kebenaran yang hakiki, akal. Akal. Orang ke pasar memilih ikan, pakai akal. Memilih baju, pakai akal. Memilih apapun, pakai akal. Kenapa giliran memilih agama cuma imani saja? Percaya saja, yakini saja, ikut-ikutan saja. Kenapa hal yang akan menyelamatkan kita di akhirat, hal yang sangat fundamental, hal yang sangat menentukan keselamatan kita, kenapa giliran agama kita tidak pakai akal? Giliran disuruh memilih uang 1.000, uang 50.000, uang 100, pakai akal. Ini yang merah yang bagus paman, pakai akal. Tapi giliran memilih Tuhan, mana Tuhan yang benar? Tuhan yang pernah dipotong nonotnya atau Tuhan yang menciptakan yang dipotong nonotnya itu? Mana yang betul? Mana yang benar? Yang dipilih pakai akal, jangan dipaksa. Pakai akal aja dulu. Pakai akal aja dulu. Kalau agamamu kemudian tidak masuk akal, jangan bermimpi masuk surga, sebab masuk akal aja kagak. Itu fakta, itu real. Katakan Islam itu salah kalau tidak masuk akal. Katakan agama Anda itu benar kalau masuk akal. Tapi permasalahannya sekarang adalah di meja akademisi, di meja keilmuan, agama Anda nggak masuk akal. Bagaimana mau benar? Bagaimana mau mengatakan Islam itu keliru? Sementara kebenaran tidak bisa kemudian kita pisahkan dari Islam. Semakin kita membenci Islam, semakin kebenarannya bercahaya. Semakin kita jauh dari Islam, berputar dalam kehidupan kita ini, menghindari Tuhannya umat Islam, semakin hari, justru kita semakin dekat kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhannya umat Islam. Ilmu pengetahuan menghantarkan kita untuk memahami pencipta langit dan bumi ini ada dan mustahil punya kelemahan. Nah, segala sesuatu yang kita lihat pasti punya kelemahan. Contoh, ketika ada kotoran, yang kita gunakan membersihkan adalah air. Saya ulang lagi, apapun kotoran yang ada di muka bumi ini, kita bersihkan pakai air. Nah, kesimpulannya, air itu alat pembersih. Apakah boleh dikatakan bahwa air itu maha bersih, maha suci, maha bersih, maha suci? Tidak bisa. Kenapa? Ambil air satu ember, simpan di wadah ember, diamkan seminggu, sebulan, setahun, yakin dan percaya, gorok lehernya Pak Bom kalau tidak benar, air yang tadi membersihkan itu justru melahirkan kotoran. Berarti apapun yang kita bisa indra, yang bisa kita lihat, itu punya kelemahan. Maka pencipta yang benar itu tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena tidak memiliki kelemahan. Anda beol, ya. Apa yang Anda gunakan membersihkan? Air. Oh, air. Kalau begitu, air ini adalah sifatnya untuk membersihkan. Betul. Tapi ingat, dia makhluk. Lalu kenapa kalau makhluk? Dia pasti punya kelemahan air itu. Apa kelemahannya? Ternyata air justru sumber kotoran. Jadi segala sesuatu yang bisa kita raba, yang bisa kita lihat, yang bisa kita wujudkan, mediasikan,
karikaturkan, itu pasti punya kelemahan. Karena Tuhan tidak punya kelemahan, maka mustahil Tuhan itu serupa dengan makhluk. Maka mustahil Tuhan itu turun ke bumi menjadi manusia. Maka mustahil kemudian manusia bisa kemudian menampar, meludahi, menonjok, menombak, menggantung Tuhan. Disitulah orang berakal bisa mainkan logika, sehingga mereka dihantarkan kepada kebenaran. Kebenaran hakiki, mutlak kebenaran. Sedangkan yang dianggap benar, hanya dianggap benar. Kesalahan yang dianggap benar, kalau sudah dilakukan secara sistematis, berkelompok, terstruktur, dan berulang-ulang, maka kesalahan itu akan nampak menjadi seperti sebuah kebenaran. Itu fakta real. Coba, ini sederhana saudara. Orang Yahudi ibadah Sabtu, orang Islam ibadah Jumat. Mereka melakukan dengan nyaman. Kenapa? Karena mereka punya kaidah, mereka punya perintah, mereka punya tuntunan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Orang Islam sholat Jumat ada tuntunan, tenang mereka. Mereka enggak ragu, mereka enggak bimbang, mereka enggak kemudian was-was. Apakah ini benar, apakah ini salah? Kenapa? Karena mereka punya pegangan kitab suci yang memerintahkan itu. Begitu juga orang Yahudi. Keluaran 31:14 mereka diperintahkan untuk mengkuduskan hari Sabat. Siapa yang tidak mengkuduskan, bunuh. Mereka menjalankan itu dengan tenang. Kenapa? Ada perintahnya. Bagaimana dengan Kristen? Ada perintahnya enggak? Tak ada perintahnya. Lalu kenapa dia nampak tenang melakukan sesuatu yang tidak ada perintahnya? Karena sudah dilakukan secara turun-temurun, dilakukan secara berkelompok, dilakukan secara terstruktur, masif dan terencana, sehingga hal yang tidak pernah diperintahkan Tuhan seakan-akan itu adalah sebuah kebenaran. Mana kebenarannya? Kalau Tuhan tidak pernah memerintahkan, ya nggak ada. Berarti hanya dibuat-buat sendiri. Makanya dalam sholatnya umat Islam itu selalu berdoa untuk dihindarkan dari orang-orang yang dimurkai dan dari orang-orang yang sesat. Siapa yang dimurkai? Mereka orang Yahudi. Kenapa dia dimurkai? Karena dia memiliki aturan Tuhan tapi dia tidak menjalankan aturan Tuhan tersebut. Lalu siapa yang sesat? Yang sesat itu adalah Kristen. Kenapa dia sesat? Karena dia tidak punya perintah dari Tuhan, tapi mereka bikin-bikin sendiri perintah itu. Itu fakta, itu real. Jadi kami setiap salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan termasuk ke dalam golongan orang yang dimurkai Yahudi, dan bukan pula golongan orang-orang yang sesat Kristen. Sekali lagi, Yahudi kenapa dimurkai? Karena datang kepada mereka Tuhan, membawa kemudian pengajaran melalui para nabi, melalui para rasul, melalui kitab-kitab kepada mereka. Tapi mereka menolaknya, maka Tuhan murka kepada mereka. Lalu ada kelompok lain lagi, namanya Nasara. Nasara ini yang kemudian terpecah menjadi Kristen. Kenapa dia sesat? Karena mereka bikin sendiri aturan main. Bukan perintah Tuhan yang mereka lakukan, tapi aturan main sendiri. Tetapi mengatasnamakan Tuhan. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Itulah mereka. Bikin buku sendiri, bikin kitab sendiri. Bukan firman Tuhan, bukan dari nabi, bukan dari rasul, tapi dari wartawan. Tapi nanti supaya dianggap benar, dikasihlah gelar rasul juga, biar ikut-ikutan Islam. Preet. Begitu saudaraku Mauna. Mohon maaf kalau panjang. Di sini sudah datang guru kita Handi Selebois. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tapi ini laporannya Bang Jawa. Tadi ada yang mau naik tadi sore itu. Dia udah mengakui bahwa saya itu menantang Bang Jawa debat hanya ngeprank saja. Dan dia mengakui dirinya memang tidak punya ilmu. Sebenarnya dia ingin bertanya. Dan yang paling mengesankan adalah Mona ini sudah mengakui seluruh kesalahannya terhadap umat Islam dan sudah minta maaf. Alhamdulillah. Nah, dilanjutkan. Boleh gak nanya satu lagi Bang Zuma?
Dan Boleh. tadi berjanji katanya mau on cam kalau ketemu Bang Juma. Dia memperkenalkan diri. Silakan. Grogi saya Bang Handi. Bang Juma sering ngatain saya botak. Iya, kali ini saya ngatain gondrong. Ini Bang Zuma, satu lagi Bang Zuma. Siap. Bang Zuma kan sering ngatain kalau kami mencuri nama Allah. Iya. Kan waktu saya lahir saya sudah tahu katanya Allah Bapa. Kenapa Bang Zuma mengatakan kami umat Kristen mencuri nama itu Bang Zuma? Bisa nggak Bang Zuma menguraikannya Bang Zuma? Bisa diulang? Saya baca chat barusan. Gimana? Kan Bang Zuma sering mengatain kalau kami mencuri nama Allah, gitu Iya. kan? Setahu saya, dari saya lahir, nama Allah itu sudah ada. Saya tahu dari orang-orang dahulu lah. Jadi gimana Iya. Bang Zuma jadi Bang Zuma mengatakan bahwa kami mencuri nama Allah itu Bang Zuma? Iya. Jadi Itu gini, aja, Bang Zuma. Jadi gini, Bang. Kalau kita berbicara mengenai kata Allah yang digunakan oleh saudara kami Kristen di Bible, kita mau mengarahkan kemana ini? Ke bahasa Latin tentu ada asal-usulnya. Bagaimana kemudian orang-orang di Indonesia khususnya menggunakan kata Allah di dalam kitab mereka ini tanpa landasan yang kuat. Kenapa? Original teks kitabnya saudara kita Kristen itu, kalau kita berbicara mengenai asal-usul, mereka menggunakan bahasa Ibrani, Perjanjian Lama. Ini kitabnya Yahudi nih yang diambil terjemahannya. Kemudian yang kedua, Perjanjian Baru bahasa Yunani. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai bahasa Ibrani, itu ada memang di dalam kitabnya orang Yahudi, tetapi tidak merujuk kepada Tuhan, melainkan merujuk kepada sesuatu yang ya tidak bisa dijadikan sebagai Tuhan. Contoh yang ada di dalam kitabnya Yosua 24 nomor 26. Di situ ada huruf ayin, lamet, he. Mereka baca dengan sebutan Allah. Allah. Apa artinya? Pohon. Tidak mungkin orang Kristen saya ini mengatakan pohon Bapa, pohon Anak, pohon Roh Kudus. Tidak mungkin. Gugur bahasa Ibrani di situ. Tidak mungkin rujukannya bahasa Ibrani. Lalu ada satu lagi di dalam Mazmur 10 nomor 7 disebut Allah. Tapi Allah yang ada di sana Alef, Lamet, He juga. Kalau yang tadi Ayin, ini Alef. Tapi artinya lagi-lagi sumpah serapah. Tidak mungkin kemudian Allah Bapa sumpah serapah Bapa, Allah Anak sumpah serapah Anak, Allah Roh Kudus sumpah serapah Roh Kudus. Itu nggak mungkin. Kemudian dari bahasa Yunani, Allah ada, ya ada. Apa itu? Yohanes 5:22. Apa artinya Allah dalam bahasa Yunani? Artinya tetapi. Atau dalam Matius 10 nomor 34 ada juga Allah. Diawali dengan huruf alfa. Artinya hanya, melainkan. Tidak mungkin melainkan Bapa, melainkan Anak, melainkan Roh Kudus. Tak mungkin. Tetapi Bapa, tetapi Anak, tetapi Roh Kudus, itu nggak mungkin. Satu-satunya sumber terakhir Al-Quran. Berarti orang Kristen menggunakan kata Allah bukan dari bahasa Ibrani, bukan dari bahasa Yunani, bukan juga dari bahasa Indonesia. Kenapa? Allah dalam bahasa Indonesia artinya semisal.
Allah Bapa semisal Bapa, Allah Anak semisal Anak, Allah Roh Kudus semisal Roh Kudus. Kan lucu. Maka satu-satunya sumber orang Kristen menggunakan kata Allah, Allah itu sumbernya adalah Al-Quranul Karim. Dan memang misionaris itu, yang dikatakan misionaris, ada program C1, C2, C3, C4, C5, C6. Mereka akan menggunakan istilah-istilah agama, yang mana istilah itu untuk melebur agama mereka ke dalam struktur budaya, seni, adat istiadat, bahasa, di mana Kristen itu mau disebar. Contoh misalnya, ketika mereka ingin mengajarkan kristenisasi di Bali, maka mereka akan bersifat bunglon, mengganti Tuhan mereka, sembahan mereka yang adalah Theos, menjadi Sang Hyang Widi. Apa tujuannya? Agar mereka bisa memenangkan jiwa-jiwa yang beragama Hindu masuk ke dalam agama Aliteng. Begitu juga ketika mereka menggunakan kata Allah, mereka menginginkan supaya orang Islam yang mayoritas itu sulit membedakan antara Tuhannya Kristen dan Tuhannya Islam, sehingga ketika datang ajakan kepada mereka pindah ke Kristen, mereka tidak pikir panjang. Toh Tuhan kita sama kok, ya udahlah. Kalau saya masuk kan saya dapat Indomie, kalau di sini saya lapar karena Tuhanku sama aja dengan Tuhanmu, ya udah aku pindah. Halilintar. Jadi itulah yang terjadi. Karena dia datang dibawa oleh Belanda. Belanda sifatnya itu merampas, mengambil barang orang, dipakainya dan dimiliki untuk punya dia, untuk kepentingan dia, untuk kemenangan dia, untuk kesenangan dia. Maka dalam hal agama pun demikian adanya. Mereka mengambil, merampas istilah Allah dari Al-Quran, lalu mereka membacanya sesuai dengan narasi mereka sendiri. Allah. Itu fakta, itu real. Karena tidak ada sumber. Apakah Kristen ingin mengatakan kami menyembah pohon? Apakah menyembah sumpah serapah? Apakah menyembah kemudian tetapi? Melainkan hanya, kan tidak mungkin. Karena mereka tahu umat Islam mayoritas di Indonesia ini menyembah kepada hakikat yang bernama Allah. Maka mereka pun mengambilnya kata Allah itu dalam bentuk Latin dan membacanya Allah untuk menghilangkan identitas kemurnian bahwa itu adalah sembahan umat Islam. Karena itu juga Paulus sudah akui, kepada orang lemah aku menjadi lemah, kepada orang kuat aku menjadi kuat, kepada orang Yahudi aku mengaku Yahudi, pada orang Yunani aku mengaku Yunani, kepada yang taat Taurat aku mengaku taat Taurat, kepada yang tidak taat Taurat aku tidak taat Taurat. Supaya apa? Supaya aku bisa memenangkan jiwa-jiwa lebih banyak. Bedanya dengan iblis apa? Ketika iblis datang ke Adam, ketika iblis datang ke Hawa, ketika iblis datang mencobai manusia, ketika iblis datang kemudian berpura-pura kepada manusia, menyesatkan manusia, iblisnya datang dengan menawarkan kebaikan-kebaikan, bukan? Nah, itulah yang terjadi. Jadi sangatlah picik dan sangatlah tidak adil ketika orang Kristen tidak mau mengakui bahwasanya yang disebut Allah bagi mereka itu bukan dari bahasa Ibrani, bukan dari bahasa Yunani, bukan dari bahasa Indonesia, tapi dari bahasa Arab. Memang ada di dalam bahasa Semitik, ada elah, ada ilaha atau alaha, itu ada. Tapi bukan Allah. Berat ini bang, berat. Sederhana memang, tapi berat. Kenapa? Ada hal apa niru-niru? Kalau agama kita sudah benar, maka yang harus kita ajarkan adalah Tuhan kita. Kalau kitab kita sudah benar, maka yang kita harus ajarkan adalah kitab kita. Kalau kemudian Tuhan kita benar, maka Tuhan kita yang kita ajarkan dengan percaya diri. Kalau memang Rasul kita yang benar, maka Rasul kita harus kita ajarkan dengan percaya diri. Kenapa kudu menggunakan simbol-simbol agama lain?
Islam sangat berpotensi, kalau Islam itu agama sesat, sangat berpotensi mengajak kemudian umat yang minoritas ini untuk masuk ke Islam dengan cara-cara yang minoritas lakukan. Apa itu? Mengganti terjemahan Al-Quran dengan istilah-istilah Kristen. Masjid dirubahnya menjadi gereja. Gereja Nur Maulida, Gereja Muhammadiyah, Gereja An-Nur. Supaya apa? Supaya menggoda umat minoritas masuk ke Islam. Sayangnya agama Islam itu tidak suka dan tidak kemudian diajarkan dengan berpura-pura. Islam itu hak, kebenaran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itulah Islam. Islam harus disebarkan dengan hak, dengan kebenaran. Dan Islam harus kemudian diajarkan dengan mencegah kepada kemungkaran. Jangan kemungkaran dibungkus kebaikan seakan-akan tujuannya memang untuk menyesatkan. Kebusukan yang dibungkus dengan kebaikan itu kepura-puraan. Kejahatan yang dibungkus dengan kepura-puraan baik itu adalah penyesatan. Dan itu cara kerja iblis. Apa itu? Kejahatan dibungkus dengan seakan-akan, seolah-olah baik. Itu adalah cara kerja iblis. Adakah Islam berpura-pura? Ketika mereka mengajarkan Tuhannya menggunakan istilah-istilah sembahan-sembahan tetangga? Enggak. Adakah Islam berpura-pura? Ketika mereka mengajarkan tentang Rasulullah, mereka menggunakan gelar-gelar agama lain? Tidak. Islam percaya diri apa adanya. Sedangkan itu terjadi disebabkan karena Islam itu kebenaran. Maka kebenaran harus ditorehkan, kebenaran harus disampaikan, kebenaran harus diuraikan. Dan tidak boleh kebenaran itu disampaikan dengan kebohongan. Yang disampaikan dengan kebohongan, yang disampaikan dengan penipuan, yang disampaikan dengan kepalsuan, dengan berpura-pura, itu hanyalah kebohongan, kejahatan yang terbungkus dengan kebaikan. Dan Islam tidak mensifati itu. Ada satu dalil di dalam kitab saudara. Ini sangat-sangat luar biasa. Bagi orang yang berakal pasti akan goyah imannya. Apa itu? Filipi 1 nomor 18. Apa yang dikatakan oleh pendiri agama saudara? Katanya gini. Tentang Yesus diberitakan baik dengan maksud berpura-pura, mengelabui, semangat palsu, atau asli, atau jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Wow, wow. Diberitakan dengan maksud mengelabui, dengan berpura-pura atau maksud palsu, aku Paulus tetap bersuka cita. Apa ini? Agama apa ini? Kok bisa begitu? Kamu ajarkan Yesus kepada orang lain dengan cara berdusta, dengan cara berpura-pura, dengan cara mengelabui, dengan maksud palsu. Aku Paulus tetap bersuka cita. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Saya kalau jadi seagama dengan Anda membaca dalil ini, seketika saya akan lari sekencang mungkin menjauh dari agama yang menyesatkan seperti itu. Masakan Tuhan diajarkan dengan maksud mengelabui, dengan maksud berpura-pura, itu kebaikan atau kejahatan? Kejahatan. Sekira begitu saudaraku Mauna. Silakan. Bang Mauna, silakan bang. Open cam dia, open mute-nya bang. Gini, Mute-nya belum ke open itu bang. Open mute-nya. ya, gini Bang Zuma. Kan masalah nama Allah tadi Bang Zuma, saya pernah mendengar dari project siapa ya, saya lupa. Katanya di Indonesia aja ya yang nama Allah itu ada ya di Bible. Iya, betul. Kenapa jadi begitu Bang Zuma? Karena di Indonesia mayoritas penduduknya menyembah Allah. Apakah memang selain di Indonesia ini nggak ada yang menyebut nama Allah itu Bang Zuma? Enggak ada.
Kalau di Arab mereka menyebutnya ilah atau ilahun. Berarti Bible salah Bang Zuma. Sebenarnya kalau dia kembali kepada original teksnya, jelas salah Bang. Karena original teksnya itu tertulisnya adalah Theos. Theos itu Indonesianya adalah dewa. Maka yang benar adalah Dewa Bapa, Dewa Anak, dan Dewa Roh Kudus. Karena kalau Tuhan dalam bahasa Yunani itu adalah akontas. Sementara di situ bukan akontas, melainkan Theos. Nah kalau Theos berarti nuansanya adalah dewa. Begitu saudara. Berarti hanya di ayat mah. Siap. Oh ya. Ya mungkin saya sedikit demi sedikit untuk mencerna ya Silakan Bang. keterangan dari Bang Zuma. Gini aja Bang Zuma, kepada saya kan sering, ya anggaplah saya pribadi menghujat-hujat orang Islam, katakan Muslim. Kan di hadapan Bang Zuma, Bang Handi sama Bang Pandi, saya minta maaf kepada umat Muslim. Saya sering ya katakanlah menghujat. Kan sebenarnya saya nggak ngerti, cuma taunya menghujat. Sebabnya kami ditanamkan kebencian Bang Zuma. Gitu Bang Zuma. Jadi saya sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya minta maaf. Sama-sama Kalau Bang. ada salah. Iya Bang Saya Zuma. juga minta maaf. Kita saling Sebenarnya Bang memaafkan. Iya. Ya sebenarnya Bang Zuma saya mau belajar tentang agama lah. Memang saya awam nggak ngerti lah masalah agama Bang Zuma. Kan masalah agama ini masalah dari leluhur, dari kita kan tahunya dari keturunan, dari orang tua gitu Bang Zuma. Iya. Kita nggak mengalami masalah agama. Iya. Masalahnya jadi saya target Bang Zuma orangnya terlalu tahu masalah Bible, makanya saya cari Bang Zuma terus untuk menghujat Bang Zuma. Itu niatan awal Bang Zuma, jujur aja. Alhamdulillah sekarang justru mau belajar kan ya? Ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya pribadi tidak akan melakukan itu lagi Bang Zuma ya. Saya minta maaf. Iya. Mungkin nanti saya bisa naik lagi kan Bang Zuma. Bisa dong. Iya, Saat saya bisa. mungkin saya untuk sementara Iya. Tanya. Signalnya putus kali Bang Andi. Signalnya Iya. Mauna. Tadi sore itu saya hampir 1 jam sama dia. Akhirnya dia mengakui kesalahannya. Dianya memang untuk menghujat, terutama Bang Zuma targetnya itu. Ternyata di balik ini sebenarnya tujuannya ingin belajar. Cuman caranya berbeda. Tapi dia udah akui kesalahannya kok. Ya, kita maafkan ya, Bang Zuma ya. Siap. Lama tadi sore saya ngobrol tuh anak itu. Oh ternyata Islam itu tidak ada ajaran kebencian ya. Ya nggak ada lah bro. Gue bilang kita kan ajaran kasih. Hablum minan nas yang penting gitu. Lu boleh agama lain, kita Muslim kalau lu dapat apa-apa di jalan wajib hukumnya kita bantu Anda sebagai manusia. Oh begitu ya ajaran Islam. Ya begitu. Akhirnya dia terbuka gitu sih. Ya semoga Mauna ini bisa dapat hidayah. Kenapa? Karena dia beragama Kristen itu hanya karena keturunan saja. Dia belum pernah belajar gitu. Masya Allah. Oke, ada Bang Jack di bawah. Kirim permintaan Bang Jack. Ada yang Kristen mau naik nih. Bang Jack, itu ada gambar pink sama warna biru tuh berdekatan, gambar kayak orang gitu. Ditekan Bang, biar kita naikkan. Bang Jack, monitor silakan Bang Jack yang Kristen tadi.
Oke, ini mungkin beliau. Teman-teman Kristen ya, silakan ya, kita kasih kesempatan. Jaka Jek. Mana saya Kristen? Saya Muslim lah. Oh, alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum, Bang. Ya, waalaikumsalam. Saya ketawa aja si Pak Mona itu. Ya, sering tengkar sama saya itu. Akhirnya mengaku sendiri dia. Iya bang, iya bang. Iya. Kan saya pun orang timur juga. Dia pun orang timur juga itu. Salam kenal Bang Jaka ya. Iya. Halo Bang. Oke. Ya, ini Bang Jaka izin saya turunkan ya, sudah ada teman Kristen biar lanjut lagi diskusinya Bang ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Silakan Dek Jaka. Iya boleh tanya nggak? Silakan. Iya gini, jadi kan nabinya umat muslim ini kan suri toladan ya. Saya mendapati apa yang dilakukan nabi ini, contoh mencium batu, itu dilakukan oleh muslim. Namun nabi ini menikah lebih dari 9 atau 10 istri, kok tidak dilakukan? Nah, apa sih tolak ukurnya bahwa apa yang dilakukan akan diteladani, ada juga yang tidak diteladani, nah gitu. Dan selalu jawabannya adalah kekhususan. Nah, kalau ada kekhususan itu di mana ayatnya ya? Thank you. Oke, saya kasih satu contoh ya. Sebelum saya masuk ke situ. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus. Quranmu. Iya, sebentar Bang. Sabar dulu. Sabar Bang, sabar. Jangan emosi dulu. Jawab dengan Quran. Jangan emosi dulu. Kita lagi membahas Jangan emosi dulu. jangan Santai aja. diskusi itu Ya lagi udah. bahas Islam. Coba dulu biar dijawab. Nanti kalau udah selesai baru kau naik. Cocok 1 banget. Yohanes 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dari lahir kalian harus hidup tanpa ayah. Kalau Anda mau, saya sebagai Muslim harus sama seperti Nabi Muhammad. Dari lahir Anda harus tanpa ayah. Kemudian hari ke-8 Anda harus disunat. Lalu Anda harus puasa 40 hari 40 malam. Lalu siapkan lambung Anda untuk ditombak, diludahin, ditampar, ditonjok, tidak kawin, dan matinya harus dengan cara dipantek atau digantung di pohon. Karena ini dalil. Ini dalil. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam diri Yesus, dia wajib. Ada nggak kayak begini, bahwa umat Islam wajib hidup sama seperti Nabi Muhammad hidup? Ada nggak perintahnya? Sedangkan para nabi itu memiliki kekhususan. Daud, istrinya berapa istrinya Daud? Nabi Musa, berapa istrinya Nabi Musa? Abraham, berapa istrinya Abraham? Yakub, berapa istrinya Yakub? Nabi Muhammad bukan mengajarkan poligami. Nabi Muhammad datang membatasi jumlah istri. Silakan. Oke, kalau mau naik lagi silakan Bang Jaka. Ini kenapa Kristen-Kristen kayak gini yang muncul ya? Dia bertanya baru dia yang ngoceh. Nggak mau dengerin jawaban. Katanya Yosef itu. Aduh, Katolik how. Ada Bang Amir nih, mungkin Kristen. Bang Amir, shalom. Selamat malam Bang Amir. Oke. Silakan teman-teman Kristen ya yang mau naik.
kirim permintaan saja. Bang Jack tadi tuh mau naik tapi kok turun kembali. Jadi Bang Juma enggak ada ya hadis Nabi mengatakan ya beristrilah kamu sebagaimana aku beristri. Enggak ada ya? Nggak ada kan? Nggak ada. Oh, kirain ada. Nggak ada. Beliau hanya mengatakan, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Itu Rasulullah mengatakan itu. Oke, Bang Sales, selamat malam. Cocok namanya. Iya, selamat malam. Ya, salam kenal Bang ya. Selamat malam Bang Juma. Malam juga saudara. Oh, gimana kabar Bang Juma? Baik, alhamdulillah. Baik, puji Tuhan ya. Siap. Bang Juma, aku boleh belajar apa enggak? Iya, kita semua belajar. Ya, belajar. Ya, belajarnya itu ya dalam bentuk pertanyaan gitu loh. Oh iya, boleh. Boleh ya? Silakan. Jadi gini Bang Juma. Pertanyaannya gini, ini tentang dasar ya, dasar iman. Iya. Ya. Jadi pondasi iman umat muslim itu apa Bang Juma? Bisa dijelaskan nggak? Pondasinya itu adalah yang pertama kitab suci. Sebagaimana Al-Quran menceritakan bahwa orang sekarang ini sudah pada tahu bahwa begitu dia lahir ada agama. Ada yang lahir di Kristen, di Islam, ada di Hindu, Buddha. Maka pondasi awal untuk menapaki kehidupan sebagai orang yang beragama, benar tidaknya agama kita, itu kepada kitab kita. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka acuan utama di dalam beragama itu adalah kitab. Kenapa? Setiap agama pasti mengajarkan kebaikan. Agama Islam mengatakan baik, Kristen baik. Tapi untuk menentukan mana yang kebaikannya, kebenarannya itu hakiki secara kebenaran secara hakiki, maka kita lihat daripada kitab sucinya. Landasannya itu di situ. Karena kalau kita menakar kebaikan menjadi sebuah kebenaran, semua orang bisa baik. Menakar kejahatan seseorang untuk menapaki, untuk mengatakan agamanya benar atau salah, semua orang bisa berlaku jahat. Maka yang menjadi landasan utama di dalam beragama, Islam khususnya, itu adalah wahyu dan akal. Dua pilar itu Bang di Islam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muslim. Ya, Bang. artinya Waalaikumsalam warahmatullahi dari apa yang dijelaskan Bang Juma tadi, berarti pondasi imannya itu adalah Al-Quran ya Bang Juma ya? Iya, betul. Oke, atau kitab suci lah ya. Oke Bang Juma. Di dalam Al-Quran itu kan ada disebutkan begini, ada 5 rukun Islam, ada 6 rukun iman. Iya. Apakah itu juga pondasi Bang Iman? Iya, Bang Juma. betul. Untuk menguatkan rukun iman, rukun Islam, maka senjatanya itu adalah kitab suci. Iya. Oke. Sekarang gini Bang Juma, saya mau tanya tentang 6 rukun iman Islam ya. Iya. Ya. 6 rukun iman Islam itu kan di poin yang ketiga ya. Di poin yang ketiga dia mengatakan Allah memerintahkan loh ya. Allah memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Benar apa salah Bang? Iya, benar. Benar itu. Benar ya. Nah, pertanyaan saya itu kenapa Bang Juma? Itu kan kitab itu bukan kitab umat muslim, tapi kok Iya. dijadikan pondasi iman. Silakan. Iya. Jadi kami beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Maksudnya apa?
Maksudnya bahwa agama Islam itu bukan hanya diajarkan kepada kami umat Islam ini. Tapi ajaran Islam itu sudah pernah diajarkan kepada nabi-nabi terdahulu melalui sebuah kitab atau ketetapan yang diberikan kepada mereka. Di dalam Al-Quran itu betul. Surah An-Nisa ayat 166. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasuli wal kitabi. Betul itu. Nah, kami beriman bahwa Taurat pernah diwahyukan kepada Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel. Begitu juga Zabur atau Mazmur diwahyukan kepada Nabi Daud. Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kami beriman pada keadaan itu, bahwa kitab-kitab itu diwahyukan oleh Allah kepada kaumnya Bani Israel melalui rasul yang ditunjuk pada zamannya masing-masing. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa. Terakhir diutus kemudian Al-Quranul Karim litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Sedangkan kitab-kitab yang tadi hanya dispesialiskan kepada Bani Israel, Bani Yakub doang. Itu. Kami beriman, kami percaya. Iman itu percaya. Kami percaya bahwa Bill Clinton itu adalah presiden, pernah jadi presiden di sebuah negara. Kami percaya, tetapi bukan presiden kami. Tapi kami percaya. Seperti itu, saudara. Jadi kepercayaan kami itu tidak keliru. Kenapa? Karena Bill Clinton memang pernah menjadi seorang presiden. Itu semisal. Begitu, saudara Salesio. Silakan. Mute, Bang. Oke, dia sudah dinyalakannya. Jadi itu kan yang menjadi masalah itu, Bang Juma, yang saya bingung itu loh. Apa itu? Kenapa dijadikan pondasi iman gitu loh? Pondasi iman kami kan kitab suci Al-Quranul Karim yang menerangkan di dalamnya bahwa dulu pernah diwahyukan oleh Allah sebuah kitab ketetapan kepada kaum Bani Israel bernama Torah. Itu iman kami. Al-Quran yang menerangkan itu. Maka kami beriman kepada Al-Quran, bahwasanya Al-Quran menceritakan Nabi Musa alaihissalam pernah menerima wahyu berupa kitab Torah. Gitu. Maksud saya itu dijadikan pondasi umat Islam gitu loh. Pondasi iman kami Quran, Bang. Lah iya, di dalam Al-Quran itu kan mengatakan di 6 rukun iman tadi kan toh. Iya, beriman kepada kitab. Taurat, Injil dan Zabur kan. Iya. Kepada siapa? Kepada siapa Torah itu diwahyukan? Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fa khuzha biquwa wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Al-Quran menerangkan Allah pernah menuliskan sebuah kitab kepada Musa bernama Torah, dan Allah memerintahkan kepada Musa untuk berpegang teguh kepada Torah, dan juga Nabi Musa diminta oleh Allah untuk memerintahkan umatnya berpegang teguh sebaik-baiknya kepada kitab Torah. Itu iman kami. Tidak seperti Anda, itu kitabnya orang Yahudi, Anda ambil terjemahannya, lantas Anda dirikan sebuah agama dengan menggunakan kitab itu. Padahal itu bukan untuk Anda, itu untuk kaumnya Bani Israel. Itu iman kami, Bang. Iya, artinya gini loh Bang Juma, mungkin ini saya bertanya ya karena bingung ya. Jadi kata pondasi itu menurut Bang Juma itu apa sih? Pondasi itu adalah landasan pertama. Landasan pertama kokohnya sebuah bangunan, kokohnya sebuah betul. iman kepercayaan. Dan kisi-kisi di antaranya adalah beriman kepada para malaikat, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab suci. Ya, artinya tanpa ada pondasi kan suatu gedung itu tidak bisa didirikan tuh. Betul sekali.
betul. Nah, kalau dalam iman tanpa pondasi, apakah iman itu bisa berdiri? Oh, itu bukan iman, Bang. Itu percaya doang. Hah? Beda percaya, beda yakin, beda teguh hati Kan- dengan iman. Iman itu kan di level dalam- tertinggi. Kan di dalam 6 rukun iman itu kan Allah mengatakan beriman kepada Taurat, Injil, dan Zabur. Iya, Iya, betul. Iya. kenapa? Lah, kami harus beriman, Kenapa? kami harus percaya kepada Zabur. Bahwa kitab Zabur, kitab Mazmur, kitab Torah, kitab Injil, itu adalah kitab yang diwahyukan kepada kaum terdahulu sebelum Islam itu datang secara sempurna. Oke, dalam 6 rukun iman itu kan dia mengatakan beriman kepada Taurat, Injil. Karena pertanyaan saya, implementasinya apa, Bang Juma? Implementasinya bahwa ketika kemudian Torah itu datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, mereka kemudian menolak kebenaran yang muncul di dalamnya. Mereka tegar tengkuk terhadap ajaran Tuhan yang datang di tengah-tengah mereka melalui kitab suci yang dibawa oleh para nabi kepada mereka. Sehingga mereka dikenal sebagai umat yang dimurkai. Maksud saya itu implementasi dari umat Muslim untuk beriman pada Taurat, Injil, dan Zabur itu apa? Implementasinya ajakan kemudian kepada penganut Torah untuk masuk ke Islam. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab yang dulu pernah diwahyukan kepada kalian, kepada nenek moyang kalian, Torah, Zabur, Injil. Sungguh nabiku Nabi Muhammad telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak dari isi kitab-kitab itu, kitab suci yang ada padamu yang kalian sembunyikan dan membiarkan sebagiannya lagi untuk tidak dijelaskan pula. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab suci yang jelas, yaitu Al-Quran. Maka diajak orang-orang Yahudi ini yang tadinya diberi kitab, karena mereka kemudian tidak menjalankan perintah kitab itu, diajak kemudian masuk ke Islam. Begitu. Terus bagaimana pelaksanaan ajarannya gimana, Bang Juma? Maksudnya, ya Islam. Tak ada lagi kemudian ahli kitab, tak ada lagi kemudian penjabaran tadi kan Torah. sudah beriman kepada Taurat, Injil, dan Zabur. Ya. Ya. Lalu? Lah implementasi kata beriman. Izin Gurunda, mungkin gini maksud dia. Kenapa Islam itu tidak mengikuti syariat Taurat, Zabur, dan Injil? Gitu mungkin Bang Zuma, silakan Gurunda. Lah, kami tidak mengikuti karena Torah itu hanya Bani Israel yang punya. Kami bukan serigala yang nyamar domba. Oke. Itu perintah Oke, Tuhan oke. yang datang kepada kaumnya Israel. Bukan kepada kami, Terus, bukan kepada kenapa Kristen. dijadikan pondasi, Bang Juma? Al-Quran yang pondasi, Al-Quran yang pondasi, bukan Taurat yang pondasi. Al-Quran saya. Wa min Iya, qablihi. Al-Quran kan mengatakan dalam 6 rukun iman, beriman kepada Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, setelah itu apa kata Quran tentang Torah? Setelah itu apa kata Quran tentang Taurat? Makanya tadi kan saya tanya arti kata pondasi itu apa? Ya pondasi, landasan dasar. Kan dasar, Landasan toh, dasar. Landasan Artinya- dasarnya Al-Quran saya mengatakan bahwa ahli Taurat merubah-rubah isi Taurat. Oke, sekarang begini Bang Juma, apa alasan umat Muslim sehingga Taurat, Injil, dan Zabur itu dijadikan pondasi iman? Apa alasannya? Ini orang gila atau orang waras ini ditemani diskusi. Landasan Anda- kami itu kan- Quran, Pak. Landasan kami Quran. Al-Quran mengatakan bahwa dulu pernah diwahyukan Taurat kepada kaumnya Nabi Musa. Itu Al-Quran yang menjelaskan itu. Maka ketika Quran datang, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah, wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Sebelum Al-Quran telah diam dulu. Bang Juma, Diam Bang dulu. Juma, yang saya tanya. Diam dulu Bahlul. Udah, turunkan Dek, turunkan orang Bahlul ini. Bagus. Jadi Al-Quran saya mengatakan Bahlul pemakan babi, sebelum Al-Quran
telah ada kitab Nabi Musa sebagai iman. Sebagai iman dan imam yang kemudian menjadi anutan, menjadi petunjuk dan rahmat. Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab tersebut, termasuk Torah, yang datang dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Kenapa jadi bodoh gitu loh? Anda bertanya kenapa jadi bodoh? Karena tidak ada mutiara yang diberikan kepada Anda. Kalau orang memiliki mutiara, punya ilmu, ada cahaya ilahi di dalam tubuhnya, ada serpihan cahaya di dalam akalnya, artinya dia ini memiliki mutiara. Apa itu? Ilmu, hikmat. Pasti akan paham. Udah dijelaskan berulang-berulang. Dia maunya orang Islam ketika beriman kepada Torah, Al-Quran itu, sebelum Al-Quran harus di atasnya itu ada terjemahan Perjanjian Lama. Tanggapannya dia begitu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki mutiara. Jadi bodoh, bahlul, tolol, tuyul, dongo. Kata Yesus, jangan kau berikan mutiara kepada babi. Nah, tadi datang cuman menggonggong, mengausan. Dijelaskan masih aja kayak gitu. Kenapa? Karena babi tidak diberi mutiara. Makanya ketika sang guru menjelaskan, sesederhana apapun bahasa yang digunakan, karena saya itu menggunakan, saya ini, teman-teman, saya seorang pendidik. Saya kuliah di 2 kampus, jurusan saya pendidikan. Psikologi pendidikan. Artinya apa? Saya menjiwai anak didik saya. Dalam proses belajar mengajar, metodologi pembelajaran tentang materi, supaya pesan itu sampai, ada retorika. Dan bukan hanya sekedar retorika. Ada pesan yang dihasilkan dari retorika itu, yang semua strata manusia, pendidikan manusia bisa nangkap, tertancap dengan mudah pesan itu ketika mereka mendengarkan. Metode itulah yang saya gunakan dalam proses belajar. Saya tidak menggunakan bahasa, Ya, saya tidak menggunakan bahasa ilmiah. Sebisa mungkin, sesederhana mungkin bahasa itu saya ramu supaya Anda paham. Tapi kalau tak ada mutiara, yang namanya babi, mau diajari seperti apapun tetap aja babi. Gak bisa pintar, gak bisa cerdas. Namanya babi ya babi. Kau ajarin babi itu dengan cara apapun tetap saja dia babi. Yang dia bisa hanya itu ya. Saudara ya, maafkan saya menerima Anda dengan baik. Anda bertanya berkali-kali, saya layan dengan baik. Tapi ketika kemudian Anda sudah memperlihatkan kebabian Anda, maaf, Anda harus turun. Kan gitu. Iya toh? Siap. Betul. Iya dong. Kebabian. Iya kan kita juga tidak bisa juga kita melemparkan mutiara ke babi kan? Mutiara kan itu ilmu. Barang-barang kudus itu apa? Ayat-ayat suci Al-Quran. Karena hanya akan diolok-olok. Kenapa? Karena mereka babi. Coba kasih babi, Al-Quran kasih ke babi, diolok-olok, diinjak-injak. Jangan dikasih Quran itu. Dijelaskan dulu sama saudara Mauna. Mauna ini orang mau belajar, Pak. Orang mau mendengarkan. Orang yang awam, tapi kemudian dia sadari dirinya. Saya ini botol kosong yang harus diisi. Kalau yang tadi itu, botol kosong tapi tertutup rapat. Nah itulah babi. Maka jangan kau berikan mutiara. Apa mutiara itu? Ilmu. Jangan kau buang kemudian barang-barang kudus itu kepada babi, kepada anjing. Apa barang kudus itu? Ya Al-Quran. Bang Zuma, Siap Paman. kalau keimanan kalian Nabi Isa kan? Ya. Nabi itu menurunkan kitab Injil. Berarti sama dengan Yesus ya Bang Zuma? Ceritanya gini. Aktor yang benar, nabi yang benar itu Isa.
Yesua. Tapi kemudian ada sekelompok manusia yang mengambil pengajaran-pengajaran lalu menyusunnya pengajaran itu karena dia ingin memberitakan berita itu kepada orang Yunani dan Romawi yang menggunakan bahasa Greek koine, maka mereka menggunakan nama-nama orang Yunan, maka disebutlah Yesus. Pemberitaan yang dihasilkan dari kesaksian-kesaksian orang menceritakan si Yesus ini konon menceritakan, mengajarkan Injil. Nah, pemberitaan kepada Nabi Muhammad dari langit, Nabi Isa memang betul-betul mengajarkan Injil. Namun Injil yang dimaksud adalah kalamullah yang datang kepada Nabi Isa, lalu Nabi Isa sampaikan kepada murid-muridnya. Ketika orang-orang Yunani Romawi membukukan ucapan-ucapan Yesus atau Nabi Isa, maka itu kedudukannya bukan Injil, kedudukannya adalah buku atau Bible. Begitu saudaraku. Maka dikatakanlah Bible karangan Lukas, Bible karangan Markus, Bible karangan Matius. Nanti setelah agak modern sedikit barulah disebut Injil Lukas, Injil Markus. Ya seperti tadi aku bilang, menipu lawan. Jadi Injil yang aslinya yang mana, Bang Zuma? Gimana? Injil yang sebenar-benarnya yang dari Nabi Isa itu sekarang di mana? Injil yang diajarkan oleh Nabi Isa itu sama seperti Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bukan berupa kitab pada saat pengajaran. Pembedanya adalah Al-Quran menjadi sebuah kitab, Injil menjadi sebuah kitab. Apa pembedanya? Ketika Al-Quran diwahyukan berupa untaian kalimat, bukan berupa kitab. Al-Quran datang kepada Nabi Muhammad, disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada sahabatnya, muridnya. Apa tindakan murid? Menerima, menghafalkan, menuliskan. Jadi ada dua senjata. Yang pertama menghafal, yang kedua menulis. Saling melengkapi. Bagaimana dengan Injil? Yesus mengabarkan Injil. Apa Injil yang diajarkan oleh Yesus? Uraian hadits qudsi. Dalam arti kata, akhir dari penyampaian itu bisa setara dengan itu. Kenapa? Karena tidak dibukukan. Tidak dibukukan dalam arti kata sebuah kitab yang benar disucikan, yang dijamin oleh Allah. Tetapi Nabi Isa menyampaikan sebuah hikmat Torah, hikmat Injil. Hikmat Injil ini diterima oleh muridnya tanpa dihafalkan, tanpa dituliskan. Kenapa dikatakan sebagai kitab? Karena kitab itu artinya ketetapan. Jadi ketetapan Injil, kitab Injil adalah ketetapan Injil. Apa itu? Hikmat Torah. Makanya Nabi Isa tidak datang membawa hukum baru. Kenapa? Karena dia hanya mengajarkan hikmat. Hikmat apa? Hikmat dari pengajaran Nabi Musa yang disebut kemudian hikmat Torah. Inilah yang disebut Injil. Ketika dia dibukukan bukan oleh si murid, bukan dibukukan dari hasil penghafalan. Dia dibukukan hanya dari hasil penyelidikan dari hikmat Injil yang Yesus dakwakan di tengah-tengah kaumnya, Nabi Isa dakwakan. Jadi seibarat seorang guru seperti saya mengajarkan saudara kemudian sebuah kalimat lalu saudara menghafal. Orang ketiga mendengarkan Anda dengan saya sedang berbincang. Saya mengajarkan sebuah kalimat kepada saudara. Wahai saudaraku Mauna, tiada kemilau seindah sangsil. Anda kemudian menghafal. Tiada kemilau seindah sangsil. Anda menjabarkan dalam hidup saudara. Setiap kemudian Anda mandi, Anda menggunakan sampo sangsil.
ada orang ketiga yang bukan berhadapan dengan saya mendengarkan mengetahui kemudian kalau saya pernah berkata demikian kepada saudara melalui orang-orang, lalu dia mencatat, Yesus Bang Suma berkata kepada saudara Mauna muridnya, tiada kemilau seindah sangsil. Bisa jadi ditambah, dan sangsil ini adalah cairan yang digunakan untuk sikat gigi sehari-hari. Bisa, kenapa tidak? Karena yang menulis bukan murid saya. Mereka menulis hanya dari pendengaran-pendengaran, dari kesaksian-kesaksian orang yang didengarkan, cerita-cerita peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang Bang Suma dengan muridnya Mauna. Maka yang disebut Injil adalah yang saya sampaikan kepada saudara. Di dalam Yohanes 17:8, kebetulan kebenaran tercatat juga seperti itu. Segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada muridnya. Pertanyaannya, apakah muridnya setelah menerima firman mereka menghafalkan? Tidak. Apakah ketika murid Yesus menerima segala firman mereka menuliskan? Tidak. Berarti mereka hanya mendengarkan, setelah itu lepas begitu saja. Oleh karena itulah memang murid Yesus itu cuma sedikit. Man ansari ilallah, nahnu ansarullah, cuma itu doang. Setelah itu tak ada lagi. Kenapa? Karena tak ada unsur sanad, unsur ijazah di dalam pengajaran Injil Nabi Isa kepada kaumnya Bani Israel. Tidak sama seperti Quran. Memang betul-betul dihafal, memang betul-betul dituliskan. Kenapa? Nahnu nazzalna zikra wa nahnu lahu lahafizun. Kamilah yang mewahyukan Al-Quran, kami juga yang menjaga. Ada nggak jaminan Torah dan Injil ini dijaga? Nggak ada. Dari jaminan Tuhan itu nggak ada. Maka Nabi Isa mengajarkan pengajaran, muridnya mendengarkan dan merealisasikan. Titik. Selesai, hanya sampai di situ. Siapa yang membukukan? Nah, ini saudara Datu dari tadi sibuk. Kenapa ya? Bisa nggak diturunkan aja sebentar? Mungkin beliau lagi sibuk kali ya. Sampai di mana tadi? Nah, sikat gigi pakai sampo. Nah, gitulah. Silakan. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bang Mauna. Ya, oke. Gini Bang Suma, kan kami mendekati Natalan kan gini Bang. Saya sering mendengar orang-orang Muslim mengatakan itu bukan kelahiran Yesus, tetapi kelahiran Dewa Matahari. Apa itu benar Bang Suma? Itu tradisi orang-orang terdahulu, agama pagan kuno. Memang betul. Betul itu. Dewa-dewa mereka yang lahir tanggal 25 Desember itu memang banyak diyakini seperti itu. Jadi ketika dikatakan apakah Yesus itu lahir di tanggal 25, mana dalilnya? Ada enggak buktinya? Enggak ada bukti kalau dia lahir tanggal segitu. Enggak ada yang bisa membuktikan. Nah, ini hanya tradisi masa lampau yang kemudian dilanjutkan lagi. Kenapa bisa demikian? Karena pengajaran-pengajaran Dewa Mitra lahir tanggal 25 Desember. Kemudian apa lagi ya? Horus lahir tanggal 25 Desember. Dionysus lahir tanggal 25 Desember. Mitra juga begitu. Jadi konteks dari kelahiran Kristus tanggal 25 Desember itu bukan disadur, bisa jadi. Bukan ditiru, bisa jadi. Bukan dijiplak, bisa jadi. Tetapi pada faktanya, Yesus sendiri tidak lahir di tanggal itu. Yang lahir menurut tradisi paganisme adalah dewa-dewa orang-orang terdahulu, termasuk dewa Hermes. Gitu Bang. Makanya kami umat Islam, karena kami umat yang dilarang melakukan kebohongan, maka kami tidak mau mengucapkan Natal. Bukan karena kami intoleran, tidak. Karena kami tahu bahwa menurut sejarah agama-agama kuno terdahulu, yang lahir tanggal 25 Desember itu adalah dewa-dewa orang terdahulu. Agama-agama pagan terdahulu. Contoh Dewa Mitra, Dewa Horus, Sri Krishna, apalagi
Sira apa itu? Sirahutra, kemudian Dionysius, kemudian Siddhartha Gautama, dewa Hermes, Tammuz, Herakles, kemudian apa lagi? Adonis. Banyak lagi, dewa Tammuz juga 25 Desember, termasuk Horus. Nah, Maria melahirkan tanggal berapa? Tanggal 25? Enggak. Makanya Al-Quran mengatakan innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah pembohong yang nyata. Kami nggak mau dikatakan oleh Allah pembohong, karena pembohong itu tempatnya di neraka. Kami nggak mau, maka kami maaf, hargai saya, hargai kami yang umat Islam ini yang dilarang berbohong. Jangan paksakan kami mengucapkan sesuatu kalimat yang dusta. Selamat hari tahun Natal ya. Mudah-mudahan nggak bisa. Kami bukan pembohong, kami nggak diajarkan untuk berdusta begitu. Dan memang tidak ada data Yesus lahir tanggal 25. Itu hanya disadur dari agama kuno sebelumnya. Begitu kawan. Satu lagi Bang Zuma. Silakan. Bang Zuma, apa bisa meyakinkan bahwa Isa sama Yesus itu apakah orang yang sama? Sedangkan dari segi kelahiran yang satu, setahu saya ya Bang ya, yang satu di bawah pohon korma katanya kan, yang satu di dalam kandang. Kan itu kalau pendapat pribadi saya ya Bang Zuma ya. Iya. Orang yang beda. Iya. Kalau pendapat Bang Zuma gimana Bang? Sebenarnya gini saudaraku, kalaupun sama tidak akan menjadikan Islam dan Kristen itu sama. Kalaupun beda, memang kita beda kan gitu. Artinya bahwa ketika berbicara mengenai oknum yang lahir di tengah kaum Bani Israel, oknum ini lahir tanpa ayah. Kami menyebutnya Isa. Saudara Kristen menyebutnya Yesus. Oke. Beda. Sekarang permasalahannya, ketika dia beda, apakah Islam gugur dan menjadi Kristen itu benar? Tidak juga kan? Harusnya yang dipermasalahkan di sini bukan Islam dan Kristennya, tetapi yang dipermasalahkan di sini bukan Isa dan Yesus, tapi yang dipermasalahkan adalah Yesus orang Yahudi dan Kristus Tuhannya Kristen. Karena Yesus adalah manusia, sedangkan yang disembah oleh Kristen bukan manusia. Dua Yesus yang berbeda. Kalau Nabi Isa dan Yesus berbeda, silakan aja. Toh kita keyakinannya memang berbeda. Tapi yang jadi bermasalah ini kalau Yesus Yahudi dan Yesus Kristus itu yang disembah Kristen berbeda, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Nama sama, tapi oknum berbeda. Celakanya, saudara-saudara Kristen tidak sampai ilmunya ke sana. Dia pikir selama ini yang mereka sembah adalah Yesus anak Maria, padahal bukan. Nama sama, tapi pribadi berbeda. Nama sama, tapi kemudian oknumnya berbeda. Nah, kalau masalah Isa dan Yesus itu hanya berbicara tentang sejarah yang berbeda. Sejarah Isa di dalam Al-Quran sumbernya dari langit. Sejarah Yesus dalam Bible sumbernya dari wartawan. Sekarang permasalahannya adalah mana yang betul? Kumpulan cerita-cerita yang dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak dikenal, yang bukan nabi, bukan penerima firman, dengan Nabi Muhammad yang adalah nabi yang menerima firman dari langit. Orang waras pasti percaya kepada pemberitaan dari langit daripada pemberitaan para wartawan lepas yang Yesus sendiri tidak mengenalnya. Maka saya pribadi, kalau ditanya apakah itu sama, saya katakan beda. Beda cerita. Tapi manifestasi dari dua cerita yang berbeda ini membahas tentang oknum yang sama. Ini bahasan. Lalu bagaimana dengan kepercayaan tentang konsep Tuhan? Apakah Isa
dan juga Yesus itu sama? Tidak. Yang disembah oleh orang Kristen itu bukan Nabi Isa. Yang disembah oleh orang Kristen itu juga bukan anak Maria. A'anta qulta linnas dalam Al-Quran. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menuhankan diriku. Berarti yang disembah oleh orang Kristen bukan Nabi Isa. Kemungkinan Yesus. Yesus pernah nggak kau mengajarkan mereka untuk menuhankan dirimu? Tidak juga. Lalu siapa yang pernah mengajarkan dirinya untuk dituhankan tapi dia bukan Tuhan? Iblis. Di mana itu tertulis? Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Jika engkau menyembahku, maka segala kuasa akan aku berikan kepadamu. Begitu disembah, begitu dia merasuki kemudian manusia keluar dari kubur, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang memberikan kuasa kepadamu? Siapa yang menjanjikan kuasa? Ayo. Yang menjanjikan kuasa dan berhak memberikan kepada siapapun yang dia kehendaki adalah iblis. Kepada aku telah diberi kuasa. Tanya. Hei, sini. Aku mau tanya. Yang memberikan kepadamu kuasa siapa? Apa jawabannya? Nggak ada. Adakah Tuhan pernah berjanji akan memberikan kuasa di surga dan di bumi kepada manusia? Tidak. Efesus 2 nomor 2, penguasa angkasa langit adalah iblis. Yohanes 12 nomor 31, penguasa bumi adalah iblis. Berarti yang mengatakan aku berkuasa baik di angkasa langit atau di surga atau di bumi, itu siapa? Sibilisisis. Adakah Yesus pernah mengaku itu? Tidak. Apakah Yesus pernah menerima kuasa itu? Tidak. Lalu siapa yang mengatakan kepadaku telah diberi kuasa? Penggantinya Isa alaihi salam. Begitu saudaraku. Jadi kalau saya ditanya beda. Jadi bang, siapa yang penggantinya itu siapa bang? Yang pendapat abang yang disalib itu bang? Yang disalib itu orang yang dikutuk. Iya benar kan. Itu ada datanya yang orang yang. Tapi siapa itu bang orangnya bang? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Menurut saudara Mauna itu siapa? Yang menerima suap dan menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Itu siapa? Kalau ini pendapat saya pribadi ya bang. Ya. Kalau yang terkutuk, yang dikutuk itu Yudas bang. Yudas. Iya. Itu pendapat saya ya bang. Itu juga pendapat saya. Karena dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, yang disalib adalah orang yang membenci Nabi Isa. Orang yang memusuhi Nabi Isa. Itu yang disalib. Jadi kalau itu benar adalah Yudas, berarti sudah 2000 tahun Yudas disembah. Kenapa bisa begitu? Ada apa? Emang Yudas pernah mengajarkan itu? Tidak. Baca Yohanes 13 nomor 2. Iblis masuk ke dalam tubuh Yudas. Berarti yang berbicara ini adalah iblis dalam tubuh Yudas. Sama seperti Legion yang berbicara di dalam tubuh orang yang ada di pekuburan yang menyembah Yesus di Markus 5. Sama seperti roh tenung yang datang kepada Paulus di Kisah Para Rasul 16 nomor 16, 17, 18. Maka yang keluar dari kubur juga sama persis. Roh jahat, iblis yang masuk ke dalam tubuh manusia. Dan itu pernah Yesus uraikan. Di mana Yesus menguraikannya? Di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Ada orang yang di dalam dirinya kerasukan 8 iblis. Nah, Yudas bisa nggak kerasukan iblis? Bisa. Yohanes 13 nomor 2. Lalu iblis masuk ke dalam tubuh Yudas
untuk membisiki Yudas agar Yudas menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Yudas. Karena yang disalib memang adalah orang yang dikutuk Tuhan. Apakah Yesus dikutuk? Tidak. Apakah Yesus menerima suap? Tidak. Apakah Yesus orang fasik? Tidak. Beliau orang suci. Tidak mungkin dia yang disalib, tidak mungkin dia dikutuk. Berarti yang disembah selama ini bukan Yesus, tetapi Kristus palsu. Makanya agak lain. Natalan, apalagi Sinterklas, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu. Makanya agak lain. Karena tak ada mutiara, maka mereka membabi buta. Karena tak ada mutiara kepada mereka. Kalau ada mutiara, ada ilmu kepada mereka, tidak mungkin. Pasti mereka akan bertanya, ada apa ini kok beda ya? Yesus di dalam Bible mengajarkan ajaran yang berbeda dengan ajaran Kristen. Kalau dikumpulkan semua yang dipraktekkan Yesus lalu kita ikuti prakteknya, maka kita tidak akan jadi Kristen, kita menjadi Yahudi. Lalu kenapa kita harus jadi Kristen kalau Yesus sendiri tidak Kristen? Kan lucu itu. Pengikut Yesus, tapi Yesus tidak Kristen. Gimana ceritanya? Kan lucu kan? Berarti ada Yesus lain yang mengajarkan untuk diikuti, tapi bukan Yesus anak Maria. Kalau Yesus anak Maria diikuti, di dalam Yohanes 14 nomor 12 kata beliau, jika engkau mengasihi aku, maka engkau juga akan melakukan segala pekerjaan yang pernah aku lakukan. Nah, berarti kalau mengasihi Yesus, lakukan apa yang pernah dia lakukan. Nah, kalau dilakukan apa yang pernah Yesus lakukan, maka yang nampak adalah Yudaism. Sunat, puasa, ibadah Sabat, tempatnya di sinagoge, bukan di gereja, puasa dan seterusnya. Itu fakta, itu real. Tapi Kristen selalu mengaku, kami ini pengikut siapa? Pengikut Yesus. Lah, tapi kok kelakuan kalian tidak seperti Yesus? Oh, maksudnya pengikut Kristus yang datang keluar dari kubur. Bukan yang datang keluar dari rahim Maria, tapi yang keluar dari rahim bumi. Itu oknum yang berbeda. Oke, Bang Zuma. silakan. Iya. Ini Bang. Ini saya semuanya sudah saya rekam Bang Zuma. Nanti saya Siap. pelajarin, iya. Pelajarin Baik, Bang. secara perlahannya Bang Zuma ya. Baik bang, baik. Itu aja ya Bang Zuma. Siap. Sekali lagi Bang Zuma, Bang Handi, Bang Pandi, saya pribadi minta maaf ya sama umat muslim karena saya sering menghujat. Saya berjanji tidak akan lagi seperti itu. Iya kawan. Saya benar-benar ingin belajar Bang Zuma. Iya, sama juga. Aku juga mau belajar. Iya. Sama-sama kita Bang belajar. Zuma. Saya juga minta Bang maaf Zuma. ya. Ya, makasih ya Bang Zuma ya. Sama-sama bang. Ya, Bang Handi ini cerdas juga Bang Zuma. Betul. Sama, iya. Masya Tapi Bang Allah. Zuma emang kalau masalah hebat, jujur Bang Zuma hebat. Siap. Makasih. Ya, makasih ya Bang Zuma ya. Sama-sama. Selamat malam. Malam. Masya Allah. Ini izin Gurunda Bang Datuk mungkin ada yang mau disampaikan nih dari tadi. Iya mungkin beliau. Ya, naik dulu Bang Datuk. Tadi masih ini jadi diturunkan dulu karena terbuka terus mute-nya tadi. Ada suara ini juga. Iya, Suara musik. orang, bukan musik, orang berkelahi pakai tutup panci. Silakan Bang Datuk. Mana tadi Bang Datuk? Mana Bang Datuk tadi? Loh, nggak ada lagi deh. Ya udah kita lanjut sambil tunggu Bang Datuk. Mungkin ada yang mau disampaikan. Kita naikkan teman-teman Kristen yang lain ya. Ini lagi Joseph lagi. Saya boleh tanggapi omongan kosong Bang Zuma nggak? Saya udah catat semua loh, mulai dari Injil, mulai dari ISO,
dan lain-lain. Boleh nggak saya bantah semuanya? Silakan, silakan. Oke. Kalau Injil tuh artinya apa? Cuma Itu isi malam, itu adalah nama, tidak ada artinya. kata Injil itu Katanya membantah, asal malah katanya dari bertanya. apa? Gimana sih? Injil itu nama, tidak ada arti. Injil itu dari Angelion. Oh, itu dari Talu. Enggak, sini dengerin. Itu Muslim dari lihat ya. itu Kalau dari saya diturunkan Talu. berarti dia takut ya. Itu dari Talu. Tolong kau tunjukkan di dalam original. Teman-teman yang Muslim sekarang. Tolong kau tunjukkan original teksnya. Sekarang- Kata Injil ada nggak dalam kitabmu? Ada nggak? Juga. Ada nggak? Asal Yang ada kata adalah Injil. Evangelion, artinya kabar gembira atau kabar baik. Ya, karena kamu menyerap. Nih dengerin saya. Enggak menyerap pula, menyerap Ya. matamu suwe. Enggak ada itu menyerap dari Hong Kong. Coba kau Saya bahas semuanya tunjukkan. berani. Kau tunjukkan kepada saya di mana ada. Diam. Di mana? Dengar. Kau tunjukkan kepada saya di mana ada Bible dalam bahasa Arab pada abad ke-7 di Arab. Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan. Bahas dulu tentang Injil, jangan lari Ya kamu. itu makanya dari mana kau Oke, bilang bisa stop. Sedang orang Arab tidak mengerti tentang kitab lo. Oke, Kitab lo sekarang- nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di abad ke-9. Tuyul. Baru niru Injil. Dalam bahasa Inggrisnya pun, bahasa tertua atau bahasa Yunani sekalipun tak ada kata Injil. Evangelion itu. Kau pandai-pandaian. Oke. Jangan main. Nah, kau Kenapa? tunjukkan datamu. Silakan. Oke. Setelah saya tanya kata Injil, Injil. Kata apa arti kata Yesus? Ayo. Injil, apa arti kata Injil? Semua kau ingin artikan. Ini apa arti kata ini? Apa kata ini? Apa arti kata ini? Emang kitab terjemahan Al-Quran itu? Kalau kitabmu kitab terjemahan, semuanya ada artinya. Karena semua diterjemahkan. Namanya juga kitab terjemahan. Pandai-pandaian kau, kitabmu itu nanti ada dalam bahasa Arab. Itu di abad ke-9, tuyul. So paten. Niru Islam, ngaku-ngaku dia yang ditiru. Pret. Kata Injil jelas-jelas Evangelion. Jadi Injil. Diminta data, ini dong ada datanya bang. Apa itu? Abad pertama, apa di abad pertama? Evangelion, ya bukan Injil itu. Kabar gembira itu. Kaisar Agustus. Karena mutiara tidak dilempar kepada. Betul sekali. Kenapa Injil bisa ya? seperti sebodoh itu? Karena tidak ada mutiara diberikan kepada babi. Injil itu bahasa Yunani apa bahasa Arab ya? Bahasa Arab dong. Loh kenapa diambil Iya karena oleh itu, mereka? karena kata Dinda Fandi, karena tidak diberikan mutiara sama dia oleh Yesus. Karena dia dianggap babi. Kata Yesus nih, jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Apa itu mutiara? Ilmu pengetahuan. Mutiara itu kitab suci. Ada nggak kitab sucinya orang Kristen? Ada bang. Mana? Buku yang dianggap suci. Oh beda. Beda kitab suci dengan buku yang dianggap suci. Kalau kitab suci itu dari sumber tidak pernah berubah sampai hari ini. Itu kitab suci. Kalau kitab yang direvisi, koreksi, tambal sulam, itu bukan kitab suci, tapi kitab yang dianggap suci. Beda itu. Sampai dulu Bang Datu, ada yang mau disampaikan Bang Datu? Silakan Datuk. Silakan Bang Datuk, dibuka mute-nya. Assalamualaikum. Mute-nya dibuka dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma, Waalaikumsalam. Bang Pandi, Bang ya, yang buat yang muslim yang di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai di Sumbar, Bang Zuma, setelah 1 hari 2 malam kami bekerja untuk 2 hari. Dibesarkan ya. Ya, 2 hari untuk menyampaikan menyalurkan bantuan dari umat melalui API. Alhamdulillah telah kami sampaikan untuk paketnya ada sekitar 230 paket, yaitu sekitar 600 kilo beras. Kemudian ada berupa uang saya kasih, kemudian berupa semen, kemudian ada beberapa lagi Beras. sesuai dengan laporan yang saya kirim tadi kepada Bang Zuma, kepada Ustaz Alif. Semuanya telah saya salurkan dan mereka mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada API, kepada Bang Zuma dan semua umat yang telah memberikan donasi untuk Sumbar. Demikian Bang Zuma laporan. Nanti masalah ininya Bapak nanti saya Alhamdulillah ya Rabbal alamin. kalkulasinya. Alhamdulillah. Untuk yang ibunya tercebur yang sampai sekarang belum ditemukan, itu Bang Zuma saya kasih 1,5 Bang Zuma. Siap. 1,5 juta saya kasih. Nggak tega, pertama saya kasih 1 juta. Nggak tega saya, bajunya nggak ada, baju sekolahnya dia kesenam, dia saya tambah 500 lagi. Ya. Oh iya. Itu kalau mau sekolah di Jakarta diinfo ke kita, Bang. Saya tanya dulu sama saudaranya, kalau mau dia. Iya. Ayahnya Iya. sakit-sakitan. Ada ayahnya. Ayahnya Kira. sakit-sakitan. Oh iya. Jadi saya gini udah komit saya tadi juga dengan perantau-perantau di Sumbar di Jakarta. Saya bilang kasih tahu Maria dan mereka akan mencoba untuk mengangkat sebagai anak karena ini kasihan katanya. Itu Bang Zuma. Jadi laporan saya sama API, sama pimpinan API di pusat, alhamdulillah saya sampaikan besok. Tadi ada masuk juga Bang Zuma 250 bantuan dari teman. Mungkin saya besok berupa uang saya kasih lagi untuk yang ini saudara-saudara yang belum dapat bantuan. Insya Allah besok. Masya Allah. Makasih Bang Datuk. Ya. Sehat terus Bang. Siap. Gimana lagi jalan kaki jauh Bang Zuma 20 kilo di motor. Iya. Gimana lagi inilah namanya Perjuangan. Dia perjuangan. Nah inilah fungsinya API ada kan ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Bisa di-spill kali foto-fotonya itu bisa. Udah saya Berarti kirim bisa. ke grup kan ke mana ke Setarif. Iya ada sih, ada. Dia ini bentar dulu ini. Bentar ini saya kasih bentar saya ini aja ya. Saya ini aja ya. Apa namanya? Bentar sini. Bentar. Ini Bang di sini. Ini masyarakat ini. Langsung saya maunya langsung ke masyarakat, tidak melalui Pemda atau apa, saya langsung ke tengah masyarakat. Kalau lewat Pemda atau lewat Basnas atau nanti bantuan itu tidak akan tercapai ke masyarakat. Enggak kayak begitu. Kalau melalui Basnas sampai juga. Sampai juga, tapi langsung lama, lebih cepat. Ya. Iya, lama Bang Andi. Lama Bang Di. Jadi Karena banyak masyarakat yang sudah putus diurusinnya sekali. gitu. Ya. Bukan nggak nyampe, dicabut dulu, bukannya nggak nyampe, cuman Jadi cabut dulu ya. Iya. Sorry, bukan nyampai tapi lama gitu ya, Bang. Lama maksudnya. Jadi bukan maaf ya, bukan tidak sampai tapi lama gitu. Jadi saya ingin cepat ke masyarakat, langsung ke masyarakat dan langsung dengan masyarakat penerima untuk bantuan tersebut. Jadi alhamdulillah saya kumpulkan masyarakat untuk ini yang terkena bencana Bang Di, ini hancur ini rumah penduduk ini di situ hancur itu. Kemudian yang di grup aja tadi, yang di grup di SPL aja, yang di grup yang ada antum kirim itu Pak. Siap Bang Di, siap ada.
Siap Bang Andi. Siap. Ini bantuan untuk masyarakat untuk ini sudah sampai ada sekitar 5 titik yang dari kemarin 5 titik saya kasih untuk anak tersebut. Kemudian untuk 50 sak semen untuk sak semen. Alhamdulillah mereka berterima kasih sekali kepada kita, kepada pimpinan API, kepada umat itu Bang Andi. Gitu Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Masih ada yang lain tuh? Coba yang Masih lain. banyak Bang Andi. Bentar dulu. Jadi spill aja semua nggak apa-apa. Oke, siap Bang Andi. Siap Bang Andi. Oh, dalam ini Bang Andi. Dan ini anak yang terkena aduh, maaf mau tutup. Oh, tutup. Bentar dulu Bang Andi. Ini belum saya simpan ini. Dan ini anak yang terkena apa namanya? Aduh, kok nggak bisa juga ditukar ya? Ini anak kita yang terkena apa, ibunya yang meninggal dunia sampai sekarang belum diketemukan. Belum ditemukan sampai sekarang. Saya dengarnya nangis, saya lihat ini nangis ya Bang Andi. Saya telepon Ustaz Arif, nangis saya. Mengadukan anak tersebut karena anak ini sedang dalam masa kasih sayang, kemudian butuh seorang ibu. Nggak nyangka ibunya langsung terjun ke dalam sungai di tengah-tengah jembatan, di tengah-tengah jembatan ibunya meninggal dunia. Ini bantuan untuk ini semuanya bantuan-bantuannya alhamdulillah sudah kita sampaikan. Yang lain lagi masih ada itu. Bentar dulu Bang Andi, tidak bisa dibuka ya Bang Andi, nggak masuk dalam ini saya. Bukan ini. Bukan ini Bang Andi. Bentar dulu tidak bisa dibuka ini. Tidak bisa dibuka yang lainnya. Yang lainnya berupa video Bang Andi, berupa video. Video itu di ini saya ada tuh di Facebook saya. Ini berupa video Bang Andi. Berupa video semuanya. Oke, kalau gitu Apa pula ini? Apa pula tuh? Itu semuanya Bang Andi. Tadi saya ada video itu banyak saya pakai, lupa saya ini ya. Bang Andi, itu ini ada 100 orang Bang Andi yang ini. Ada 100 kakak itu. Untuk di sini. Tempat lain ada 80, tempat lain ada 40 juga, jadi ada sekitar 220. Kemudian ada yang berupa duit saya kasih. Itu Bang, lupa saya ininya di dalam video Bang Andi. Bisa dibuka di sini Bang. Ini saya buka deh. Gantian. Ya, siap Bang Andi. Coba aku yang digedein. Nah, ini satu. Oke. Ini persiapan berangkat. Itu bukan saya Bang Andi, bukan saya Bang Andi. Yang Itu siapa? Bang Andi. Itu bukan saya Bang Andi, bukan saya. Oke. Bukan saya Bang Andi. Tadi saya berangkatnya saya live tadi itu berangkatnya mobilnya. Yang ini ada. Bukan saya. Itu udah saya bukan sama Ustaz Alif saya kasih semuanya. Bang Zuma udah kasih. Tadi semuanya. Ada fotonya. Yang ini. Itu Bang Andi. Yang mau jalan tadi. Enggak, bukan. Itu bukan saya. Itu bukan saya. Ada saya kasih sama Bang Zuma berupa video semuanya. Oh, kalau yang ini baru nih. Iya, itu kemarin itu. Oke, sip. Kemarin itu. Ada semuanya, udah saya kirim sama Ustaz Alif semuanya. Dokumentasinya udah saya kirim semuanya sama Ustaz Alif. Oke. Bang Datuk, mungkin gitu aja Bang Datuk biar kita lanjut lagi. Siap. Makasih banyak laporannya. Ya, siap Bang. Siap. Dilanjut. Siap Bang Datuk. Oke, ada Bang Daen. Selamat malam Bang, silakan. Kristen atau Muslim? Maaf, Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana Bang? Ya, saya rasa bersyukur banget ya bisa langsung dijawab sama Bang Zuma. Saya asal saya dari NTT Nusa Tenggara Timur yang lebih dikenal dominan mayoritasnya Katolik ya atau Kristen gitu. Jadi kita di sana tuh kan hidup berdampingan kan bersama orang-orang nonis begitu. Jadi saya mau nanya kepada Bang Zuma mengenai batasan kita nih Bang. Gimana batasan kita sebagai seorang Muslim yang hidup berdampingan gitu? Batasan toleransi kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya pernah melihat bagaimana sudut pandang Bang Zuma ketika contohnya ini ada satu daerah yang ingin membangun masjid, akan tapi dalam pembangunan itu dibantu juga sama orang-orang nonis gitu, non-Islam gitu, baik dari segi dana dan tenaganya. Jadi itu Bang Zuma, syukran. Iya, Masya Allah. Jadi kalau misalnya ada yang kemudian ikut berpartisipasi dalam membangun rumah ibadah, ya tergantung situasinya sih sebenarnya. Yang penting jangan dipaksa kan gitu. Jangan mereka dipaksa untuk kemudian turut membantu. Tapi kalau mereka datang memberikan bantuan kepada kita untuk bangun masjid, dalam hal ini secara fisik mereka datang sekedar untuk angkat pasir dan seterusnya, itu biasa itu. Karena ini kan kita bukan negara Islam. Kita dituntut kemudian untuk toleransi antar umat beragama. Yang penting dalam tatanan keagamaan kita tidak diganggu dan juga kita tidak mengganggu. Kita saling menghargai satu sama yang lain. Itu bagus Bang, itu bagus. Dalam cakupan sebagai warga negara itu bagus, saling membantu seperti itu bagus. Yang penting pada saat prosesi keagamaan ya mereka tidak boleh turut campur. Begitu juga kita dalam prosesi keagamaan boleh aja. Karena kita ini kan makhluk sosial. Kita butuh makhluk yang lain, kita butuh manusia yang lain. Begitu kawan. Yang penting jangan kebablasan. Hari ini dia bantu kita, kemudian ini besok kita bantu juga membuat gereja, ikut-ikut di dalamnya, kemudian sampai mengalami hal-hal yang ya mungkin ada trik atau apa gitu, bukan kita zuzon, tapi itu banyak terjadi. Tadinya hanya diundang sebagai pemusik, lama-lama ya mereka sudah beranak-anak dan anaknya sudah jadi oten. Curhat sama aku gitu, tadinya saya cuma pengantar gitaris acara ini Bang, tapi lama-lama ini ya sudahlah. Itu trik. Biasanya gitu, kita nggak zuzon, tapi biasanya mereka mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri itu karena mereka mengharapkan kita juga melakukan hal yang sama, mengucapkan hari Natal. Ya betul, itu yang terjadi seperti tahun-tahun lalu kan, ketika hari raya Idul Fitri itu mereka datang ke rumah, namanya berziarah kan, memberi selamat gitu, salam gitu, dan sebaliknya gitu mereka mengundang kita ke acara Natalan gitu. Kata mereka mengucapkan selamat Natal, nggak apa-apa, intinya datang saja gitu, menghadiri gitu Bang Zuma. Ya nggak boleh. Itu kan prosesi agama, ngapain kita hadir? Inilah kalau toleransi, orang-orang ini kan harusnya menghargai kita. Bahwa ada batasan-batasan di dalam agama Islam itu yang saudara kita Islam tidak bisa langgar. Sama halnya kalau mereka sudah tahu jangan makan babi, kita dilarang makan babi, udah datang aja Pak, nggak usah makan babi, tatap-tatap aja babinya. Iyalah. Kan tidak dimakan toh, yang dilarang kan makan. Nggak apa-apa, nggak usah makan Pak, tatap-tatap aja, kami cuma simpan di meja kok, nggak perlu pun dimakan, liatin aja sampai liurnya itu meleleh. Akhirnya lama-lama coba deh, kan begitu awalnya. Wah enak juga ini pesta-pesta kayak gini, besok datang lagi, akhirnya yaitu cinta. Ingat Kak pesan Al-Quran, iblis itu cara menyesatkan bukan secara langsung tapi selangkah demi selangkah. Saya tidak menangkapnya. Intinya kalau masalah tentang akidah itu ya kita harus tegas
Betul sekali. Dan saudara kita Kristen pun harus sadar itu bahwa realisasi daripada saling menghargai dan mengasihi adalah memahami batasan-batasan agama saudara kita, kan gitu. Sudah tahu dilarang, mereka ikut, janganlah diundang. Kan kita bisa berhubungan dengan hal lain seperti berbisnis, kumpul di balai desa dalam acara memakmurkan, kemudian membuat desa kita semakin maju berkembang. Jangan dalam hal-hal yang memang dilarang. Kalau dalam hal yang lain silakan kerjasama membangun jembatan, ayo. Tapi kerjasama bikin acara Natalan ya janganlah, itu tidak toleransi namanya. Sudah tahu orang Islam dilarang dalam agamanya seperti itu, masih juga diundang, berarti Anda kurang ajar. Baik Bang Zuma, terima kasih banyak atas ilmunya Bang Zuma. Iya, sama-sama saudaraku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, jadi wabarakatuh. Bang saya rala tadi itu dari ini Aceh. Oke, sipil dulu ya, tanggung nih, baru kita langsung diskusi. Oh, dari Aceh. Iya. Dari yang tadi itu dari Aceh. Ini Aceh. Oke, tunggu, saya buka lagi yang lain. Nah ini persiapan Aceh ini, terus, nah ini bawahnya, aduh taruh, terbaca nggak nih? Yang wakili kita di sana siapa? Aceh. Bakri Aceh. Oh, Bakri Aceh. Nah, ini Bakri. apologet, aduh, kok nggak kebaca sih, kok berem? Kebaca nggak nih? Nggak ya? Duh, kenapa buram sih? Nah itu, kebaca ya. Baca bang, spanduknya ada ya Kanda? Nah itu ada di bawah. Terus, nah nih, bawahnya lagi. Ada sih spanduknya nih. Nah ini terbaca nih. Apologet Islam Indonesia. Aceh ini. Oke. Perjuangannya memang nih berat. Nih, udah sampai lokasi nih. Alhamdulillah. Aceh. Terima kasih teman-teman netizen. Oke, terima kasih. Ada videonya tadi. Nah ini videonya sih. Gimana ya? Kecil suaranya ya. Oke. Dari sini suaranya aja nih, biar gede. Apologet Islam Indonesia sudah berada di lokasi tangga bencana Kabupaten Aceh Kamiang. Insya Allah sebentar lagi akan kita salurkan bantuan dari rekan-rekan Apologet Islam Indonesia. Ya itu. Itu tadi suara dari video. Lanjut. Oke, Masya Allah. Oke, lanjut. Iya, kami ucapkan ya terima kasih kepada kawan-kawan Muslim, Aki dan Ukti. Terima kasih sudah membantu support saudara-saudara kita yang terkena musibah di sana. Jangan lupa didoakan kawan-kawan kita yang Muslim di sana, ya teman-teman ya. Mungkin bisa kita lanjut lagi dialog. Kalau Sumut besok bergerak, Sumut. Siapa Bang Parok langsung memimpin besok Sumut. Itu Alhamdulillah. laporannya. Oke, siap. Makasih Bang Andi. Oke, silakan teman-teman Kristen lagi. Kita ngobrol santai lagi. Kita sharing-sharing lagi sama Gurunda Zuma. Kalau ada teman-teman Kristen, request saja. Izin kalau kawan-kawan Muslim kalau bisa standby aja dulu. Oke, izin Bang Wawan kalau bisa cari tempat yang aman. Mas Kan, selamat malam. Kristen Muslim Bang. Mas Kan, agamanya apa Bang? Ya Mas Rat, agamanya apa Bang? Halo. Izin teman-teman Muslim, izin ya kasih kesempatan lagi teman-teman kita Kristen untuk naik, biar kita bisa dialog lagi. Karena sudah disampaikan tadi kan, sudah ada laporan dari Bang Datuk, sudah disampaikan ke Ketua Apologet Islam Indonesia Ustadz Alif. Sekarang kita lanjut lagi dialog.
teman-teman Kristen lagi kita naikkan. Bang Awe, selamat malam. Assalamualaikum, saya ingin berucap terima kasih. Saya berasal dari Aceh Tamiang. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sabar ya bang. Terima kasih ya bang, sudah sampai bantuannya ke kampung saya di Kota Lintang dan di Aceh Tamiang. Dua jembatan itu telah kampung saya. Alhamdulillah. Gimana suasana di sana bang? Saya saat ini di Korea, cuma rumah adik saya, kakak saya, dan rumah mendiang orang tua saya separuh hilang dan mereka sudah tidak ada lagi rumahnya. Jadi saya tadi melihat videonya, saya berterima kasih atas saudara-saudara saya yang telah membantu. Jadi saudara kita, keluarga kita tinggal di mana sekarang ini? Di Aceh bang. Iya, maksudku nginap di mana gitu? Balai desa? Sebagian enggak bang, ada sebagian ada namanya Kampung Payabedi, itu memang tidak kena banjir, semua keluarga ngungsi di sana. Warga. Oh, kalau lahannya di situ masih luas, harusnya pemerintah kasih aja situ sebagai pemukiman ya, untuk tinggal menetap di sana. Cuma memang untuk saat ini saya bukan promosikan untuk daerah saya bang, orang memang butuh untuk pengobatan sama air bersih dan penerangan. Saya pun nggak mau menyalahkan pemerintah. Ya begitulah bang, pemerintah lambat. Karena banyak saya provokator ya. Enggak kayak gitu. Ya, bukan karena banyak bang. Mungkin masyarakat ini semua sudah tahu kok. Saya nggak mau nanti saya dibilang provokator kan. Saya nggak mau. Cuma biar aja lah masyarakat yang melihat. Ya, pemerintah itu bukan mengabaikan, cuman terstruktur rapi gitu. Lambat. Saya paham. Memang akses itu belum ada. Emang nggak bisa dijangkau. Sudah sampai 7 hari. Dan saya mendengar, saya sempat nangis bang. Jujur saya bilang, pas waktu orang mereka melapor kami lapar, belum ada pertolongan, sampai adik sepupu bapak saya pun masih terjebak air. Cuma nggak tahu saya bang, sampai menolong, sampai saya mau kirim uang, tolong kalian sewa boat atau speedboat, abang yang bayar dari sini, abang kirim. Cuma memang tak bisa juga bang, cuma alhamdulillah kabarnya dia sudah selamat. Tapi nggak masalah lah bang, Begini mereka bang, selamat, alhamdulillah. Yang kayak beginian itu memang kita harus bekerja sama, jangan ke pemerintah saja. Banyak kok elemen-elemen masyarakat, begitu ya. Jadi jangan menyalahkan itu pemerintah. Ya, begitu. saya tidak menyalahkan bang, memang betul. Saya tidak menyalahkan, makanya kalau saya ngomong nanti saya takut provokator. Yang jelas memang itu pertolongan. Cuma yang banyak saya bilang, yang banyak itu menolong masyarakat, yang masyarakat juga yang menolong. Sama-sama masyarakat kok. Oke, itulah Saya pentingnya tidak menyalahkan. gotong royong, saling tolong menolong ya. Yang jelas kita sebagai rakyat Indonesia harus percaya sama pemerintah. Presiden turun langsung kok, gitu ya. Bahkan beberapa gubernur, kepala daerah turun langsung gitu. Itu sih. Mudah-mudahan saudara kita diberi ketabahan ya. Saya tetap Indonesia bang. Saya tetap Indonesia, biarpun mereka panas-panasnya, saya tetap Indonesia kok. Jujur. Nah, ini Komal. Ini saya Komal, cuma naik Komal di sini. terbuka loh. Terbuka gitu loh. Iya. Saya cuma bang naik ini cuma ingin berterima kasih aja bang. Oke bang. Iya, sama-sama bang, sama-sama. Ya. Turunkan aja saya bang. Makasih bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada salon tutup, Dek Hisar. Kalau udah malam tutup. Silakan Dek, ini Dek Hisar Kristen nih, Katolik kalau nggak salah beliau ini. Silakan Dek, ada yang mau di. Ya salam, selamat malam. Ya selamat malam. Ya. Gimana Dek? Saya bilang salam kok salam tutup. Emang? Ya salam tutup kalau malam gimana sih? Bro, ini kan salam itu kan kita nggak ngerti karena kan Kristen, jadi bahasa umum aja. Ya salam.
Gimana jawabnya ya coba? Ya salam. Salmon. Salam tuh Gimana ngejawabnya kalau Anda bilang salam, kita di sini jawab apa? salmon. Coba Salam. ajarin. Nah, saya Muslim. Gimana tuh? Gimana? Pak? Ajarin coba. Salah cara jawabnya gimana? Kenapa diturunin? Kabur nih. Astagfirullah. Ada Dika Sihotang. Dika Sihotang, selamat malam. Selamat malam. Ya. Kristen, Dika. Kristen. Mantap. Woi, ini keren. Silakan Dika Sihotang. Ada yang mau dikarabe? Silakan. Nggak ada bang, nggak ada. Lalu mau bertanya, mau belajar atau mau apa? Silakan, Nggak ada bang, mau masuk aja bang. Mau menyimak begitu ya? Iya. Boleh. Soalnya kami baru kena bencana. Di mana daerah mulai? Tapteng. Tapanuli Tengah. Iya. Jadi gimana kondisimu di sana? Ya, gitulah musibah. Ini jadi gimana ini Bang Andi? Bang Andi, monitor. Sibolga ya bang ya? Kalau kota Sibolga, kalau Tapteng. Kapten? Tapteng. Tapanuli Tengah ya? Iya. Oh, ya berdampak juga di sana katanya. Ya sabar-sabar aja bang. Mau kayak mana lagi namanya musibah. Tidak ada yang mau menginginkan itu ya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik dan bisa segera dibantu oleh pemerintah dan swasta. Tapi kalau saya lihat dari maps tadi ada yang shoot dari ini, memang banyak penebangan tambang-tambang kayu di atas gunung-gunung itu. Liar tapi juga. Nah, pohon mati, udahlah gampang longsor lah. Tidak ada lagi tempat penyimpanan air. Nah, cari jalan ke bawah. Itulah yang terjadi. Ada yang nakal. Gimana kawan? Sudah ada bantuan bang masuk bang ke tempatnya bang? Tidak bang, kalau Sibolga itu kan kena longsor, bencana banjir. Kalau Tapteng memang banyak pohon, curah hujan tinggi itu aja. Longsor juga di situ ya? Iya. Tapsel, Garoga itu parah juga. Tapi lebih parah Aceh. Iya sih. Aceh lebih parah bang. Betul sampai ada kampung hilang katanya di sana. Ada 4 atau berapa 3 ya? Semoga segera pulih kembali, amin. Banding tak mau kesana jadi bantuan. Giliran masing-masing itu nanti wilayahnya bang. Kenapa? Punya giliran masing-masing yang nanti bencana itu gue bilang bang. Yesus lagi. Disebut Yesus lagi. Iya kan kita kan menurut BMKG kan gitu bang. Iya, semoga enggak lah. BMKG. Tapi kami terharunya kayak gini bang. Di Masjid Agung Sibolga kan itu kan viral itu. Iya.
Nah, jadi belum sampai sebulan datanglah bencana kayak gini. Yang mati orang Aceh. Jadi yang bunuh yang 5 orang itu nggak tahu orang mana ya kan. Jadi kayak gini lah yang diterima. Oh, yang Kalau yang mahasiswa bunuh di itu ya? rumah, kalau dibunuh di rumah ibadah kayak gitu, nah inilah yang diterima, Bang. Ya juga sadis sekali ya. Iya, Yang mahasiswa yang karena tidur itu. beritanya kemarin viral, bencana ini pun viral, nah kayak gitulah karma yang kami dapat tuh. Iya. Bisa juga karena apa ya? Memang setiap akhir tahun curah hujan tinggi. Itulah kekuasaan Allah itu, Bang. Kayak mana dibilang, Bang? Bang Dika. Adil sih, adil. Bang Dika Kristen atau Muslim, Bang Dika? Kristen. Kok Allah yang disebut bukan Yesus? Biasanya Kristen sebut Yesus. Aku udah capek ngomong sama Bang Juma, Bang Pandi. Ini si Hotang yang teman kita diskusi biasa. Iya Bang Zuma. Beliau yang sering diskusi sama kita nih. Oh gitu, lain namanya. Tapi udah lama aku nggak diskusi, udah malas. Ledika, halo Le. Takut datang apa Le ya? nanti, Sabar-sabar Le ya, yang di Sibolga ini. Tapi memang gini lah ya, nggak bisa kita menyalahkan karena mungkin pemukulan di masjid lah, enggak lah. Itu yang pasti mungkin karena memang udah satu nasib lah dulu itu kita bilang. Yang kedua ya enggak juga, Bang. Dulu-dulunya pun banjirnya, ini banjirnya luar biasa. Gini Bang, kayak mana Bang? Memang Sibolga ini Bang, aku jujur-jujur aja ya. Kayak mana? Aku udah pernah ke Sibolga. Banyak itu dataran rendah menuju ke laut. Jadi banyak kayaknya itu. Iya Bang, gunung-gunung itu Bang. Dekat kali ya, kecil kali yang dataran rendahnya ke laut Bang. Cuman cepat dibuang ke laut, kan gitu. Jadi kayaknya ada pertemuan-pertemuan sungai dari puncak-puncak gunung itu menuju dia ke kota itu, ke dataran rendah itu, ke dataran apa itu. Akhirnya menyatulah air itu, membandang dia. Enggak juga. Itu sebenarnya Bang. banyak banjir kiriman ya. Sikit kalau Sibolga sikitnya Bang, kalau Taptengnya Bang. Ya Tapteng itu ya, gini dia Bang. Iya, Hutan Sibolga atas kecil itu Bang. udah gundul memang. Jadi penyerapan airnya itu udah jadi apa Bang, ya? kalau di Tapteng Abang bilang iya, ini Sibolga kecil ya Bang. Alah tuh. Enggak ada gundul di Sibolga Bang. Iya Bang, sama seperti Jakarta Bang. Di Bogor yang hujan. Udah. Melvin, udah. Bang Dika kalau mau nyimak di sini aja, standby aja. Lah. Iya, aku heran. Kota kelahiran kita kan kayak gitu juga dibilang. Aku pun bingung aku. Ini komal diskusi lintas agama, nantilah kalian curhat berdua sama-sama Kristen kan? Iya betul Bang. Oke lah Bang. Ya. Oke Bang. Oke. Di sini aja. Oke. Si Utang nggak usah turun di sini aja sambil nyimak-nyimak, belajar kan gitu. Ya. Apa gimana? Simak Bang? Ya simak-simak. Tapi si Utang yang kok jadi Allah Le bilang Le, kenapa nggak Yesus Le? Nah itu dia kaget aku tadi. Coba, kenapa jadi Allah? Yang ada aja rencana lain mau jadi mualaf. Kemana dibilang itu kan? Kemana dibilang itu kan kemauan kehendak hati Bang. Macam mana ini? Oh iya, nggak apa-apa lah Bang. Samanya tuh Bang ya, anggap sama lah Bang ya. Aku pun sama-sama masuk ke lubang tali yang kita Bang. Kalau nggak kita dapat bencana.
Kayak mana yang dapat bencana sekarang nggak dapat mayatnya kan? Nah itulah, nggak dimandikan, nggak disolatkan, nggak dibikin itu kan kayak mana juga itu. Masih syukur kita sehat-sehat. Ya, harus bersyukurnya kepada Allah, kepada Tuhannya Yesus, Dika. Jangan kepada manusianya, kepada Tuhan. Sama siapa lah itu? Memang bang, kayak mana dibilang bang, kalau kita di bawah tekanan lempeng, nggak bisa melawan manusia ini. Jadi kepintaran kayak mana pun tetap juga yang diterima, ya kan gitu. Ya udahlah, Bang Dika, Dika standby aja, di mute aja sambil menyimak. Mungkin Bang Victor. Oke bang. Mungkin Victor mau ngobrol santai, mau diskusi santai, silakan Bang Victor. Ada juga tadi Bang Aldaus, Mas Aldaus yang semalam tuh, kemarin malam diskusi. Naik Bang, kalau mau bertanya lagi Bang Aldaus, silakan. Silakan, kebetulan ada Bang Zuma, Bang Aldaus, kalau mau naik bertanya lagi silakan. Puas Bang Aldaus. Silakan Mas. Ayo Mas Aldaus, udah dijambak tuh. Kalau Bang Victor ini nggak tahu dia ini. Mudah-mudahan diberi hidayah lah cepat-cepat oleh Allah. Silakan Bang Aldaus naik, silakan Bang. Melvin juga kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dibincang-bincangkan, silakan. Melvin ya, Victor ya. Oke. Santai aja santai aja. Iya. Aku sedikit yang sama Bang Zuma. Ini Bang Zuma bisa simak ya, narasi Bang Zuma yang muku kritisi tentang angkatan jahat. Nah, tanda Yunus. Ya. Jadi yang kuikuti dari narasi Bang Zuma, ada memang itu ucapan Yesus itu, angkatan jahat, kira-kira beginilah narasinya ya. Angkatan jahat ini tidak akan meminta tanda, tapi tidak akan diberi tanda selain tanda Yunus. Nah, artinya Yunus di perut ikan selama 3 hari, demikian juga dengan anak manusia akan berada di perut bumi selama 3 hari dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kalau kulihat Bang Zuma ini mengatakan bahwa yang bangkit itu kan iblis ini, karena merujuk pada angkatan jahat. Padahal narasi itu bukan begitu. Angkatan jahat ini yang diucapkan Yesus itu merujuk kepada ahli Taurat dan orang Farisi yang meminta tanda pada Yesus. Tapi Yesus nggak memberi tanda kecuali tanda Yunus. Tanda Yunus ini sebenarnya, Yunus di perut ikan itu sebenarnya nubuatan akan Yesus yang akan berada di dalam bumi, di alam kematian selama 3 hari. Dan Yunus yang dimuntahkan dari ikan ini, begitulah Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga. Jadi peristiwa itu pun adalah peristiwa nubuatan. Nubuatan itu nggak mesti kata-kata. Peristiwa pun merupakan sebuah nubuatan. Jadi gitu dia. Jadi jangan disimpulkan bahwa yang bangkit itu adalah angkatan jahat. Salah. Yang bangkit itu adalah Yesus yang sudah dinubuatkan oleh peristiwa Yunus yang masuk di perut ikan selama 3 hari. Begitu juga Yesus akan berada di perut bumi selama 3 hari dan akan bangkit pada hari yang ketiga, seperti halnya Yunus yang dimuntahkan dari perut ikan pada hari yang ketiga. Begitu aku meluruskan itu dari Bang Zuma kepada Bang Zuma. Bang izin Bang ya, keluar Bang ya. Oke, siap, dikasih siap. Silakan Gurunda. Iya, jadi apapun narasinya, mau nubuat kah atau apakah, tapi itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Siapa yang menerima tanda itu? Yang berhak. Siapa itu? Yang meminta.
Siapa mereka? Ya angkatan jahat. Siapakah angkatan jahat itu, Juma? Orang Farisi. Betul. Nah, ketika kemudian diberikan tanda ini, orang Farisi ini apakah berhenti sampai situ? Enggak. Tanda jahat, tanda angkatan jahat, yaitu tanda yang Yesus berikan kepada mereka, mereka ajarkan kepada non-Yahudi. Maka Anda menerima tanda itu, padahal itu adalah tanda yang diberikan kepada si jahat. Gimana dong? Masuk gini, bukankah tanda Yunus itu di perut ikan selama 3 hari 3 malam dan dimuntahkan ikan dia merujuk kepada Yesus yang akan ada di perut bumi selama 3 hari dan bangkit pada hari yang ketiga? Bukankah setuju nggak kau situ, Juma, dengan pernyataanku itu? Oh enggak setuju. Kenapa? Iya, karena di situ tidak disebut Yesus tapi disebut anak manusia. Anak manusia biasanya mengarah kepada siapa? Yesus atau siapa? Tunggu dulu, Yudas juga anak manusia dan itu tanda untuk angkatan jahat. Tidaklah mungkin kepada si jahat diberikan kebaikan. Namanya si jahat diberikan si jahat. Maka di dalam pengajaran Yesusnya, di dalam Lukas 22 nomor 53, apa kata Yesus? Apakah sangkamu aku ini penyamun sampai kau datang membawa pedang dan pentungan? Padahal kau setiap hari melihat aku di bait suci mengajar. Tetapi saatmu sekarang tiba, yaitu saat kuasa kegelapan. Jadi awal dari penangkapan Yesus itu adalah awal kuasa kegelapan. Maka Yesus dalam Yohanes 12:31 apa katanya? Sekarang juga dunia dihakimi, sebab sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia? Iblis. Dilemparkan dari mana? Kan iblisnya turun di alam orang mati, alam maut. Nah dari sana dia keluar. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Anda ikut mengimaninya, berarti Anda bagian daripada itu. Kan ada 2 tanda. Murid yang benar minta tanda. Guru, apa tanda kedatanganmu? Nah, yang satu minta tanda, yang satu juga minta tanda. Yang satu diberi tanda anak manusia keluar dari kubur, yang satu diberi tanda anak manusia keluar dari langit. Beda kan? Beda. Anda berada di mana? Ya tanda yang pertama, angkatan jahat. Jadi kita yang pertama yang sepaham kita adalah angkatan jahat dalam pernyataan Yesus itu merujuk pada orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi, ya kan? Yang kedua, persimpangan kita, perbedaan kita. Kau mengatakan bahwa anak manusia akan berada dalam perut bumi. Anak manusia yang dimaksudkan itu, maksudmu adalah Yudas Iskariot, kan kira-kira begitu? Betul. Oke. Sementara aku mengatakan anak manusia di Alkitab itu biasanya dia itu merujuk mengarah kepada Yesusnya itu. Jadi Yesus itu kan disebut anak manusianya dia itu untuk menyatakan bahwa dia 100% manusia, itunya maksudnya itu. Nah, kalau kau mengatakan, oke lah, kuterimalah dulu pernyataanmu bahwa anak manusia di dalam ayat itu mengarah pada Yudas Iskariot. Di ayat mana lagi yang lain pernyataan anak manusia ini yang mengarah pada Yudas Iskariot sehingga bisa menguatkan argumenmu? Tidak ada kemudian data untuk membantah, karena Yudas memang anak manusia. Yang menguatkan argumentasi saya adalah bahwa Yesus itu bukan makhluk yang dikutuk. Pahami itu dulu. Nanti Apakah Yesus adalah makhluk yang dikutuk? Bukankah yang dikutuk ini adalah yang menerima suap? Oke. Di mana aku akan menjawab semua pertanyaanmu, Juma. Di mana tah ayat yang kau bilang terkutuklah yang di kayu salib Timotius itu berapa itu? Biar aku buka dulu Alkitabku. Ulangan 27 nomor 25. Ulangan 27, iya. Ulangan yang di Perjanjian Baru, yang di apa? Galatia 3:13. Galatia 3. Sebentar dulu ya. Gak apa-apa, kita bahas aja biar kita buka bayar ayat itu. Galatia
Ini saya izin sapa dulu Bang Aldaus. Mas Aldaus, selamat malam Mas. Ini muridnya Bang Zuma nih. Ya, sehat Mas? Sehat. Ya, sambil belajar Mas ya. Nanti habis ini giliran Mas Aldaus ya. Oke, ini cuma Galatia 3 ayat 13 ya. 13. Iya. Biar ku bacakan ya di tangan kodal kitab ini. Galatia 3 ayat 13, beginilah firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena manusia ini ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke. Benar, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Benar. Apakah Yesus dia menjadi terkutuk? Kan begitu dia kan, menanggung kutuk. Nah, itu kan lari kan? Anda sendiri yang mengatakan Yesus, tapi nanti Anda katakan bukan Yesus, tapi dosa orang lain, kan lari. Artinya dengan kata lain Anda mengakui bukan Yesus yang disalib. Oh, enggak lah, Yesus lah yang disalib itu. Enggak ada. Nah, sekarang permasalahannya dosa apa yang dilakukan Yesus sampai dia dikutuk? Yesus tidak berdosa dan nah itu kan Anda ingkari lagi. Berarti bukan yang disalib. Dia yang disalib, menanggung. Nah, dosa apa? Dosa apa yang kemudian yang ditanggung, yang dilakukan oleh Yesus? Kenapa kau bertanya itu, Juma? Sementara Pilatus sendiri berkata dan ahli-ahli Taurat itu juga berkata, biarlah kami yang menanggung dosa ini. Kan begitu. Artinya Pilatus menjatuhkan hukuman itu. Pilatus berkata begini dia, aku tidak menemukan satu kesalahan pun dari orang ini sehingga dia layak dihukum mati. Katanya kan gak bersalah dia itu. Nah, jadi karena memang sudah nafsu membunuh itu ada pada diri orang Yahudi dan orang Farisi ini, dan mereka pun tahu, mereka mencari-cari cara untuk membunuh tapi gak menemukan cara karena gak ada kesalahannya. Lalu mereka berkata, biarlah dosa itu tertanggung pada kami dan keturunan kami, katanya. Jadi memang si Tuhan Yesus ini nggak berdosa, dia yang dicari-carinya dosanya, kesalahannya. Nah, lantas kenapa dia harus kena salib? Orang dia nggak berdosa. Itulah dia untuk menepati, menggenapi nubuat itu penebusan dosa manusia. Aduh, itu doktrin. Itu doktrin orang Yahudi nebus dosa itu pakai hewan, bukan pakai manusia. Larinya kacau. Lama cuma di perjanjian lama. Ya iya, sekarang dia menggenapi nubuatan yang mana? Kan nubuat yang kemudian dijadikan sebagai acuan oleh orang-orang Yahudi tidak seperti nubuat yang dibikin-bikin oleh orang Kristen. Imam kepala Kayafas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel agar supaya bangsanya tidak dirampas Roma. Kristen ngarang cerita Yesus harus mati untuk nebus dosa dunia. Kan tidak nyambung. Yang tahu prosesnya itu adalah orang yang terlibat pada keadaan di TKP. Siapa mereka? Imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi. Nah sekarang kalau kayak apa Pilatus mengatakan, kalian yang menanggung bukan aku. Karena yang sudah disidang ini kan tidak pernah mengaku bahwa aku Yesus dan tidak pernah mengaku aku bukan Yesus. Coba Anda lihat, apakah kamu adalah Mesias, anak Allah? Apa kata dia? Apalagi gunanya aku bertanya? Apalagi gunanya aku berkata? Kamu sendiri yang mengatakan. Jadi bukan mengatakan, aku bukan Mesias. Atau dia mengatakan, iya betul aku Mesias. Tidak ada itu. Tidak ada. Malah dia mengatakan, mulai sekarang anak manusia Yesus. Nah, itu baru cocok. Sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang maha tinggi. Itu baru betul. Tapi kalau anak manusia yang menjadi kemudian angkatan jahat sebagai tanda untuk mereka. Bisa Yudas, bisa Bom-Bom, bisa Edis, juga bisa kamu. Karena Yesus itu adalah hamba yang dilindungi. Pokoknya siapapun dia pasti manusia. Tapi tidak Yesus. Karena Yesus adalah manusia yang tidak berdosa. Yesus adalah orang yang dikasihi.
Oke, Juma, boleh kita lihat apa Markus 14 ayat yang ke-61 ya. Ini dia. Oke. Kau bilang tadi Yesus tidak mengaku. Ya, biar aku bacakan semua samamu Markus 14 ayat 61. Iya. Tetapi ia tetap diam. Ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Ini pertanyaan imam besar itu nih ya di sidang imam kepala. Dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya besar kepada Yesus sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Ini ya, tanda tanya petik ya. Jawab Yesus, akulah dia, kata Yesus, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Jadi sebenarnya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini sebenarnya perjalanan Yesus, peristiwa perjalanan Yesus di dunianya ini, pelayanannya. Dan ini adalah kesaksiannya sebenarnya ini. Injil ini kan kesaksian. Jika satu peristiwa, satu orang yang menyaksikannya, bagi orang Yahudi itu nggak diakui. Cuman kau aja yang ngomong itu. Cuman satu saksi nggak laku. Paling sedikit 2 saksi baru laku. Makanya Injil ini 4 ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, peristiwa penyaliban itu benar. Jadi dia 4 saksi yang membenarkan peristiwa itu. Itunya maksudnya cuma. Ya, jadi gini Bung. Kalau Anda membahas Markus 14 kan udah beberapa saat yang lalu kita bahas tuh. Bagaimana seorang menggunakan kain lenan lari meninggalkan Yesus, meninggalkan, iya kan? Nah, di mana sekarang dia berapa kain lenan itu? Biar kita lihat dulu kain lenan itu. Lihat berapa? Di data 52-nya kan? 52 apa? Markus juga itu ya? Iya, Markus 14. Markus 14. Ya, ada memang kain lenan. Biar kita bahas kain lenan ini, siapanya manusianya ini. Sekarang kalau Anda membahas data kemudian Markus 14 di data 62, 61, 62 dikatakan akulah dia kan gitu. Itulah Mesias itu. Nah, sekarang kalau Yesus mengatakan bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, tergenapi enggak ini? Tergenapi apanya? Lah kan Yesus mengatakan penyesat itu berkata akulah dia. Oke, kita tunggu sebentar. Tergenapi enggak? Kita masuk ke wilayah Paulus ya. Yang bukan, Yesus Markus aja dulu, Markus aja dulu. Markus boleh. Kan di dalam Lukas 21 nomor 8 Yesus memesan muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah, orang yang disalib ini mengatakan akulah dia. Tergenapi enggak? Akulah dia. Itu kan Yesus belum mati. Penyesat itu datang. Kan saya sebagai muslim mengatakan bahwa yang ditangkap itu bukan Yesus. Bahwa pandangan saya ini si penyesat dan dia mengatakan akulah dia. Mari kita balik ke ayat itu. Ayat berapa itu? Pertanyaan saya saudara, di Markus 14:62, pertanyaan saya, ada apa orang-orang itu bertanya, apakah kamu Yesus? Apakah kamu Yesus? Apakah kamu Yesus? Kalau itu Yesus, ngapain ada pertanyaan itu? Bukankah orang-orang yang ada di sana sudah 33 tahun bersama dengan Yesus yang asli? Terus kenapa harus bertanya, apakah engkau Mesias, anak Tuhan, anak Allah? Kenapa harus ada pertanyaan? Itu diusung pertanyaan itu karena ada keraguan di antara seluruh manusia yang ada pada saat ini, Yesus atau bukan sih? Itu fakta. Makanya di dalam Markus 16 selanjutnya data 12, Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Tuh rupa lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Sedangkan imam kepala mahkamah agama, orang Farisi masih bertanya-tanya, apakah engkau Mesias, anak Tuhan yang maha tinggi? Loh kok pakai nanya gitu, ada-ada aja.
Karena mereka ragu. Ini siapa ini? Ini siapa orang ini? Masa tiba-tiba hanya gara-gara menghilang beberapa saat saja, tiba-tiba muncul orang semua pada bingung, ini siapa? Saya mengatakan bahwa yang ditangkap bukan Yesus, maka yang disidang bukan Yesus, maka yang disalib bukan Yesus, maka yang keluar dikubur bukan Yesus, maka yang disembah Kristen bukan Yesus. Selesai. Nah, silakan Anda nyusun kemudian penelitian Anda bahwa itu Yesus, silakan. Tapi patahkan argumentasi perintah Tuhan bahwasanya jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang bersalah. Rubah data itu. Bunuhlah orang benar supaya aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Kalian kan orang-orang bersalah nih yang ingin dibenarkan. Maka orang benar harus dibunuh untuk kalian supaya kalian itu bisa dibenarkan. Tapi dalilnya tidak begitu. Sedangkan Yesus berkata, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Bukankah Keluaran 24 itu Taurat? 23 itu Taurat. Ya kan? Terus kenapa harus mengacu kepada surah-surah Paulus? Kristus telah menebus. Kenapa harus ke situ? Sementara Yesus tidak merujuk ke situ. Yesus merujuk kepada kitab yang sudah tertulis lebih dulu. Yaitu Taurat disebutnya. Bukan Roma, bukan Galatia, bukan Filipi, bukan Efesus dengan matinya. Tidak ada itu. Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Kitab Nabi-Nabi. Amsal 21:18. Orang benar diselamatkan dan digantikan oleh orang fasik. Orang jujur diselamatkan dan ditebus. Ditebus oleh siapa? Oleh orang pengkhianat. Dalil itu, dalil. Aku memang harus pergi sesuai dengan yang tertulis di kitab terdahulu. Nah, ada nggak di kitab terdahulu kemudian Mesias mati pada hari ketiga bangkit? Di mana itu bisa dibaca? Nggak ada, Bung. Nggak ada. Kalian aja yang memaksakan. Kenapa? Karena ada kekuatan yang terselubung dalam nama Yesus supaya orang bisa terpedaya dengan itu. Ayo. Jangan kau hancur komputermu, santai aja. Halo, ya gini cuma yang bisa aku simpulkan, kau menjadikan kitab ini salah duduk, salah berdiri. Artinya, ketika di Injil Matius, Yesus itu kan nggak pala mengatakan, akulah dia, kan begitu kan? Dia mengatakan engkau sendiri yang mengatakannya, ngambang. Artinya nggak belak-belakan dia di kesaksian Matius ya, bukan Markus. Lalu kau berkata, nah kan Yesus nggak ngaku kan? Nggak ngaku kan? Oke, batal ini hanya karena tidak spesifik Yesus mengakui. Kau menuduh, oh kan enggak, Yesus nggak ngaku. Oke, makilah. Lalu kutunjukkan Markus. Ketika Yesus di Injil Markus berkata, pertanyaan Kayapas itu, apakah engkau Mesias anak yang terpuji? Yesus menjawab dengan tegas, akulah dia. Lalu kau berkata, nah kan terjadi nubuatan di apa kan, yang di Matius 24 ayat 4 dan 5 kan kau bilang bahwa akan banyak datang penyesat dengan mengaku aku Mesias. Berarti apapun jawaban di Alkitab ini akan tetap salah sama kau. Lah, kitab itu yang menjelaskan isinya. Masa saya harus menjelaskan sesuai dengan bukan kitab itu? Kan jelas Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Jadi yang harus diwaspadai siapa? Oknum yang memakai nama Yesus dan berkata akulah dia. Jangan yang mengatakan akulah cantik, akulah ganteng, tapi akulah dia. Lawang orang waras harus paham itu. Sekarang permasalahannya, ada nggak yang mengaku akulah dia? Ada. Yang mana? Yang disalib. Nah, memungkinkan enggak itu betul-betul bukan Yesus? Memungkinkan. Kenapa bisa? Mustahil Yesus itu disalib. Karena salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang pertanyaannya, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia sampai dikutuk? Dosa apa? Ada enggak dosa Yesus?
Tak ada. Yesus tidak berdosa. Nah, berarti bukan dia yang disalib. Anda muter lagi ke sana. Tapi Anda maksakan karena Anda ego, ingin dosa Anda itu ditebus. Kan lucu. Ketika Anda mengatakan Yesus tidak memiliki dosa, dengan kata lain, mustahil Yesus yang disalib. Itu aja. Titik. Orang yang disalib adalah orang yang mati dengan jalan kutuk. Yesus mati dengan jalan kutuk. Na'udzubillah. Kemana perginya orang yang mati di kutuk? Surga, rupanya. Ini kesalahan konsep dari awal. Sebenarnya rangkaian demi rangkaian yang Anda kemudian ingin coba tegakkan itu pondasi awalnya karena dosa kaliannya itu yang ingin ditebus, sehingga keinginan supaya masuk surga dosa ditebus, supaya selamat dosa ditebus, harus kalian merangkai data demi data supaya bisa sampai ke sana agar klop. Tapi tidak begitu. Yesus mengajarkan dosa ditebus itu dengan cara bertobat. Sekarang kalau Tuhan itu Maha Pengampun, bisa tidak Tuhan mengampuni dosa manusia tanpa harus ada yang salip-salipan kayak gitu, kayak aneh-aneh aja nih? Bisa nggak? Bisa. Dengan cara apa? Angkat tangan, mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni dosaku. Terhapus nggak? Terhapus. Lalu siapa yang mengajarkan manusia sudah menjalar ke bumi oleh satu orang sehingga menjalar kemana-mana sehingga harus ada pendamai? Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan? Paulus. Paulus yang mengajarkan itu. Ilmu dari mana? Dari si dia yang mengaku-akulah dia ini. Ini si B yang kerok ini. Yang ngaku-ngaku akulah Yesus. Ini. Ada nggak Yesus mengatakan waspada kepada Yesus? Ada. Yesus tegas mengatakan itu. Waspadalah kepada Yesus. Mengaku Kristus. Nah, yang datang kepada Paulus, Yesus Kristus nggak? Yes, Yesus Kristus. Terus kenapa harus dipaksakan ketika sudah ada nasihat Yesus dan juga ajarannya bertabrakan dengan ajaran Yesus anak Maria? Kenapa harus dipaksakan? Tujuannya apa? Ya hanya sekedar untuk mendurhakai Tuhan dalam nama Yesus. Dia akan menyesatkan, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayo, kalau itu bukan Paulus in the gang dan itu bukan Kristen, lalu mana? Tidak ada, hanya Kristen. Kalau begitu Yesus pembohong. Adalah lebih baik Yesus itu bukan pembohong dan yang disesatkan itu adalah Kristen. Itu lebih cocok daripada tidak ada yang disesatkan, Yesus jadi pembohong dan Kristen juga hancur karena Yesus mengajarkan akan ada penyesat memakai namaku. Mana itu? Yesus pembohong berarti, Kristen yang betul. Tapi kalau Kristen ini mau menyadari ketika Yesus orang benar, maka Kristenlah yang hancur. Iya. Ya, malam sabar Bang ya. Bang KPK saya mute lagi. Dari tadi saya mute. Kasih kesempatan Bang Victor dulu selesaikan. Pak Pendeta ini Assalamualaikum, Muslim, Kristen? Halo, saya pengikut Simon Petrus yang memikul kayu salib, yang mati di salib. Oke, siap. Di mute dulu Bang. Simon lagi nih. Simon yang disalib. Ini tadi ada dua nih ya. Jadi ada dua pandangan. Ada yang dikatakan menyalib Yesus, ada tiga pandangan ya. Victor, Yesus yang disalib. Kita umat Islam bukan Yesus yang disalib. Pak Pendeta ini Simon Petrus yang disalib. Nah ini seru nih. Ada tiga arah nih ya. Ada tiga arah. Iya. Berarti dengan kata lain yang disembah oleh Victor ini Simon. Ya, seperti dikatakan Bang Juma tadi di Galatia 13 itu sangat betul. Terkutuklah yang mati di kayu salib. Jadi yang mati di kayu salib itu siapa makhluk terkutuk ialah iblis. Ya, iblis. Sesuai dengan perkataan Yesus, enyahlah engkau iblis. Sebab engkau tidak memikirkan manusia apa yang dipikirkan Tuhan, tetapi engkau memikirkan yang dipikirkan manusia. Jadi iblis itu adalah Simon. Sesuai juga Simon yang memikul kayu salib dan anak manusia telah mati di kayu salib. Itu merujuk kepada Simon lah yang dikatakan sebagai iblis yang mati terkutuk. Man rahasia yang semakin berat ini.
yang benar yang mana ini yang disalib Yang jelas yang disalib itu adalah orang yang yang memikul kayu salib itu bukan Yesus. Yesus tidak pernah memikul kayu salib, saudaraku Victor. Ini benar yang dikatakan Bang Juma tadi. Yesus tidak memikul kayu salib, yang memikul kayu salib itu Simon. Aku tanya dulu ke pendeta, agamamu apa? Saya mula-mula. Kau percaya kepada Yesus? Tidak. Saya pada Petrus. Kau percaya pada Petrus? Petrus. Karena kunci kerajaan surga itu telah diberikan Yesus kepada Petrus. Wah, betul sekali Mas. Ya. Yesus itu tidak memiliki kuasa lagi. Petruslah yang berkuasa. Apa yang kau ikat di dunia maka akan terikat di surga, kata Yesus kepada Simon. Apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Artinya apa? Simon Petrus memegang kuasa dan Yesus tidak berkuasa lagi. Sudah habislah itu. Yang mendirikan gereja, yang mendirikan jemaat itu Simon Petrus. Yesus tidak pernah mendirikan gereja dan tidak pernah memiliki jemaat. Satu pun tidak pernah. Jemaat yang ada di seluruh dunia ini adalah jemaat Simon Petrus. Jadi Anda ini telah mendustai perbuatan baik Simon Petrus. Oke, pendeta. Kau percaya enggak? Sebentar, Mas. Kau percaya enggak Yesus itu disalibkan, pendeta? Tidak percaya sama sekali. Itu Simon yang disalibkan. Simon Petrus yang disalibkan itu ya, yang bersama dua orang penjahat itu ya? Iya, Simon Petrus, bukan Yudas. Bukan Simon yang memikul kayu salib. Simon dari Kirene itu, Simon dari Kirene. Iya, itu Simon kan dari Kirene. Dari bukan luar Simon kota. Petrus ya. Iya, Simon Petrus itu. Simon kepada Petrus telah diserahkan itu Simon Petrus. Simon yang mana ini? Simon yang ada kolerasinya itu hanya satu Simon murid itu, Simon Petrus. Ya. Ada berapa Simon? Tunggu dulu. Biar ku bedah dulu biar kita pelan-pelan dulu. Berarti yang disalibkan itu adalah Simon dari Kirene yang menolong memikul salib Yesus itu, begitu? Bukan menolong, dipaksa dia. Kalau menolong beda, dipaksa dia. Dipaksa dia ya sama tentara Romawi ya. Iya, salib Yesus yang digunakan, bukan salib penjahat ya. Itu ada Yesus punya satu salib. Salib Yesus itu diambil, diberikan kepada Simon. Betul. Lantas dia berjalan di belakang Yesus. Si Simon ini yang disalibkan ya? Ya itu kan yang tertulis Alkitabnya. Jadi Yesusnya gini pendeta. Pada saat itu pertama-tama kali kan Yesus yang memikul di tengah jalan karena tidak mampu lagi Yesus memikul kayu salib ini terjatuh. Tidak ada bunyi di tengah jalan dalam Alkitab itu, tidak ada di tengah jalan. Ya, ada. Ya, dari aku tanya dulu kau, apakah dari awal memang Yesus Simon Kirene ini memikul salib itu dari awalnya? Pada saat itu Simon Kirene kan ditahan waktu Yesus itu mau disalib. Ya. Lantas salib Yesus itu diletakkan di pundaknya si Simon. Dan berjalanlah Simon di belakang Yesus. Dibawalah orang itu ke Bukit Tengkorak. Terjadilah proses penyaliban, selesai di situ. Dan dia sampai di sana ayatnya berkelanjutan di dalam orisinil teks paper tidak bertuliskan ada proses itu. Coba itu kelahiran Simon. Ini nanti bingung teman-teman Kristen. Pendeta izin mute dulu Pak Pendeta. Apakah Natal kelahiran Simon? Sebentar. Nanti dulu. Pak Pendeta tadi saya bilang apa tadi waktu typing? Di mute dulu Pak Pendeta, izin. Ini bahaya nih. Kacau. Sabar dulu, Lai. Sabar dulu satu-satunya. Ini selesaikan dulu Bang Victor ini. Berarti yang lain Natal itu kelahiran Simon gitu. Ya bentar Bang Aldo, nanti dibahas itu ya. Ini dulu kita selesaikan dulu karena tadi masih dialog Bang Zuma sama Bang Victor. Saya kan tadi bilang jangan mengacau dulu. Biarkan Bang Zuma dulu selesaikan narasinya biar sama-sama belajar kita semua di sini. Narasi gini Bang apa? Sebentar. Bang Victor sabar. Bang Melbourne ini agamanya apa Bang? Kristen atau Muslim? Yang teman-teman Kristen, izin kalau Kristen di mute dulu, yang kawan-kawan Muslim standby dulu. Kita kasih kesempatan teman-teman Kristen. Ini mulai gaduh nih karena sudah ada masuk Simon Petrus yang disalib nih, bahaya.
Like KPK, izin KPK di mute dulu lah ya. Jangan di mute terus nanti langsung diturunkan itu kalau nggak mau dengar kau bicara. Kau di mute dulu kau. Nggak usah lah kau kayak gitu. Kita kasih kesempatan nanti setelah ini. Bukan daripada kalian mengacau. Apa yang dikacaukan? Lebih baik kau diam dulu daripada kau diturunkan. Kau pilih lah dulu yang mana kau pilih. Mau diam atau diturunkan? Ini Ya udah, kau diam dulu ya. Sekarang Bang Victor kan tadi sudah tidak bisa membantah nih bahwa yang disalib itu bukan enggak. Yesus. Biar sebentar dulu Fandi. Silakan. Ya. Aku akan kubantah dua-duanya, Juma dan si pendeta ini. Gampang aja kok membantahnya ini ya. Juma mengatakan yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot. Oke. Karena bertepatan juga nubuatan tentang tanda Yunus, anak manusia akan berada dalam perut bumi itu selama 3 hari, mengacu pada Yudas Iskariot. Kata Juma ya, akan kutunjukkan sama kalian bahwa Yudas itu di tempat yang berbeda pada saat penyalipan Yesus, yaitu di Matius 27 ayat 3. Beginilah ayat bunyinya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia di besar Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah si siapa ini, si Yudas Iskariot ini. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, ini ucapan si Yudas Iskariot ini, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah, kata si Yudas. Tetapi jawab orang Farisi dan tua-tua itu, tanda petik ini, apa urusan dengan kami ini, dengan kami itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Jadi situasinya di satu peristiwa Yesus sedang disalibkan, di peristiwa yang lain Yudas menyesal dan melempar uang itu. Nah, di ayat lain juga di Kisah Para Rasul, Yudas itu setelah penggantungan itu dia terbelah perutnya. Nah, di sini Yudas ada kok peristiwanya. Bagaimana mungkin Juma berkata yang disalibkan Yesus itu adalah Yudas, sementara Yudas sendiri mengembalikan uang si 30 perak itu kepada tua-tua Yahudi. Maka Juma ini batal itu ya. Yang kedua, aku mau bantah si pendeta ini. Si pendeta ini berkata yang disalibkan itu. Nanti dulu kalau itu. Kasih boleh, biar Bang Juma dulu selesaikan. Ya biar kamu bisa Gimana paham. ayat Matius 27 ayat 3. Oke. Jadi gini, saudara. Sekali lagi saya katakan bahwa penulis kitab saudara itu mencatat sesuatu kejadian yang terjadi berdasarkan hasil penyelidikan. Mereka bukan saksi utama. Mereka menuliskan satu kesaksian orang lain. Itu yang pertama. Kemudian kalau Anda melihat Alkitab Sabda di catatan kaki Matius 27 nomor 5, di situ dikatakan bahwa mati pada saat itu yang dialami oleh Yudas hanya mati dengan cara disalibkan. Lihat catatan kakinya. Tapi saya tidak konsentrasi di situ. Yang saya ingin katakan kepada saudara, cerita tentang Matius, penulis Matius, dan juga cerita yang dilakukan kemudian oleh Lukas di dalam buku keduanya, yaitu Kisah Para Rasul 1 nomor 18. Di situ diceritakan begini. Matius 27 nomor 5, maka ia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ, lalu menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini adalah uang darah. Sesudah berunding, mereka para imam membeli tanah dengan uang itu, dan tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini disebut tanah darah. Anda bisa lihat di situ. Bandingkan dengan Lukas, Yudas ini telah membeli sebidang tanah. Tadi kalau di dalam Matius 27 yang membeli tanah imam. Kontradiksi. Kemudian kita lihat, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Jadi Yudas tidak peduli mau diapakan uang itu.
Tapi ketika kita melihat di dalam kisah Rasul 1:18, di situ diceritakan bahwa Yudas ini telah membeli sebidang tanah. Yudas telah membeli sebidang tanah, berarti dia sudah niat sebelum matinya. Sedangkan di Matius 27 yang membelinya adalah imam dan dia tidak berniat membeli tanah. Nah, faktanya adalah menurut Matius 27 tanah dibeli sesudah Yudas mati. Sedangkan di dalam kisah para rasul 1:18 tanah dibeli sebelum Yudas mati. Mana yang betul? Matius 27 nomor 5 yang dilakukan Yudas dari uang hasil kejahatannya adalah melemparkan uang ke bait suci. Sedangkan dalam kisah para rasul itu adalah Yudas membeli tanah, sebidang tanah. Yudas membeli sebidang tanah. Kalau yang satunya melemparkan, yang satunya membeli tanah. Tidak sinkron. Duit itu dipakai membeli tanah. Yang satu duit itu dilemparkan ke tanah. Nggak cocok. Lalu bagaimana kematian Yudas? Di dalam Matius 27 nomor 5 gantung diri. Kisah para rasul 18 jatuh tertelungkup. Kontradiksi. Siapa yang membeli tanah? Di Matius yang membeli tanah adalah imam-imam. Di dalam kisah para rasul yang membeli tanah adalah Yudas. Kontradiksi. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Anda ingin membatalkan Yudas sebagai pengganti Yesus hanya dengan kisah yang kontradiksi seperti ini? Gunakan akal sehat. Gunakan akal sehat. Nah, kalau kemudian ada yang muncul bahwa yang disalib itu adalah Simon, semakin benar Al-Quran. Mereka berselisih paham tentang siapa yang menggantikan Nabi Isa alaihi salam. Hanya itu dari saya, silakan. Mungkin materi ini sudah usang bagi saya. Silakan aja karena ini unik. Ketika kemudian yang disalib itu Simon, ini juga adalah hal baru bagi orang-orang Kristen yang harus menjadi catatan penting bagi saudara. Silakan pendeta mula-mula untuk dijelaskan karena mungkin kedudukan Anda lebih tinggi daripada mereka yang sudah mula-mula. Mereka ini hanya dari koreksi dan protes-protes terhadap ajaran yang mula-mula sehingga muncul sekte mereka. Silakan. Oke. Terima kasih ya sahabatku Bang Juma. Saya telah diberikan ruang waktu kesempatan untuk berbicara di 4.000 manusia yang mendengar ya saudaraku ya. Ini suatu kebenaran yang harus kita sampaikan secara alkitabiah ya, secara literasi tekstual, baik secara terjemahan ataupun secara orisinil text paper. Jadi selesai pembicaraan saya ini, saya harap nanti kita bersama-sama bisa mencari kebenarannya. Silahkan nanti googling, searching, atau mencari data-data yang lebih akurat sehingga nanti apa yang saya sampaikan di sini sifatnya tidak framing tetapi fakta. Baiklah, akan saya mulai ya. Jadi begini saudaraku ya, sesuai dengan Galatia 3:13 menyatakan terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib ya. Jika hal ini disematkan atau disandingkan untuk Yesus itu tidak tepat. Bagaimana mungkin sesuatu yang disakralkan di dalam kekristenan ya menjadi hal yang terkutuk, atau bagaimana mungkin Yesus menjadi orang yang terkutuk di atas kayu salib? Tentu ini akan menjadi hal yang rancu ya, tidak balance ya, kontroversial. Jadi siapakah dia yang mati di kayu salib itu, yang terkutuk itu? Tentu yang terkutuk itu hanya iblis. Satu-satunya makhluk yang terkutuk di dunia ini ialah iblis ya. Nah, kenapa saya menyatakan bahwa Simon yang disalib? Jelas, karena apa? Karena Yesus sendiri yang berkata. Yesus sendiri yang berkata dari mulutnya, bukan dari saya yang berkata, bukan dari Pak Yanto yang berkata, tetapi Yesus sendiri yang berkata bahwa enyahlah engkau iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Perkataan itu ditujukan kepada seseorang yang bernama Simon Petrus. Tidak lain, tidak bukan. Hanya satu ya yang disebut sebagai iblis pada saat itu ialah Simon Petrus. Nah, lantas mengapa? Apa kolerasinya
Simon Petrus bisa disalib. Nah, pada saat itu datanglah Simon, ya. Simon itu dari Kirene, ya, dari luar kota. Dijelaskan di dalam ayat tersebut. Dia datang pada saat itu, salib itu, ya, salib yang diperuntukkan untuk menyalibkan Yesus itu diberikan kepada Simon pada saat itu, ya. Artinya apa di sini? Artinya Yesus tidak pernah memikul kayu salib. Jadi ada suatu teologi yang diyakini di dalam kekristenan, siapa yang memikul salib, nah itulah, ya, yang memikul dosa manusia. Nah, jadi di dalam hal ini bisa kita simpulkan di ayat tersebut menjelaskan bahwa Simonlah yang selama ini memikul kayu salib. Yesus tidak pernah memikul salib dan Simon berjalan di belakang Yesus. Ya, artinya pada saat digiring, ya, ke atas bukit tengkorak tersebut, Yesus tidak pernah memikul kayu salib sampai di lokasi tersebut. Ya, yang memikul salib sampai di lokasi tersebut, yang dicambuk di tengah perjalanan dan yang dipakaikan mahkota duri dan yang lalu meminum anggur asam dan yang membawa salib tersebut hanya satu orang, yaitu yang bernama Simon. Maka Simon ini matinya disalib. Harusnya ketika Simon dikatakan mati disalib, tidak cuma 3 dong, 4 kalau Yesus ikut disalib. Sebab 2 penjahat, 1 orang yang benar. Nah, kenapa dikatakan demikian? Harus 4. Karena Yesus juga, kalian mau menyalibkan Yesus. Tetapi faktanya Alkitab menceritakan Yesus berjalan di depan Simon. Simonlah yang memikul kayu salib tersebut. Begitu. Simon. Nah, sesuai hal tersebut, jika kita sangkut pautkan, kolerasinya apa dengan Galatia 13 dan dengan ketika Yesus menyebut Simon ini sebagai iblis, tentunya ini memiliki kolerasi pas bahwa Simonlah satu-satunya manusia yang disalib pada saat itu. Begitu. Sesuai, sebelum kejadian Yesus berkata, kamu sudah menyangkalku 3 kali, katanya dengan Simon. Sudah 3 kali. Sebelum ayam berkokok, kamu sudah 3 kali menyangkalku. Nah, maka kamu harus memberikan nyawamu padaku, kata Yesus. Baiklah, kali ini aku tidak akan menyangkal. Nah, itu perjanjian antara Yesus dengan Simon Petrus. Sudah ada perjanjian bahwa Simon Petrus akan menyerahkan nyawanya untuk Yesus. Di mana direalisasikan? Di sana lah saatnya. Disitulah tempatnya. Nah, yang kedua saya ingin menyampaikan, selain daripada prosesi penyaliban tersebut, ya, yang mati di atas kayu salib itu adalah manusia tadi yang saya sebut Simon. Saya mau menyampaikan bahwa untuk sekarang ini Yesus sudah tidak memiliki kunci kerajaan surga. Artinya apa? Artinya seluruh pengikut-pengikut Yesus atau seluruh orang Kristen di dunia ini tidak bisa masuk surga tanpa Simon Petrus. Bukan Yesus. Alasannya apa? Alasannya apa, Pak Pendeta? Kenapa kami orang Kristen tidak bisa masuk surga? Nah, bagaimana caranya kalian bisa masuk surga walaupun kalian memiliki 1000 Yesus? Jangankan 1 Yesus, 1000 Yesus. Jika tidak kalian melalui Simon, kalian tidak bisa. Karena ada perjanjian antara Yesus dengan Simon. Apa kata Yesus? Ya. Apa kata Simon kepada Yesus? Kata Yesus kepada Simon, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia, maka akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di dunia, maka akan terlepas di sorga. Ini suatu perjanjian antara Yesus dengan Simon. Ya. Jadi hanya satu yang bisa menyelamatkan kalian, yang bisa membawa kalian ke dalam kunci kerajaan sorga itu hanya seorang yang bernama Simon. Yesus tidak memiliki kuasa lagi tentang kunci kerajaan sorga. Dan di mana Simon sekarang ini? Pertanyaannya. Ya. Masa Simon jadi Tuhan? Ya itulah faktanya. Karena Berarti apa? Simon menebus dosa itu. Betul. Simon yang menebus dosa, dia yang mati dosa. Darah-darahnya yang tertumpah, dia yang memikul kayu salib, dia yang memegang kunci kerajaan sorga. Yesus tidak memiliki jamaat, ya. Yesus Berarti tidak itu pernah. kelahiran Simon itu.
berarti. Ya, bisa jadi. Jadi begini, Yesus tidak pernah mendirikan jemaat. Ya, yang mendirikan jemaat tersebut adalah Simon Petrus. Yesus tidak pernah mendirikan gereja. Yang mendirikan gereja tersebut pun adalah Simon Petrus. Jadi, adanya gereja, adanya jemaat, harusnya dikatakan itu jemaat Simon, bukan jemaat Yesus. Begitu. Nah, pertanyaan yang paling besar di mana Simon sekarang? Ya. Simon sekarang berada di neraka. Kenapa Simon di neraka? Karena sudah dienyahkan oleh Yesus. Siapa yang mengenyahkan Simon? Apa kata Yesus? Nyahlah engkau iblis kepada Simon. Artinya apa? Disuruh dia nyah. Kemana tempatnya iblis ketika dia nyah dari dunia ini? Ke tempatnya di mana iblis? Coba tolong dijawab. Kalau bukan di neraka, maka haruslah umat Kristen ini masuk dulu ke neraka, mengambil kunci kerajaan surga itu kepada Simon, keluar di sana dari neraka itu, barulah bisa masuk. Dan apalagi mau menunggu Yesus turun ke bumi, tidak bisa. Tidak bisa Yesus turun ke bumi. Karena apa? Karena kuncinya di bawah Yesus, di bawah Simon. Ya. Diambil lagi lah kuncinya, diambil. Bagaimana mau diambil Simon di dalam neraka? Itu persoalan. Ambil doang. Jadi tidak bisa, saudaraku, di bawah. Yesus tidak bisa turun ke bumi. Itu saya jamin. Kenapa Yesus tidak bisa turun ke bumi? Karena kunci kerajaan surga tersebut dibawa oleh Simon. Sudah diberikan kepada Simon waktu itu. Nah, Ngapain dibawa kuncinya itu? Kecuali ada yang bisa mengantarkan itu. Jadi itu suatu kemustahilan. Nah, saya rasa cukup sampai di situ saya menyampaikan. Silahkan kembali lagi kepada sahabat saya, Bang Juma. Silahkan, Bang Juma. Oke, Gurunda monitor atau lagi masak? Biar ditanggapi Victor dulu, Bang. Oh, siap. Beliau Silakan, yang Bang. punya hajatan ini. Karena besok kalau betul-betul Simon yang disalib, filmnya harus dirubah jadi Simon bukan Yesus. Natal mah nggak usah gereja. Bang Victor dulu yang tanggapin. Silakan Bang Victor. Bang Aldo sabar ya. Saudara, mana berani saudara merubah itu, rugi itu film. Jadi menurut Bapak Pendeta tadi kan pendeta mula-mula ini Simon yang disalibkan. Simonnya ini pun dia ngambang ya, tadi katanya Simon dari Kirene yang disalibkan karena memikul salib itu. Lalu dibilang Pak Pendeta lagi, oh tidak, Simon dari Kirene itu menyerahkan salib itu lagi kepada Simon Petrus. Karena Simon Petrus berada di belakang katanya kan. Bang Victor, itu satu orang yang sama. Simon Petrus dari Kirene. Itu satu orang yang sama, enggak berbeda itu Simonnya. Lanjut, Bang. Enggak, itu berbeda. Simon dari, aku tanya dulu Pak Pendeta, Simon dari Kirene itu apakah itu orang yang sama dengan Simon Petrus? Orang yang sama. Simon Orang itu yang sama. tidak ada kolerasinya dengan cerita ini. Hanya satu Simon yang memiliki kolerasi ialah Simon Petrus. Simon dari Kirene itu adalah Simon Petrus gitu. Ya, dia dari luar kota. Kan sudah dijelaskan di dalam isi. Dari luar kota Simon. Nah. Gini Bang, Simon ini banyak Bang, ada Simon Petrus, Maria pun banyak Bang. Simon Petrus satu, Simon dari Kirene satu, ada lagi dia Simon orang Zelot, ada lagi nanti dia banyak ya, satu nama itu sekarang. Yesus pun ada, Yesus Kristus, Yesus Barnabas, Maria pun bahkan ada 4, Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, Maria sahabat saudara Marta. Jadi jangan hanya karena Simon lalu kita sama-samakan, lalu kita jadi-jadikan begitu Kolerasinya ada di Galatia 13 Yes, dan ketika Yesus juga mengatakan bahwa Simon Petrus adalah iblis, dikolerasikan di Galatia 3:13. Bukan kolerasi, korelasi Bang. Oh iya, itu korelasi itu maksudku. Iya. Nah, jadi itu kan ada kolerasinya antara Galatia 13 itu yang dikatakan terkutuk itu adalah iblis. Siapa yang dikatakan iblis itu? Yesus mengatakan bahwa Simonlah iblis. Maka yang dimasuk dengan yang mati di kayu salib itu adalah seorang yang terkutuk.
Dan yang terkutuk itu adalah iblis, dan iblis itu bernama Simon. Siapa yang menyebut Simon? Yesus. Kan ada kolerasi semua itu. Oke. Jadi Bang, Yesus pada saat itu kan digantikan posisinya memikul salib ini oleh Simon Petrus ya Bang ya. Aku ikuti Abang aja lah. Betul. Lalu Bang, itu kan yang dicambui itu, yang dicambukin itu kan Yesus ya pertama-tama. Lalu di tengah jalan digantikanlah dia oleh Simon dari Kirene atau Simon Petrus. Kuikuti pun Abang, nggak apa-apa. Lantas Bang, kemanakah Yesus yang kena cambuk, yang capek itu, yang berdarah-darah itu deh Bang? Oke, ya. Kita kembali. Setelah itu kan di hari ketiga Maria Magdalena itu kan. Enggak, gini Bang, pas di perjalanan salib Via Dolorosa itu Bang, kan Yesus kan mikul nih, nggak sanggup lagi, jatuh dia, digantikan oleh Simon dari Kirene, yang Abang bilang adalah orang yang sama dengan Simon Petrus. Yesus yang tertatih-tatih itu, yang terluka kena cambuk itu, dia kemana dia Bang? Lari dia, lari pergi. Oh lari ya. Kalau ditunggu di situ matilah dia, gawat kau. Jadi dia kan karena nggak sanggup dia, maka terjatuh, salib itu jatuh Bang. Lalu tentara Romawi mengatakan kepada Simon dari Kirene, kau menggantikan, bantu dia untuk memikul salib ini, karena Yesus nggak sanggup lagi melanjutkan memikul salib Bang. Lalu Abang bilang Yesus yang kena cambuk itu lari dia Bang ya, terbirit-birit Bang ya, gitu maksud Abang. Oh Mak Jang, iya. Tepuk tangan untuk Abang Pendeta. Satu, kita buktikan dulu. Kita buktikan. Jadi saya biar tidak dibilang framing, kita buktikan. Di hari ketiga, Maria Magdalena itu mendatangi goa. Bang, betul dulu Bang. Tunggu dulu Bang. Biar ku lanjutkan lagi Bang. Lari dia Bang, kan orang rame-rame Bang di situ menonton Bang, rame-rame dia. Ya kan peristiwa besar itu Bang, Yesus ini. Betul. Karena dia orang besar. Oh itu kan tidak ada yang mengenali Yesus. Orang Roma pun tidak tahu Yesus. Itulah sebabnya mereka meminta bantuan Yudas pada saat itu. Apakah pada saat itu dia lari atau diserupakan Bang Yesus ini? Yang diserupakan itu kan begini, konsep daripada diganti itu kan diganti Simon. Ya saya jelaskan dulu sama kamu. Oke, diganti Simon, ya toh. Setelah itu dia entah dia kabur, entah dia lari, bahasanya itu dia pergilah dari situ. Karena kalau dia bertahan musibah lah buat dia. Itu secara ilmu psikologi kita gunakan kan? Oke. Pada hari ketiga, waktu Maria Magdalena dan para murid sudah menyangka dia mati, pintu gua itu sudah tertutup, mayat Simon itu tadi sudah tidak ada di dalam gua. Ya, karena Simon tadi yang disalib. Lantas disangkanya pria itu adalah tukang kebun pada saat itu. Ternyata pria itu adalah Yesus. Ya. Maria Magdalena dan para murid sudah menuduh dia mati. Oh tidak. Kenapa kau cari orang hidup di antara orang mati? Itu Yesus yang bilang. Kenapa kau cari orang hidup? Sementara yang dicari Maria Magdalena itu kan orang mati. Disangkalah oleh Yesus. Kenapa kau cari orang hidup di antara orang mati? Bang, nggak malu Abang ngomong-ngomong kayak gini Bang? Kenapa malu? Yesus membuktikan bahwa dia hidup. Yesus yang sendiri. Nonton 4,1K ini Bang, yang Abang pikir ya nggak anak tamat TK semua ini Bang? Saya tidak bilang kalian anak TK, tetapi saya meminta kalian mengoptimalkan kinerja otak kalian. Yang Abang pikir ya nggak berpendidikan kami yang nonton-nonton ini Bang, malu lah Bang kayak gini ngomong-ngomong gini Bang. Kalau saya meremehkanmu dari tadi, Dek, kamu tidak saya ajak berdiskusi. Jangankan kamu, abangku saja Juma ini saja, sahabatku ini saja mau mendengarkanku. Masuk kan begitu. Tidak ada aku yang membohongi kalian. Kalaupun Bang berapologet mau menekong-nekong berbelit-belit Bang, yang elegan dikit lah Bang. Lah, dari tadi apa tidak elegan? Apa semua pernyataan aku ini tidak alkitabiah menurutmu? Aku ini alkitabiah loh. Tertulis loh. Malu kita ngasih referensi kayak gini Bang. Coba contoh, aku contohkan ya. Ketika Maria Magdalena ke depan gua lari meninggalkan salib itu di depan kerumunan orang, macam mana Bang? Nggak malu Bang? Ada ayatnya. Ada yang lari telanjang hanya menggunakan kain lenan, kan ada ayatnya. Ada itu ayatnya.
Aku ini enggak apa namanya ya. Maksudku gini, yang pada saat kain lenan itu, pada saat setelah di Getsemani-nya itu, belum penyalipan itu, belum menghadap Pilatus ini yang kita bicarakan ini setelah Yesus memikul salib, nggak sanggup lagi dia, lalu dibantu oleh Simon dari Kirene untuk menyelesaikan perjalanannya ke Bukit Golgota. Jangan ngarang-ngarang lah, malu kita bang. Artinya kalaupun abang mau mengaliun, elegan dikit lah. Oke begini ya, ini pertanyaanku saja. Yesus itu kan tidak memikul salib, itu kan kata kunci. Yang memikul salib Simon. Kok nggak selesai mikul di situ? Apa nggak baca ini bang? Apa ini? Lukas 27 ini. Aduh bang, ya berapa? Yang kayak mana ya? Yang dibayar? Perikop malu, itu abang. bukan bagian daripada Alkitabiah. Perikop itu dia. Bang, artinya gini bang, malu kita bang. Abang naik ke atas memelintir-melintir ayat kitab orang dengan cara kayak gini bang. Dek, jangan terguncang imanmu ya. Abangmu ini bukan penjahat, bukan orang yang berbusuk hati, mau menyesatkan kalian. Nggak ada. Gini, bang. Malu bang. Nggak ada malunya aku. Apa aku malu? Kami Maling aku enggak. Kami bang, Kristen ini ketawa lihat abang ngomong kayak gitu bang, ketawa. Makanya aku dari awal tadi aku suruh kalian. Cerita si pendeta mula-mula ini. Saudaraku begini, sabar ya, kita elegan sedikit lah kita berdiskusi ya. Dari awal mula aku minta kalau aku berdiskusi kalian ada Alkitab di depanmu. Dibukakan semua ayat yang apa yang aku sampaikan dibuka, tertulis atau tidak. Jangan bawa teologi. Lai Pandi Kita aku rasa membahas gitu. berdasarkan literasi tekstual. Tidak Bang Juma, aku rasa nih udahlah, mungkin agak-agak apa, nanti kita sambung entah minggu depan atau hari besok lah Bang ya, tapi kalau malam Ini contoh dulu. Ketika kamu sudah shock, imanmu tidak kuat menerima kebenaran. Enggak Bang, gini Bang. Cemana ya Bang, kita di sini apologet dengan aku bukan sehari 2 hari berdebat-debat kayak gini Bang. Ayat ini Bang udah capek kita Bang. Jadi kalau ngomong-ngomong ngarang-ngarang Bang, ngarang bebas, malu Bang. Kita buka Alkitabiah, kau sangkal aku dengan ayat D. Kita ini diskusi. Ya. Nggak, apa ya, yang abang pikir ya, nggak sekolah semua kami yang nonton 4.000 loh yang nonton abang ngarang-ngarang cerita. Sangkal aku, kita secara Alkitabiah, sangkal aku dengan menggunakan ayat. Kalau kau merasa aku ini framing dan menyesatkan, silahkan Bang Juma. Udah kabur dia, Bang Victor. Sok dia itu, nggak kuat imannya. Nggak ada aku ini membohong-bohongi. Kalian itu bukan anak kecil lagi. Ya, kalian itu bukan anak kecil lagi. Aku ini nggak ada aku itu membohong-bohongi kalian. Kalau kalian aku bohongi dengan permen ya bisa-bisa saja kan. Kalian itu sudah tua, sudah berbulu. Masa mau aku bohongi? Lucu kali itu anak. Kurang akalnya itu. Mana ada aku itu membohongi kalian. Kalian sudah besar, sudah punya anak, sudah berbulu. Masa aku bohongi? Ayat itu ada semua. Bukalah Alkitab. Baca, apa gunanya Alkitab itu kalau tidak dibaca? Tertulis semua yang aku sampaikan itu. Yang memikul salib Simon, ya, yang digiring ke bukit tengkorak Simon sambil memanggul kayu salib. Yang terkutuk di atas kayu salib itu adalah apa? Yang terkutuk itu namanya. Kalau bukan iblis, yang disebut iblis oleh Yesus Simon. Sesuai dengan ayat itu. Oke. Mungkin bisa gantian ya Pak Pendeta. Siap. Izin di-mute dulu. Kita sapa dulu Bang Mino. Ini Kristen atau Muslim agamanya Bang? Bang Mino. Oke, nggak menjawab. Bang Aldo, monitor Bang Aldo. Tambah bingung saya. Apanya yang bingung Bang? Bertanya ke Bang Zuma kalau bingung Bang. Langsung bertanya ke Bang Zuma. Ada yang bilang Yesus punya Tuhan, ini bukan Yesus yang disalib. Ya udah bertanya Bang, bertanya aja. Yang benar kalau yang bingung mana bertanya. nih? Ya bertanya aja Bang, silakan. Ya apa Simon, apa Yudas, apa Yesus gitu yang disalib. Kalau poinnya Bang, yang penting itu bukan Yesus yang disalibkan. Itu poin intinya Bang dari kedua narasi itu. Berarti penebusan dosa itu nggak ada berarti. Nggak ada Bang, itu ide konyol buatan manusia.
Karena Yesus bilang di dalam 1 Yohanes 1 nomor 9, apabila kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa kita. Angkat tangan ke atas, minta ampun sama Tuhan. Ya Allah, ampuni dosaku. Aku selama ini menyembah manusia. Kayak gitu. Itu yang Yesus ajarkan. Nah, semalam juga kan Bang Zuma sudah sampaikan. Kalau Gurunda monitor silakan Bang Zuma. Bang Aldo ini semakin bingung gara-gara pendeta ini naik. Bang Zuma kalau sudah monitor silakan ya, Gurunda. Seperti itu Bang Aldo. Kalau menurut pandangan pribadi saya tadi, penebusan dosa itu ide konyol buatan manusia. Karena Yesus banyak berkata, termasuk di dalam 1 Yohanes 1 nomor 9 tadi, kalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita, selesai persoalan. Minta ampun kepada Tuhan. Apa harus pindah ke Hindu aja ya biar tenang? Ya, silakan Bang, itu pilihan Anda. Karena di dalam Islam itu tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Soalnya macem-macem gitu pemahamannya orang Kristen ini. Iya Bang, betul. Semakin benar apa yang dikatakan Al-Quran, mereka akan berselisih paham sampai akhir zaman. Al-Quran maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semakin benar Al-Quran umat Islam. Jadi kalian itu akan berdebat terus. Ada yang oneness, ada yang Tritunggal. Diskusi terus. Saling baku hantam. Yesus punya Tuhan. Penyaliban kehendak iblis atau kehendak Bapa. Ribut terus. Semakin benar apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Seperti itu Bang Aldos. Bertanya aja ke Bang Zuma, Bang Aldo, silakan. Iya, banyak sekali berbeda pandangan itu. Gimana nggak tergoncang. Ya makanya belajar Bang. Itulah gunanya bertanya. Bang Zuma kok kayak gini ya? Gitu, bertanya aja ke Bang Zuma. Santai aja. Bang Zuma kok kayak gini sih Bang Zuma? Nah, kalau ada pertanyaan langsung ditanyain. Gitu Bang Aldos. Belajarlah Bang Aldos. Sama-sama belajarnya kita. Bang Zuma kalau monitor masuk aja ya Bang Zuma ya. Udah bobo kali. Belum, Bang Zuma belum jam begini. Biasanya lagi bikin kopi beliau atau sholat tahajud. Begitu Bang Aldos. Bang Handi monitor Bang Handi. Tuh, jadi teman-teman Kristen itu kalau diskusi di Komal Muslim itu semakin membenarkan Al-Quran itu. Ketika kalian berdialog membahas tentang Tuhan, berselisih faham, udah maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran 1400 tahun lalu sudah bilang Bang, bahwa orang-orang kafir itu, orang-orang Kristen itu akan berselisih faham tentang Tuhan mereka. Gitu Bang Aldos. Jadi sampai sekarang kalian itu ribut, bingung. Yang disalib ada yang bilang Simon, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Gitu Bang Aldos. Jadi direnungkan. Nah, kebetulan ada Bang Zuma. Tunggu mungkin Bang Zuma masih tahajud. Bang Aldo, kalau sudah Bang Zuma monitor kembali, silakan bertanya, belajar sama Bang Zuma. Gitu. Matius 22 nomor 37, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kita disuruh pakai otak kita untuk mengasihi Tuhan. Nah, tuh. Pakai otak. Gitu Bang Aldos. Bang Handi, monitor Bang Handi. Nggak monitor juga. Ketiduran Bang Zuma itu. Enggak, lagi tahajud mungkin beliau. Silakan Pak Pendeta mungkin ngobrol sama Bang Aldos ini. Silakan. Iya. Tambah kacau ngobrol sama ini mah. Kenapa tambah kacau? Kenapa tambah kacau?
Masa nanti Natalannya Simon. Masa Natalannya Simon. Aduh, aduh. Jadi kamu Ganti aja keberatan. kalendernya kelahiran Simon. Ya enggak apa-apa kalau kamu mau. Sia-sia. Apa hal yang meragukanmu kalau misalnya Simon yang ternyata dia yang Iya, yang disalib? benar yang mana yang disalib, yang benar yang mana? Yang benar ya Simon, kan sudah dikasih tahu itu sama Alkitab itu yang kasih tahu. Tertulis bahwa yang memikul salib itu adalah Simon. Nah, selesai. Tidak dikatakan Yesus, tidak dikatakan Yudas, tidak dikatakan Yohanes, tidak dikatakan Maria yang memikul salib itu. Hanya satu orang yang memikul salib bernama Simon. Sulitkah itu dimengerti? Sulitkah itu dipahami? Sulitkah itu dicerna dengan akal? Ada ndak yang memikul salib selain daripada Simon dan dua penjahat itu? Pak Pendeta pernah khotbah enggak di gereja kalau Simon itu yang disalib? Oh iya jelas. Apa enggak kabur itu Jumaat? Pernah dilempar pakai kursi. Pernah, iya Tapi- dilempar pernah. Tapi saya mengelak, tidak kena. Jadi tidak masalah buat saya. Masa saya dilempar, saya diam. Saya balas lempar juga, akhirnya berkelahi kami kan. Nah, berkelahi waktu itu, baku pukul, dan sampailah waktu itu ke kepala desa dan didamaikan di tempat kepala desa. Begitu tidak masalah. Dan saya diusir dari gereja itu. Dan saya akan buat lagi. Hah? Kan begitu. Hidup itu kenapa dibuat repot? Mereka ngajak baku pukul, hajar. Main kan kita punya. Begitu. Sampai Jadi sekarang masih khotbah enggak? Sekarang yang kamu dengar ini apa? Ini bukan rohku ya. Ini aku ini belum mati, masih hidup. Ini masih berkhotbah sampai sekarang. Ini kirim aku koin dulu, sahabatku di bawah ini. Konteksku. Baru 71. Bikin dulu aku ini banyak koin. Biar aku semangat mau ngirim itu. Ya. Pencet dulu itu. Pendeta itu. Nah, dipencet-pencet itu. Apa bintang-bintang. Gitu. Terima kasih Yang saudara. benar ini Inilah. Natalan ini kelahiran siapa Bang Muteta? Ya, jadi itu terserahlah mau kelahiran siapa itu bukan persoalan itu. Ya, yang substansialnya di dalam kekristenan itu kan tentang penyalipan. Siapa yang disalib? Nah, kita cari di dalam Alkitab yang begitu tebal. Siapakah yang memikul salib itu? Hanya satu orang. Tidak Yohanes, bukan Lukas, bukan Markus. Memikul salib itu kan belum tentu itu yang disalib, Pendeta. Di mana kamu mendapatkan referensi kalau yang Orang memikul salib membawa itu? kayu itu belum tentu membakar kayu itu. Sekarang begini ya. Bahwa perikop itu bukan bagian daripada Alkitabiah. Tidak dijelaskan Yesus. Itu tidak ada. Tetapi kata Yesus itu adalah dia dikatakan. Ayat tersebut dari 20, 21, 23, 24, 25, 26 memiliki satu korelasi menceritakan satu tokoh bernama Simon. Yang pada saat itu dialah yang memikul salib, dia yang disalib, dia yang meminum anggur asam. Begitu. Seperti yang dikatakan. Aku sapa dulu Yeni, mungkin ini Kristen beliau nih. Selamat malam Bu Yeni. Malam Bang. Ternyata. Oke, silakan Mbak Bro Yeni mungkin mau tanggapi pendeta mula-mula ini karena ini barbar ini nanti jadi hari ulang tahun Simon nantinya 25 Desember. Silakan Bang. Silakan Bang Yono. Bang Yono silakan. Mau nangkapi tema yang mana Bang?
Enggak, ini tadi narasinya 25 yang disalib Desember, Simon. hari Simon. Oh, Hari Simon. narasinya Ya. gimana bang? Yang disalib itu bukan Yesus tapi Simon. Ini kata pendeta nih, pendeta mula-mula. Silakan ditanggapin atau ditanyain, Bang. Natal juga hari kelahiran Simon. Silakan. Ya udah. Iya, tunjukkan aja data kalau memang Simon yang disalib kan, biar enak kita. Ngapain kita cari tahu bang, gitu. Mantap. Silakan Pak Pendeta. Itu ditanya tuh. Oke ya. Jadi data yang minta disampaikan itu memang harus disampaikan ya sebagai wujud daripada pertanggungjawaban di dalam menyampaikan narasi. Jadi hanya ada satu tokoh di dalam Alkitab itu yang memikul kayu salib itu ialah Simon. Tidak ada nama lain selain Simon. Yang digiring ke atas bukit tengkorak tersebut adalah Simon. Dan Yesus itu ternyata dia tidak memikul kayu salib, dia berjalan. Lantas siapa orang yang disiksa memikul salib tersebut? Kalau bukan Simon. Kita lihat di Galatia 3:13, terkutuklah dia yang mati di kayu salib. Nah, berarti yang mati di kayu salib tersebut adalah orang yang terkutuk, manusia yang terkutuk. Anak manusia telah disalibkan. Siapa anak manusia yang terkutuk yang telah disalibkan itu? Yang terkutuk itu satu makhluk di dunia ini, tidak ada lain, tidak ada bukan, ialah iblis. Tidak ada yang terkutuk di dunia ini selain iblis. Nah, pertanyaannya, siapakah iblis tersebut? Yesus menyebut iblis tersebut ditujukan kepada Simon Petrus. Nyahlah engkau iblis. Ya, sudah jelas 100% yang memikul salib, yang mati di salib adalah Simon Petrus kalau begitu. Nah, saya minta ayatnya yang tercatat bahwa Simon itu tergantung disalibkan, bang. Aduh. Dari tadi Galatia 3:13 itu. Terkutuklah dia yang mati di kayu salib itu. Oke, di situ berbicara tentang siapa di situ. Apakah ada nama Simon? Oke. Kamu boleh buka ketika Yesus menyebut Simon itu sebagai iblis. Nyahlah engkau iblis. Nah, apa kamu mau menyangkal ketika Yesus menyebut Simon dengan sebutan iblis? Bang, bagusnya itu kan aku udah bilang. Bagusnya abang tunjukkan data. Contoh saya bang, bentar bang, saya tunjukkan data kayak gini ya. Kayak gini itu, bang. Nanti oke, saya tunjukkan data. Itu Pak Hos, ayat itu yang terkutuk itu Pak Hos, tolong dibantu. Nanti tidak framing saya ini. Saya tidak pakai perangkat HP kayak dia ini. Kalah kita nanti. Dibuat iblis roh jahat ini. Iya, di Galatia 3:13 itu aja dibuka. Ya, yang jadi itu jadi gini bang ya, gini bang, bentar dulu bang. Jadi yang bagusnya itu tunjukkan data kayak aku ini ya bang ya. Nah, kenapa nama Paulus ada di sejarah kalian, ada di ajaran kalian? Paulus artinya Paulus. Ini baru kita tunjukkan data. Itu salah itu bang. Caranya gimana Bang Yono, pendeta mula-mula ini bukan Islam bang. Silakan abang. Ngobrol dulu, selesain dulu, nanti sebentar masuk ke Islam gitu. Silakan. Ya saya itu, jangan Anda itu paham ya. Kita ini berbeda itu saja ya. Nah, Yesus menyebut Simon itu dengan sebutan iblis. Seberapa tidak kau? Mana ayatnya bang? Kan mana? Kan aku butuh ayatnya, aduh bang, aduh. Oke, kalau sudah saya tunjukkan ayat sudah ya kau. Itu ayat berapa itu, Hos? Yang mana bang? Nyahlah engkau iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, melainkan manusia. Itu ada dalilnya tapi lupa juga saya itu dalilnya. Di bawah. Makanya jangan lupa bang. Tolong di bawah itu. Matius 21 nomor 23. Ya. Matius 21 ayat 23. Baca kau. Matius 16. Bulus itu bom. Matius 16 nomor 21 sampai 23.
Baca kau. Itu apa kata Yesus di situ? Nyahlah engkau iblis. Lalu Yesus berpaling kepadanya. Nyahlah engkau iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Perkataan itu ditujukan kepada Simon Petrus. Ya iya, apakah itu ayatnya disebut di situ Simon? Abang Ya itu kan saya Simon. kata, aduh bang. Sulit aku ini kalau ndak menjelaskan. Kita itu jangan asumsi liar bang. Kita berbicara sesuai fakta yang ada. Kan Karena sudah hal saya yang bacakan ayatnya. tidak Kamu tahu, minta Bang. kamu minta ditunjukkan lewat HP, maksudmu begitu? Iya benar bang. Tunggu aku ambil Alkitab. Oke bang, lanjut bang. Kau ini buang-buang waktu saja kau ini. Kalau ndak hafal Alkitab ndak usah kau berdiskusi. Buat jengkel kau ini. Kukira kau ini sudah senior, ternyata kau ini masih junior. Bang, aduh bang, pengalaman abang jam terbang abang itu masih kurang bang. Kalau kau kurang, tidak perlu kau tanyakan tadi itu foto-foto ini. Nunjukkan Alkitab. Kan sudah hafal, harusnya di luar kepala ayat itu. Longor sekali kau. Tidak hafal kau ayat itu rupanya kau. Lempar aja pakai kursi, Bang. Masa aku harus menunjukkan ayatnya? Diskusi, mana ayatnya? Diskusi, mana ayatnya? Habislah buang waktu. Gini aja bang ya. Gini aja, nggak usah tunjukin ayatnya. Abang, Tuhan abang siapa bang? Simon Petrus. Oke, abang ibadah di mana bang? Ibadah di mana saja saya bisa. Di rumah saya sekarang ibadah. Enggak bang, abang pergi ibadah di mana bang? Rumah ibadat abang namanya apa bang? Gereja mula-mula. Bang, ya kita jujur-jujuran bang ya. Bang, dengar ini bang. Orang udah jawab jujur kok. Maksudnya gini bang ya. Ya, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu dari si jahat ya bang ya. Makanya Kira-kira aku ini pendusta. sesuatu itu. Aldo ketawa. Dengar ya bang. Bang dengar dulu ya. Oh memang orang katakan bahwa buah itu tidak jatuh dari pohon ya. Memang dari buahnya kita mengenal mereka. Apa bang coba? Apa pertanyaanmu? Kau ini Tidak ngomong jelas. apa sih ini? Ini kamu jual obat? Nanya gereja lah. Nanya di mana ibadah lah. Tidak ada nyambungnya kau ini. Ganti sajalah yang agak cerdas sedikit ini. Soalnya abang ini nyamar terus. Ya aku nggak suka nyamar-nyamaran gitu bang. Nyamar jadi apa aku ini? Power Rangers atau apa? Satria baju hitam. Bang, kita jangan diskusi dulu bang ya. Kalau menurut pribadi saya bang ya, kalau masalah agama, saya menyangkal satu titik itu, anggap saja saya sudah menyangkal Tuhan saya. Serius bang, masalah keyakinan bang. Makanya itu saya tidak mau bang. Saya jujur-jujurnya aja bang. Karena itu anggap saja saya menyangkal Tuhan saya itu bang. Gitu. Aku ini bukan anak kecil, sudah tumbuh bulu. Mau kau lihat? Aku ini tidak pernah main-main aku ini. Mana adanya aku ini membohongi kau? Aku ini sudah tua, bukan anak kecil kau itu. Sudah tumbuh bulu kan? Iya, harus aku juga membohongi udah kau? tua bang. Yang aku bahas dari tadi itu kan Alkitabiah, ada ayatnya. Apa ndak ada ayatnya aku bahas ini? Apa aku mengada-ada? Bang, coba gini dulu bang ya. Kalau ada tokoh atau ada seorang yang lain di luar Yesus yang mengatakan, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu dan aku jalan dan kebenaran bang, saya tinggalkan Yesus bang. Kalau ada yang lain mengatakan itu bang. Tapi kenapa saya masih ada? Karena dia bisa berani berkata gitu. Bayangkan bang, coba tunjukkan salah satu pribadi yang bisa berani berkata gitu bang. Oke, Simon Makanya- Petrus. Makanya Nggak, itu bang. Oke, Simon Petrus. Oke, kita bahas Simon Petrus ini. Biar kamu paham kehebatan Simon Petrus yang lebih hebat dari Yesus itu. Mau kamu? Yesus pegang kunci kerajaan surga enggak dia? Aku tanya. Gimana? Yesus punya kunci kerajaan surga enggak dia? Yang pegang Simon. Coba, Kunci aku tanya. kunci surga itu saya tidak tahu di mana tetapi dia mengatakan Dipegang bahwa Simon di dia neraka. itu
pergi ke sana Aku tidak peduli Yesus ke Hong Kong, ke Amerika atau kemana, itu terserah dia, urusan dia. Yang aku tanya siapa yang pegang kunci kerajaan surga, itu pertanyaanku. Iya, nggak tahu lah. Masa kamu tanya aku? Emangnya aku tahu kunci? Tanya sama Bang Hendy Selebes, siapa Bang yang pegang kunci itu? Biar paham ini anak kecil ini. Oke. Namanya siapa? Simon. Kau ketawa? Ketawa dia. Kau mentertawai Alkitabmu sendiri. Lucu kali hidupmu itu. Baru kali ini ketika ayatnya disebutkan, dibacakan, dia malah tertawa. Bang, kenapa aku bilang mati hari ini juga mati dengan Yesus itu karena apa? Matius 16 18 sampai 19. Baca aja. Baca itu. Siapa yang megang kunci itu? Kan tadi bilang Simon, haruslah tunjukkan ayatnya bahwa Simon yang megang, Bang. Iya, makanya dikasih ayat tadi kau buka biar kau percaya. Kau ada Alkitab tidak di sana? Bang, aku tahu, tetapi kalau kalian bawa dalil, kalian yang tunjukkan. Itu udah tunjukkan Matius 16 nomor 18 sampai 19. Iya, Bang, masalahnya Simon tidak pernah mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran. Bukan ini ditanya kunci kerajaan surga, bukan itu yang dibahas. Simon yang megang kunci itu, kunci surga. Gimana sih kamu ini? Kamu dikasih data ya, jadi kamu dikasih data kau ngeyel. Bukan, Bang, maksudnya saya itu mau data yang valid gitu. Jadi Matius itu nggak valid, Matius 16. Cobalah tunjukkan, Bang, bahwa Simon itu mengatakan jalan ke. Ya kau baca lah kalau kau punya di situ, kalau kau punya Bible kau baca. Ada, Bang, di sini. Oh, berarti kau nggak ada persiapan. Ya iyalah, Bang, karena siapa ini kalau nggak tahu ayatnya ini dia ini, Bang Andi. Kita aja Muslim tahu kok. Jadi pendeta mula-mula gini ya. Aku itu dulu aku ragu dengan masalah beragama, Bang. Ya, serius. Nggak usah curhat, aku tak mau curhat. Kau dengar dulu ya. Tetapi kenapa aku sampai sekarang menyerahkan diri kepada yang mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran. Aku datang dan keluar dari surga, maka aku tahu bahwa yang bisa bawa kita adalah orang yang keluar dan datang dari surga. Secara logika benar, dia bukan lahir dengan hasil berhubungan manusia. Sekarang aku tanya, mau berhubungan, tidak berhubungan, tidak ada urusan. Yang aku tanya apakah Yesus punya kunci kerajaan surga? Itu yang harus kamu jawab. Masa sulitkah pertanyaanku ini dicerna dalam otakmu itu? Yesus punya kunci kerajaan surga. Ya iyalah, orang yang memegang kunci itu dia, karena dia mengatakan bahwa aku pergi ke situ. Dan jadi dia punya kunci itu? Dia punya kunci itu? Ya iya, karena dia mengatakan bahwa aku pergi ke situ dan dia mengatakan bahwa aku keluar dari situ. Iya. Kamu tidak tahu kunci itu sudah dikasih sama orang? Sama siapa? Simon, Kan sudah dikasih, ketawa dia. Lucu. Tobat aku ini. Sudah Bang, dikasih aku ini senang diskusi tapi malam. Bang, aku ini senang diskusi pakai data cuman malam ini. Ya, kalian membuat aku happy, Bang. Sayang, aku ndak bisa buka kamera. Kalau bisa aja aku buka kamera, aku tunjukkan depan kau ayat itu besar-besar sampai apa itu. Bang Andi bisa ndak buka kamera, Bang? Saya bacain aja deh. Keras kepala anak ini. Dan Matius 16 ya. 18 sampai 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Itu. Sudah. Itu jelas itu ayatnya udah. Yesus tidak punya kunci itu persoalannya. Jadi kuncinya udah diserahkan ke Petrus. Iyalah, jadi sudah tanya ada. Jadi bagaimana bisa kamu masuk kerajaan surga kalau Yesus sendiri tidak punya kuncinya? Itu kan persoalannya. Yang punya lucu.
Jadi Simon yang berpengaruh itu. Berarti Simon yang pegang kunci itu bang ya. Iya. Itu tertulis Natal juga begitu. kelahiran Simon, Natal juga kelahiran Ini kamu Simon. kok bantah datanya sih dibacain kok bantah gimana sih kamu? Aduh bang lucu-lucu kita ini ya. Kenapa Kau ya? yang lucu, kau nggak pakai data, kau tertawakan data. Bukan bang, abang kita di sini yang lucu karena ngomongnya lucu-lucu bang. Dia yang punya Alkitab, kok dia yang ketawa? Dia Bang, bilang aku lucu. tunjukkan ini bang buat abang lihat ya. Dengar ya bang ya, ntar ya. Ayat ya, ini. Biar abang itu pikir, oh iya benar ya. Biar Jawab kita itu pakai dulu. data. Jawab, setuju enggak kamu kalau Simon pegang kunci itu? Iya, dia megang kunci benar. Ya, benar kan? Nah, berarti Yesus enggak punya lagi kuasa untuk kunci kerajaan surga itu. Oh, tuh udah nggak ada lah, kan udah dikasih sama Simon itu. Ya kan? Ada aja abang-abang ini. Kok ada aja? Tertulis kok. Kayak mana? Ada lah tertulis itu. Saya aja membacanya rapi. Saya aja baru sadar ini. Wah, baru sadar dia tuh. Masa kamu nggak sadar? Ini nih, nggak lama lagi kok Aldos ini bersahadat. Ya Dos ya? Iya, bersyukur. Bang, ya ini aku tunjukkan ayat bang ya. Aku bawa data ya. Bang, jadi ya apa ini adalah Yesus ya. Yesus berkata bahwa bukan saja dia jadi Tuhan, tetapi dia jadi Allah nanti ya. Bang, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku ya. Ya, jadi di akhir zaman Siapa yang menjadi anak? Dengar dulu bang, kan enak Ya kita langsung udah gantian dulu, dibaca, Bang. tinggal tanya siapa yang menjadi anak. Iya bang, kan maksudnya aku bacain dulu. Nggak beres usah dulu, langsung Bang. aja ditanya, langsung jelasin siapa yang menjadi Iya, anak. iya. Ya udah jelasin. Nah, oke. Bang ya, jadi ini cerita bagaimana di akhir zaman ya, siapa yang bertahan dengan Yesus sampai mati, maka Yesus akan turun menjadi Allah yang Ya siapa yang menjadi anak turun. Ya. Yesus tidak bisa turun. Kok dia kuncinya dibawa Simon? Bagaimana caranya dia bisa turun dari surga? Ada kunci seret kali. Menang, ia memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allah. Dia memang dari Allah, makanya dia itu nanti di hari kiamat nanti dia datang jadi Allah lagi, hakim yang adil bang. Gimana sih bang ini? Terus siapa yang menjadi anak? Iya, di sini orang-orang yang udah percaya setia kepada dia, nanti dia yang memerintah sebagai raja. Nanti orang-orang Saya yang nggak percaya nanya sebagai itu. anak. Yang menjadi anak siapa? Orang-orang yang percaya kepada dia. Seperti siapa orang itu? Ya, seperti orang-orang Kristen. Oh, berarti Yesus nanti punya anak. Bang, abang lihat di sini. Ya kau tuh jelasin aja. Jadi Yesus nanti punya anak. Ya iyalah, dia punya anak yang dia kasihi, yang kepadanya Termasuk kau yang anaknya kepada Yesus. dia lah mereka berkenan, bang. Yang kepada dia. Jadi mereka termasuk kamu anaknya Yesus gitu. Ya iya, Yesus Ya, kan ngomong sebagai dong. Allah nanti bang. Oke. Dia sebagai Allah nanti bang, maksudnya bang. Aku mau bertanya dulu. Oke, kamu mau Allah itu banyak. Allah itu banyak, enggak cuma satu. Enggak masalah jadi Allah, ya. Setan pun itu Allah. Allah orang yang jahat itu disebut. Diganti dong, jangan pakai Allah dong, Tuhan. Pakai Tuhan Ya. gitu aja. Jadi begini. Aku mau tanya, Yesus itu adalah anak domba, setuju kamu? Iya, anak domba Allah. Oke, setuju. Kamu tahu Lucifer? Lucifer itu makhluk yang berkepala kambing itu, tahu kamu? Tahu Gimana Lucifer? bang? Lucifer manusia berkepala kambing itu, tahu kamu dengan Lucifer? Lucifer. Iya, kenapa? Kepalanya kambing kan? Tahu? Iya, maksudnya kenapa? Iya, tahu kepalanya kambing itu, tahu kamu? Iya, kepala kambing atau kepala apa, aku udah tahu maksudnya gimana. Kalau domba punya anak, anaknya pastilah domba. Betul? Iya. Nggak mungkin jadi sapi atau kerbau. Iya. Kalau Yesus anak domba, berarti bapaknya domba. Ya itulah tadi Lucifer yang kepalanya kambing itu. Kenapa kau ketawa?
Ada enggak kamu pernah lihat sapi beranak domba? Aku enggak pernah. Kalau aku enggak pernah ketemu kerbau beranak domba atau sapi beranak domba. Setauku kalau anaknya domba pasti bapaknya domba. Sang bapak itu pasti domba. Itu sudah hukum alam. Ketika sapi beranak sapi, domba beranak domba. Kalau Yesus itu anak domba, pasti bapaknya berkepala domba. Siapa yang berkepala domba kalau bukan Lucifer? Ada enggak tokoh yang berkepala domba selain Lucifer? Nanti dulu. Oke, Kau Bang. jawab dulu. Gini aja, Bang. Oke, Bang. Nanti Aku nanti aku dulu. jawab. Bapak yang dimaksud itu berkepala domba tidak? Kalau dia bukan kepala domba, bukan bapak. Setuju enggak kamu? Kalau bapak itu berkepala domba juga. Bang, kita itu tidak tahu Bapak itu seperti apa. Pikiran kita nggak nyampe, Bang. Makanya aku tidak mau membahas itu, Bang. Makanya kan aku kasih tahu sama kau. Kalau domba beranak domba, betul enggak? Kau kan penyesat. Masa kamu mau kasih tahu saya jadi saya penyesat gitu? Aku ini penyesat. Aku ini sekolah. Aku ini, bro. Aku ini sudah tua. Kalau kambing beranak kambing, ayam beranak ayam. Kalau domba beranak domba. Kalau Yesus anak domba, bapaknya pasti domba. Siapa tokoh yang berkepala domba kalau bukan Lucifer? Ada enggak? Sebutkan dulu. Satu tokoh. Makanya lahirlah satanis. Kamu tahu satanis zaman dulu. Itulah kenapa lahirnya pemahaman anak domba itu. Kalau bukan daripada satanis. Makanya terdapat perjamuan kudus. Barang siapa yang tidak memakan darah manusia, maka dia tidak akan memperoleh hidup yang kekal dan dia tidak akan dibangkitkan. Itu kan kanibalisme. Kamu, sekarang saya tanya di dalam sakramen, kamu pernah makan darah dan daging anak manusia atau belum? Belum lah. Kamu tidak akan dibangkitkan, Le. Kan itu syaratnya. Enak sekali darah dan daging kau kasih roti. Perintah itu. Itu kan perintah. Bang, coba aku jelaskan dulu, Bang, ya. Saya itu, Bang, ya. Abang jelaskan panjang lebar juga sama, ya. Apa? Jadi kita itu harus berpatokan kepada ajaran kita masing-masing seperti apa yang dikatakan oleh keyakinan saya, ya. Tidak ada di dunia ini seorang manusia maupun nabi mengatakan bahwa akulah kehidupan. Tidak ada. Akulah jalan dan terang hidup. Tidak ada. Ya, makanya aku sampai sekarang masih ikutin dia karena dia. Woi, selesaikan dulu itu loh. Yohanes 6 53 sampai 56 itu loh. Baca dulu. Ya mana, Bang? Aku itu tadi disuruh makan daging manusia. Aduh, Bang. Lu udah tanya ada kok, saya bacain. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Tuh, gimana itu? Lu ketawa disuruh makan daging manusia. Bang, ya makanya saya bilang, Bang, abang benar gak, Bang? Konsep abang dengan konsep saya berbeda. Sampai kapanpun kita itu datamu itu loh, Pak Pendeta. Jelasin dulu itu data. Jelasin, Pak Pendeta. Oke. Dengar dulu Bapak Pendeta mula-mula ya. Ya, kita beda konsep. Sampai kapanpun kuncinya kita nggak bisa menemukan karena kita beda konsep. Makanya saya mau menyampaikan kepada kamu karena saya kan lebih paham dari kamu, ya. Yang tujuannya di sini mau meningkatkan optimalitas, ya, kinerja otak. Jadi di sini perdiskusian ini mencerdaskan. Ini 4.000 orang. Saya tidak hanya berbicara dengan kamu, tapi dengan mereka yang mendengarkan di bawah, ya. Iya, Bang. Kalau saya pakai data kita lanjut. Cuma ini kita canda-candain aja, Bang. Nggak ada. Saya ini berbohong. Semua ayat yang saya sampaikan ini ada ayatnya. Jadi begini. Kanibalisme itu memakan darah dan daging anak manusia. Itu siapa yang memakan darah dan daging anak manusia? Kalau dia iblis atau Tuhan? Aku kasih dulu pertanyaan denganmu secara rasional, akal sehat, dan kamu jangan memalukan dirimu ketika kamu berbicara tidak dengan menggunakan akalmu. Siapa pekerjaan, ya, yang memakan darah dan daging manusia itu perintah Tuhan ataukah itu perintah iblis? Kalau kamu coba kamu kaji dengan akalmu,
ya. Kaji dengan akalmu, mudah-mudahan besok kamu bisa sadar besok pagi setelah bangun tidur. Iya, kalau aku sadar terus aku gimana bang maksudnya? Kalau kamu sadar, kamu carilah apa namanya Apa? Pak Mantri di sana, kamu bersunat dulu. Bukan maksudnya kalau sadar gitu langsung pindah ke mana gitu? Jadi Bukan jelaskan kayak gitu. dulu, nanti dulu gampang sadar itu. Kamu jangan buru-buru tobat. Nggak seru nanti kalau kamu cepat tobat kan. Maksudnya soalnya gini bang, abang mau menyadarkan saya, tetapi abangnya tidak sadar diri juga. Yang menjadi masalahnya itu. Oke, begini. Pertanyaannya kan begini. Perintah memakan darah dan daging manusia itu menurutmu itu perintah Tuhan atau iblis? Iya, kalau di dalam tertulis di dalam kitab berarti perintah Tuhan lah. Tetapi itu adalah suatu tanda kekudusan manusia kami yang orang percaya. Ya Itu adalah berarti Tuhanmu itu adalah iblis ketika memerintahkan memakan darah dan daging manusia. Kalau Tuhan tidak begitu. Tuhan itu tidak begitu. Coba kamu nanti dulu. Ini sudah saya sederhanakan pertanyaan saya kepada kamu. Jikalau ada yang memerintahkanmu, makanlah dan minumlah darah manusia, darah dan daging manusia itu makan. Mana ayatnya? Menurutmu Biar itu? saya buka aja bang, biar enak. Mana ayatnya? Biar aku bacain aja. Udah malas ngomong-ngomong juga ya bang. Ayat berapa? Aku bukain. Bang, ayat berapa aku bukain? Yohanes 6. Yohanes 6 nomor 53 sampai 56. Yohanes 6 Yohanes 6 Iya, Yohanes 6 ini bang. nomor 53 ke bawah, 53 langsung. Sadar ya Dek ya, mulai besok pagi mudah-mudahan kamu 5 berapa? 53. Oke. Baca. Tar bang, biar enak kita baca bang. Yang kuat bacanya ya, bersemangat. Ya, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Wow, keren bang. Pertanyaannya, kamu udah makan dagingnya nggak? Oke bang, dia mengatakan ini setelah dia bangkit apa sudah dia Terserah lu. Bang, jangan gitu bang ya. Ya udah, kasih tahu pendeta dia udah makan daging nggak tuh? Ya, jadi menurutmu perintah tersebut itu perintah dari Tuhan atau dari iblis? Kalau begitu Bukan modelnya. Pak Pen dengar dulu Pak Pen. Ini kan perintah dari Yesus, benar nggak? Saya Pak Pen? tanya itu perintah Tuhan atau iblis? Sederhana itu. Iya, perintah dari Tuhan Yesus, benar nggak Pak Pen? Coba kalau kamu lakukan itu bertentangan nggak dengan hukum? Dek? Enggak Pak Pen. Dia memerintah ini, ya. Apakah dia perintah gini waktu masih hidup apa dia udah bangkit? Pak Pen, udah mati Pak Pen. Coba jawab dulu lah Pak Pen. Masih hidup lah. Emang orang mati bisa ngomong? Aduh. Jadi akalmu itu ya digunakan secara optimal karena akal itu adalah wahyu yang langsung diturunkan Tuhan kepada manusia tanpa pelantara. Jadi turunnya akal pada manusia itu tidak melalui malaikat, langsung diberikan Tuhan kepada makhluknya. Jadi kamu harus bisa mencerna ayat tersebut dengan akalmu, apakah itu perintah Tuhan, apakah itu yang dikatakan perintah iblis. Begitu. Tidak semata-mata segala sesuatu itu harus dibenarkan. Ketika dia salah, katakan salah.
Ketika dia benar, katakan benar. Itu baru kejujuran, itu baru kebenaran. Perintah itu kan jelas-jelas perintah yang menyesatkan. Lantas kenapa masih dipercaya perintah tersebut? Begitu. Coba dicari di mana kebenarannya, tidak akan bisa benar ketika kamu memakan darah dan daging manusia. Ketika luka saja kita obati, musuh saja kita ampuni, dosa saja kita maafkan. Bagaimana mungkin memakan darah dan daging manusia? Memakan darah dan daging hewan saja ada caranya. Ya. Iya bang. Jadi bang ya, di dalam iman kami bang ya, jadi tiap bulan itu minggu adalah ada minggu ya yang disebut dengan perjamuan kudus bang ya. Makanya kenapa roti dan anggur itu diibaratkan darah dan daging Yesus. Makanya perikopnya itu roti hidup ya. Jadi janganlah kita terlalu bicara hal-hal yang tidak masuk akal bang ya. Kenapa perintahnya kan makan darah dan daging, bukan roti. Kalian ganti, itu kan tidak benar lah juga itu. Apa hukumnya? Merubah, mengganti, menambah dan mengurangi itu tidak boleh. Alkitab itu tidak boleh ditambah, dirubah dan dikurangi. Ya, kamu dapat ilmu dari mana? Menambah, mengurangi dan merubah itu. Dosa tidak kira-kira? Iya bang. Jadi waktu itu dia sama-sama dengan murid-muridnya. Terus dia berikan roti dan anggur itu. Apakah dia memberikan darah dan dagingnya secara pribadi langsung, secara nyata langsung? Kan waktu itu dia yang memberikan langsung bang. Coba. Roti itu kan hanya simbolis, tetapi perintahnya darah dan daging. Ngerti Iya, kau? dia yang memerintah tetapi dia yang melakukan gitu bang. Bagaimana sih bang? Aduh. Dia memberikan, itu kan sudah dituliskan. Dia memerintahkan makanlah darah dan dagingku, itu kan perintah. Maka dia harus dimakan oleh muridnya pada saat itu. Iya, makanya itu dia memberikan roti dan sendiri dan anggur itu sendiri sebagai simbolis dia, darahnya dia dan dagingnya dia kepada murid-muridnya sendiri. Itu setelah dia mau bangkit. Itu kan Kepada jelas. muridnya diberikan roti dan anggur, tetapi kamu kan bukan muridnya, kamu. Kamu kan bukan muridnya, emang kamu muridnya? Aku adalah murid dia karena murid itu adalah pengikut, bang. Bertambahlah muridnya, tidak 13 lagi. Bang, ini bang. Coba abang baca dulu ya. Tidak ada seorang, abang dengar dulu. Tidak ada seorang yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Dengar nggak bang? Bapa yang mengutus aku dan ia akan kubangkitkan ya. Di sini bukan Bapa yang membangkitkan, tetapi dia mengatakan bahwa aku yang membangkitkan ya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Dan yang mengutus aku dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman ya. Apa jadi maksudnya ditarik itu? Benar bang. Apa maksudnya ditarik? Ditarik. Aduh bang, masa abang gak tahu tarik gimana? Apa ditarik itu? Ditarik itu mengikuti ajaran Ditarik Bapak itu dibinasakan. Artinya kamu harus mati dulu baru bisa jadi ikut itu. Lucu-lucu lah bang ini. Loh, itu bunyinya kan ditarik sama Bapak. Baru kamu bisa jadi pengikut Yesus. Kalau kamu tidak mati dulu, tidak bisa. Mati dulu kamu. Bang Dul, sebab ini hendaklah Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Wow. Oke, hidup yang kekal itu adanya di dunia apa setelah mati? Bang, yang membangkitkan kita pada akhir zaman, Bapak atau anak? Artinya nanti dulu. Hidup yang kekal itu artinya kematian. Artinya kamu harus mati dulu kalau mau kekal. Benar. Ya sudah, bunuh dirilah kau. Iya, yang masalahnya kalau abang mati tidak ada yang membangkitkan abang. Benar nggak bang? Ya. bang. Membangkitkan orang mati itu pernah dilakukan juga oleh Elia. Pernah juga dilakukan oleh Paulus. Bang, bukan
Apa yang hebat yang membangkitkan? Bisa saya bangkitkan orang yang mati itu. Tapi kalau menghidupkan saya tidak bisa. Kalau membangkitkan bisa. Kau abang cukup bangkitkan dari tempat tidur, mandiin, masukkan di dalam peti, benar Ya, nggak? kalau itu kan di situ tertulis membangkitkan, bukan menghidupkan. Membangkitkan dan Aduh, Bang, menghidupkan Bang. itu tidak sama, Dek. Tertawailah Bibelmu sampai kau senang. Bukan ketawa bang, tetapi maksudnya aku sangat terinspirasi dengan perkataannya dia ini ya, bahwa akan kubangkitkan pada akhir zaman gitu bang. Ya, membangkitkan itu apanya dulu? Apa yang dibangkitkan? Ya dibangkitkan ya. Dibangkitkan pada akhir zaman artinya manusia, tadi abang mengatakan bahwa hidup kekal itu adalah kematian, benar nggak bang? Jadi Ya, iya. Jadi akhir di zaman dalam itu iman, adanya di dunia. Sedangkan hidup yang kekal kematian itu tadi adanya di akhirat. Artinya kamu tidak akan pernah dibangkitkan. Itu kan jauh bedanya. Coba kamu ya, dibangkitkan yang kamu bilang akhir zaman itu sifatnya di dunia. Maka di dunia itu disebut akhir zaman daripada dunia. Hidup yang kekal itu setelah orang itu mati. Itu beda dunia lagi, akhirat. Bagaimana mungkin kamu bisa berada di dunia sementara kamu sudah mati? Artinya itu tidak berlaku bagimu. Kamu tidak akan pernah memperoleh hidup yang kekal. Paham nggak kamu kalimat itu? Beda, itu dua alam dijelaskan. Di dua alam dijelaskan. Saya ulangi. Hidup yang kekal itu adanya di alam kematian. Ya, dikatakan hidup yang kekal. Sementara akhir zaman itu sifatnya masih ada di dunia, di akhir daripada dunia. Tetapi itu bukan akhirat. Nah, sementara kamu ketika kamu mati, kamu sudah berada di dalam hidup yang kekal. Tetapi kamu menginginkan bahwa kamu dibangkitkan di akhir zaman. Itu kemustahilan. Jadi kamu tidak akan pernah mendapatkan kebangkitan tersebut. Tidak pernah. Kamu kekal di dalam kebinasaan. Gitu loh. Kecuali kamu masih ada sampai akhir zaman. Masih ada di dunia ini. Ketika kamu mati 50 tahun lagi, kamu sudah tidak ada di akhir zaman. Kamu yang sudah kamu ada, kamu di dalam kehidupan yang kekal itu tadi. Di dalam kerajaan iblis itu tadi. Simon Petrus yang memegang kunci itu. Persoalannya kan begitu. Kamu harus bisa membedakan. siapa yang memegang kunci itu bang? Simon Siapa yang memegang Petrus. kunci itu bang? Simon Petrus. Buka ayatnya. Sudah. Gantian dulu ya itu yang lain. Silahkan ini. Pak Bang, Cuma. abang bilang dia yang memegang kunci itu. Abang lihat di sini bang ya. Abang lihat di sini. Abang lihat di sini bang. Abang bilang Simon yang megang ya. Di rumah bapakku banyak tempat ya tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Wow, keren ya. Terus tersambung di bawah lagi bang. Nah, akulah Banyak jalan tempat. dan Neraka itu kebenaran juga dan tempat. hidup. Terus? Nah, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi maksudnya kolerasinya bagus bang ya. Yang di atas sama yang di bawah nyambung bang ya. Apa hubungannya? Jadi maksudnya dia pergi ke rumah Bapa gitu untuk menyediakan tempat gitu. Coba bang tunjukkan salah satu orang di muka bumi ini sejak dahulu sampai sekarang yang berani mengatakan gitu bang. Tempat apa? Bang. Surga. Tempat apa? Iya bang ya. Karena tidak ada satu manusia yang berani mengatakan gitu bang. Iya itu kan di situ ada tempat apa disebut di situ? Tempat apa aku tanya? Neraka itu juga tempat Bapak juga. Neraka itu. Iya, tapi di sini maksudnya tempat maksudnya tempat yang aman, tempat yang Mana ada kekal, tulisan Bang. aman? Janganlah kau merubah-rubah seperti itu. Tidak boleh, dosa kau. Kamu berdiskusi jangan cari menang, tetapi alkitabiah. Saya tidak senang kalau kamu begitu. Karena berdiskusi, membela diri, memenangkan diri, tetapi rela menyangkal alkitabiah, saya tidak suka begitu. Kecuali kalau dia tertulis, ya. Di sana dijelaskan tidak demikian. Tempat yang dimasuk disediakan itu banyak tempat. Neraka itu pun tempat Bapa di sana.
Jadi banyak di sana. Bang. Nah, tempat Bapak itu adalah ya yang kita manusia mengatakan bahwa kekekalan itu adalah tempat itu sudah atau surga ya. Surga itu adalah kekal, tempat yang kekal itu. Makanya dia berkata bahwa aku pergi ke situ untuk menyediakan tempatmu. Terus Thomas berkata, bagaimana aku bisa pergi ke situ? Dia menjawab bahwa akulah jalan dan kebenaran. Makanya salah satu seorang sejarawan orang Yahudi, dia menuliskan salah satu karya yang sangat menarik bahwa tidak ada manusia itu datang kepada sesuatu yang tidak bisa belum tidak pernah pergi ke situ, Bang. Jadi harus butuh orang penuntun, seorang yang pembawa jalan. Yesus saja sampai hari ini nanti dulu. Kamu sudah panjang. Yesus saja sampai hari ini tidak ada satupun ayat di dalam Bible yang mengatakan Yesus itu ada di surga. Itu tidak ada. Kenapa kamu berani menyampaikan Yesus berada di surga? Kamu tahu enggak artinya Samaim itu berbeda dengan Uranon? Samaim itu langit. Kalau surga itu kalau kamu bilang Samaim itu atau sky ya, kamu itu adalah langit. Beda. Ya, Uranon surga itu berbeda. Yesus sampai hari ini dia belum masuk di surga, enggak ada dia di surga. Yesus itu terangkat ke langit. Maka kalau kamu buka Holy Bible, American Standard Bible, King James Version atau apa versinya, Melayu, kamu buka atau versi paralel atau original text paper, tidak ada namanya Yesus itu ke surga, itu tidak ada. Dia terangkat ke langit, duduk di sebelah kanan Bapa, selesai. Jadi kalau kamu mengatakan, aku menyediakan tempat di surga, sementara Yesus sendiri pun belum pernah masuk surga sampai hari ini. Itu loh. Baik. Jadi carikan ayatnya. Oke. Jadi yang bisa menyediakan tempat itu adalah siapa, Bang? Tempat yang kekal itu adalah siapa, Bang? Simon Petrus, karena dia memegang kunci kerajaan surga. Itu sudah dijelaskan. Yesus itu tidak punya jemaat, deh. Yesus tidak punya jemaat, Yesus tidak punya gereja. Yang mendirikan jemaat itu dan mendirikan gereja kan Simon Petrus. Coba, yang mendirikan gereja dan jemaat itu emang Yesus? Setaumu. Kamu intelektual kalau berdiskusi dengan saya. Oke, Bang. Siapa yang menyuruh dia mendirikan gereja di atas batu karang? Bang. Iya, Bang. Siapa yang mengatakan kepada dia bahwa di atas batu karang ini kau akan mendirikan jemaat, Bang? Yesus. Ya udah, berarti selesai, Bang. Tetapi kuasa itu telah diberikan termasuk itu kepada Simon. Kenapa kamu udah mengakui itu baru kamu malah ngomel lagi, Bang? Pertanyaannya begini. Siapa yang mendirikan itu, Yesus atau jemaat atau Petrus? Kutanya yang mendirikan Bang, pertanyaan saya gini, Bang, ya. Siapa yang menyuruh Petrus bahwa di atas batu karang ini kau akan mendirikan jemaat? Siapa itu, Bang, yang menyuruh dia, Bang? Itu bukan menyuruh. Enggak, Bang. Siapa yang mengatakan kepada dia bahwa di atas batu karang ini kau akan mendirikan jemaat, Bang? Itu nubuat. Itu bukan perintah, itu nubuat. Tadi abang bilang Yesus, sekarang kok gimana itu lagi kan sih, Bang? Yesus menubuatkan ya dan menyampaikan itu kepada Bang. kepada Petrus. Itu nubuat, bukan perintah. Dia makanya apa? Yesus menubuatkan pada saat itu. Dia berkata kepada Simon Petrus, di atas inilah kau akan mendirikan jemaat. Katanya. Itu kan nubuat. Karena pada saat Yesus berkata, jemaat itu kan belum ada. Lantas ya yang mencari jemaat dan yang merealisasikan dan mengadakan gereja itu tadi, ya, itu adalah Simon Petrus. Tidak ada Yesus punya jemaat. Bang, bukan aku tanya lain-lain, Bang. Siapa yang menyuruh Petrus? Dengar dulu, Bang. Siapa yang menyuruh Jamaat Petrus? yang ada sekarang ini jamaat Yesus atau jamaat Petrus? Jawab dulu. Bang, gini, Bang. Siapa yang Jamaat menyuruh? yang ada di dunia ini sekarang ini jamaat Yesus atau Petrus? Ya, jemaat Yesus yang disuruh oleh Petrus.
Jamaat Yesus dibalik lagi. Jamaat Petrus yang dinubuatkan oleh Yesus. Nah, ya udah saya tanya Siapa aja yang gini Bang. mendirikan gereja? Yesus atau Petrus? Nanti jawab dulu. Siapa? Ya iya Petrus, tapi siapa yang nyuruh Bang? Artinya kamu ini jemaat gereja kan? Kamu ini jemaat gereja Yesus atau Petrus? Jemaat siapa kamu? Bang, tapi yang nyuruh siapa Bang? Bukan nyuruh, Yesus hanya menubuatkan pada saat itu di atas batu karang ini kau akan mendirikan jemaat. Itu kan hanya nubuat. Iya, dia. Oh oke, dia yang nubuatkan itu berarti dia yang nyuruh enggak Bang? Abang tahu nubuatan enggak? Berarti Bukan, dia dia yang hanya nyuruh enggak Bang? menyampaikan. Bukan dia yang menyuruh, dia hanya menyampaikan. Dia menyampaikan, dia kan dia cuma nubuat. Ada Bang. Sesuatu yang belum terjadi. Di atas batu karang ini kau akan mendirikan jemaat. Itu kan nubuat, bukan Iya. perintah. Betul, perkataan dia tergenapi enggak Bang? Coba. Mau tergenapi, tergenapi. Kenapa? Ya iya, berarti abang mau nyari apa lagi? Pertanyaan Perkataannya bahwa di atas batu karang kau akan berdirikan jemaat. Perkataan itu kau udah mengakui bahwa terjadi. Ya udah kita itu langsung berhenti karena dia berkata bahwa apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab-kitab para nabi tergenapi. Udah. Jamaat ini beres. pertanyaanku kan simpel. Ini jemaat Yesus atau Petrus? Bang, jemaat Petrus atas perintah dari Nubuat Yesus. bukan perintah. Sudah itu saja intinya. Bang. Saya mau turun. Ini giliran Bang Juma. Kamu sekarang bertobat kepada Simon Petrus. Sudah itu. Mualaf sekalian. Terima kasih kawan-kawan. Ruang dan Oke, waktu. sama-sama Pak Pendeta. Bang Kereta ini Kristen atau Muslim Bang Kereta? Agamanya? Dari tadi pengen minta naik. Bang Kereta Butut. Oke, panggilan kedua Bang Kereta. Agamanya apa Bang? Oke, terakhir. Nggak jawab, izin saya turunkan. Silakan kalau masih ada teman-teman Kristen, kirim permintaan saja ya. Kita naikkan teman-teman Kristen dulu biar ada kawan ngobrol. Garam Cina, selamat malam. Malam monitor kakang. Oke, Bang Aldo, monitor Bang Aldo. Bang Aldo. Mas. Wes turu Mas. Mas Aldo. Oke, ketiduran. Bang Handi, monitor. Masih ada kawan saya di atas ini? Bang Zuma, monitor sudah tidur? Bobo. Udah pada bobo. Kau dari mana lagi kau ini garam Cina? Lapok tua lagi kau. Haram bagi saya. Haram bagi kau. Terus? Ya. Terus? Ya ini mutiara kasih ke babi. Maksudnya gini. Mabuk Bangunkan juga. dulu Bang Juma. Kau mabuk juga kau ini. Saya jauh-jauh dari konsumsi yang namanya alkohol. Ntar ya. Sabar ya. Kau mute dulu. Ini Bang Dan ini Kristen ya? Bang Dan? Iya Kristen. Selamat malam Bang. Iya malam. Selamat bergabung. Ada yang mau ditanggapin? Baru masuk apa Bang? Oh siap. Oke, kalau Bang Zuma monitor masuk, kalau tidak izin saya temanin kawan-kawan Kristen dulu ngobrol-ngobrol santai nih. Bang Aldo, kalau monitor juga silakan dibuka mikrofonnya Boleh, Bang Aldo ya. kalau dengan Bang Zuma boleh? Iya, kalau beliau masih monitor bisa ngobrol dengan Bang Zuma. Tapi kalau nggak monitor, Bang Garam sabar dulu Bang Garam. Udah bobok dia. Ya sabar dulu, tenang dulu, tenang. Satu-satu. Biasanya takut dia sama aku. Apalah takut sama anak-anak kayak kau itu. Gini ya teman-teman Kristen. Ini yang bicara siapa? Fandi? Hostnya. Oke. Fandi mau Bang Andi. tanya.
sabar dulu Bang. Bang Handi masih monitor kan? Ini yang teman-teman Kristen kalau mau naik silakan ya. Ini naik. Gimana? Ini naik. Naik apa Bang? Naik di komal kamu. Iya tahu. Enggak, teman-teman Kristen yang lain kalau mau naik silakan. Monggo. Yang Hindu juga boleh, silakan. Kalau mau naik, ada yang mau dipertanyakan kali, ada yang mau Ya, mau didiskusikan. tanya. Sabar dulu Bang, biar teman-teman Kristen naik semua dulu. Oh, oke. Sabar Bang ya. Ya, Gimana Bang? Soal apa yang mau ditanyakan tentang tema? mutiara apa? Ya, di dalam Matius 7 nomor 6 tuh Bang. Jangan kau memberikan barang kudus. Jangan kau berikan mutiara kepada babi, kepada anjing. Gimana tuh penjelasannya? Kepada babi. Mutiara? Iya, udah dibaca Bang dalilnya belum? Matius 7 nomor 6. Belum Bang. Ayo baca dulu Bang. Gimana ceritanya kalau nggak baca? Baca dulu. Nggak bisa Bang, cuma satu HP Bang. Waduh, gimana ceritanya kalau nggak belajar kitabnya sendiri? Bibelnya sendiri loh. Enggak, soalnya kita kalau kitab kita itu dari perikop Bang sampai habis Bang. Ya, perikop itu buatan siapa? Udah dicomot-comot Bang. Perikop buatan siapa? Oke lah, rasa perikop. Langsung Iya, saja nggak Bang. ada. Perikop di LAI itu buatan LAI, bukan original teksnya. Original teks itu nggak ada perikop. Mutiara kasih ke babi. Iya. Bagus lah. Bercahaya. Alamak Jang. Paham nggak maksudnya mutiara itu apa Bang? Intan berlian. Alamak Jang. Iya tahu mutiara itu intan berlian, tapi apa maksud dari pernyataan Yesus itu? Dia tidak akan memberikan mutiara kepada babi. Ya, bagaimana saya mau jelaskan ke kau? Nah, kau cuma 3 berapa ini 4? Ya kau 4 baca kata. dari ayat Matius 7 nomor 1 sampai 1000 kau baca nggak apa-apa. Mutiara kasih ke babi. Nah, kau baca lah coba. Karena Matius 7 itu nomor 6 cuman satu dalilnya, ayatnya. Cuman satu perikopnya. Kecuali kepepet, begitu? Enggak, karena kau nggak baca. Oh, kecuali kepepet. Coba baca dalilnya. Oh, boleh makan Kamu babi pernah baca kecuali nggak? kepepet, begitu? Enggak, kau Dalilnya. pernah baca nggak dalilnya? Iya, pernah saya baca, boleh makan Apa babi coba? kecuali Coba. kepepet. Apa dalilnya di dalam Matius 7 nomor 6? Saya baca ya. Boleh makan babi kecuali kepepet. Apa orang gila itu kenaikan? Coba Kristen-Kristen yang berkualitas lah. Nomor kali Kristen ini. Nah itu bersin lah pula Bang Andi. Ya, nggak sengaja itu. Gue tadi gue diemin aja, sekiranya berilmu kan, kalau berilmu saya masuk. Ternyata enggak. Pertama, anti Bible, anti data, modal congor. Bagaimana mau diskusi bro? Memalukan. Muslim pakai data, tidak dikurangi, tidak ditambah, membaca saja. Kamu pakai congor doang. Memalukan. Saya sarankan kembalilah ke rahim ibumu supaya kau dilahirkan kembali, supaya kau bisa belajar lagi. Sudah terlambat kau mau belajar, sudah tuing. Nah, diskusi bermodal kayak gitu malu-malukan sekali. Memalukan benar. Mestinya dia terangin dong, itu kan bukan mutiara beneran. Ini makna yang tidak sebagaimana tertulis. Artinya apa? Jangan kamu memberikan ya kata-kata indah, kata-kata manis atau firman Tuhan kepada babi. Buat apa juga babi dikasih mutiara? Emang dia mau ke pengantin, ke pesta, pakai perhiasan? Kan enggak juga. Makanya dongok jangan dipiara tuh. Masa muslim yang paham peribahasa?
Itu loh, jangan kasih kata-kata indah. Atau kalau bahasa sederhana, jangan kasih kebenaran kepada babi. Betul apa betul, Mas Pandi? Cocok sekali Bang Andi. Yang dikasih kepada babi itu oleh Yesus adalah setan dimasukkan ke dalam babi, bukan mutiara. Jadi babi itu penuh dengan setan. Setan, bukan mutiara. Setelah setan ini masuk ke babi, yang empat siapa? Aliteng. Yang tadi, yang naik ini. Iya. Makanya sifatnya kayak babi. Maksud lu. Oke, kereta butut naik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Handi, Pak Kos, itu gurundanya masih monitor? Enggak lagi monitor kayaknya. Silakan disampaikan. Istirahat. Sampaikan aja. Ada amanah yang tadi ada yang mau naik itu mualaf, ada yang mau dipertanyakan sama Gurunda katanya. Udah. Soalnya masih masih terus ngebenak dalam hatinya tuh kan. Udah mualaf kan sama adanya tuh meninggal, tapi pas meninggalnya tuh keadaan Islam. Pas kemarin tuh, tapi itunya pas dikuburnya kan ditandain salib gitu. Gimana itu sih? Kalau dalam hal ini, sudah memeluk Islam, ya sudah mualaf, mestinya memang diurus administrasi. Itulah perlunya berjamaah, kan itu satu, supaya ada administrasinya. Tapi kalaupun dia meninggal terus keluarganya memaksa kuburnya ditaruh salib, ya bukan kesalahan dia, insya Allah almarhumah ya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menaruh salib di atasnya ya menanggung dosanya, Bang. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah. Apalagi baru mualaf ya, seperti kertas bersih itu, semua dosa-dosanya diampuni, amal baiknya terbawa. Ya, yang mengotori kuburan itulah yang bertanggung jawab. Mau minta izin sama hostnya juga, nanti saya sampaikan dulu kalau beliaunya naik langsung, tolong ditaikin aja ya. Ada tadi yang namanya Sania namanya. Baikin aja Mas Pandi, nggak apa-apa. Ya, siap. Ya, makasih izin turun ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan sungguh-sungguh berarti berhenti dia jadi kekafiran. Ya, semua dosa-dosanya yang lalu diampuni. Itu janji Allah itu. Terus kemudian amal kebaikannya terbawa. Indah sekali itu kalau orang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan sungguh-sungguh. Kan itu janjinya. Terus Nabi Muhammad SAW menjamin semua umatku masuk surga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di mana tadi? Kecuali yang enggan gitu. Itu sih, silakan naik aja. Ini Bang Kereta udah turun ya. Sania mau naik. Oh siap. Yang meninggal siapa sih? Kok ada Sania? Yang meninggal saudaranya bagaimana sih tadi? Iya Pak Danca, silakan Pak Danca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh adiknya. Adiknya meninggal. Tapi sudah muslim dia. Terus di atas kuburannya ditaruh salib. Kan itu. Ya insya Allah adik anda itu kalau sudah memeluk Islam ya, insya Allah mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak ada pengaruh kalau ditaruh salib di atasnya. Justru yang menaruh salib itulah yang bertanggung jawab. Udah tahu muslim ditaruh salib.
insya Allah jannah ya, nggak ada hubungannya gitu loh. Tapi kalau bisa, Anda kan kakaknya nih. Terus kalau ada bukti-bukti dia seorang muslim atau muslimah begitu, Anda boleh keberatan. Dicabut aja itu, bahwa ini bukan Kristen, ini almarhum itu atau almarhumah ini muslim. Itu sih. Kalau butuh bantuan ya di mana ya, insya Allah kita bantu edukasi ya. Tapi dengan cara baik-baik, bukan dengan cara arogan ya. Gitu. Oke? Setuju gak teman-teman langkah-langkah seperti ini? Setuju. Silakan, Guru Lance. Iya. Assalamualaikum, semoga kita tetap sehat selalu. Waalaikumsalam. Ya, saya hanya menyampaikan sesuatu yang sederhana saja ya. Menurut saya, mengetahui tentang tauhid itu sangatlah penting. Karena tujuan kita itu adalah selamat. Jadi kita harus mengetahui siapa sebetulnya sesembahan kita. Bagi seorang muslim itu sudah terminal, sudah teratur, terarah. Sesembahannya itu adalah Allah. Para nabi-nabi sebelum Muhammad SAW menyembah satu Tuhan saja, bukan dua apalagi tiga. Nah, ini adalah ciri-ciri agama yang benar. Selanjutnya, agama yang benar itu memiliki kitab suci yang tidak diragukan lagi. Al-Quran. Ada seorang apologet Kristen mengungkapkan dengan jujur, ya. Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu memang betul-betul berasal dari Allah. Kenapa? Satu-satunya kitab yang ada di muka bumi ini yang dapat dihafal. Waktu saya di Malang, saya berada di panti asuhan anak-anak, dan saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri saya, seorang anak yang masih muda, ya, tunanetra, sejak kecil, sejak lahir tidak pernah melihat matanya. Tetapi saya tersimak. Kenapa? Dia bisa menyampaikan ayat-ayat Al-Quran itu dengan baik. Dia bisa menghafal. Ya. Nah, inilah pekerjaan Allah yang sangat luar biasa. Segala sesuatu yang terkandung di dalamnya, nubuat di dalamnya, itu telah ya terlaksana dan kita bisa melihat pada saat ini. Nah, kita melihat ya, sesuatu yang berkembang itu pasti berasal dari Allah. Satu-satunya agama yang ada di muka bumi ini yang sangat berkembang adalah Islam. Ya, jauh sebelumnya Kristen sudah ada. Abad ke-7 Muslim itu muncul. Mari kita melihat, saudara. Kristen sebetulnya ada dua, yakni Katolik dengan Protestan. Ya. Katolik sebetulnya tidak mau disebut Kristen. Kenapa? Dia menyatakan diri Roma Katolik. Nah, kalau ini dipisahkan, maka Islamlah yang paling terbanyak agama yang dipeluk oleh penduduk bumi. Ada beberapa pakar mengungkapkan 75 tahun akan datang, 100 tahun akan datang. Walaupun Katolik dan Protestan digabung, Islamlah yang menjadi agama yang terbanyak di muka bumi ini.
kita melihat kitab suci yang benar itu, ya, dari segi bahasanya, ya, Yesus Kristus berbahasa Aram, dan bahasa yang paling dekat dengan bahasa Aram itu adalah bahasa Arab ketimbang bahasa Ibrani. Artinya di sini Allah tidak menciptakan agama baru, tetapi Allah memperpanjang keyakinan umat manusia. Ketika kita melihat caranya Islam, nah, inilah agama yang berasal dari Allah, kelanjutan umat manusia yang meyakini Allah satu-satunya. Saya tidak malu menyampaikan ini. Saya berkali-kali menyampaikan ini. Memang betul, kebenaran itu harus disampaikan berkali-kali agar menjadi pedoman dasar dalam hidup manusia. Tujuan kita sebetulnya itu adalah selamat. Agama yang ada hubungan dengan selamat satu-satunya Islam. Mari kita buktikan. Agama Yahudi, kata Yahudi, ini ada hubungan dengan suku. Salah satu anak Yakub. Kedua, Nasrani, ada hubungan dengan daerah. Kristen, pengikut Yesus. Tetapi Islam artinya selamat. Orang yang memeluk Islam disebut Muslim. Sudah pasti selamat. Kenapa? Kata Muslim sendiri artinya orang yang berserah, orang yang taat kepada Allah, orang peduli kebenaran. Iya. Salamnya saja sudah unggul. Ya, lintas waktu. Baik pagi, Assalamualaikum, siang, Assalamualaikum, malam, Assalamualaikum. Damai sejahtera menyertai Anda. Inilah Islam. Demikian, lanjut. Lanjut, Guru Dah. Oke, Bang Andi, nggak ada yang lain ini Bang Andi, cuman garam Cina aja yang ada. Udah dipakai aja. Ya pintar-pintar kau Le. Aduh. Pakai aja. Itulah kalau kau menyembah Simon Petrus kayak gini kau jadinya. Aduh. Ya gak apa-apa. Apalah dasarmu kau mentuhankan anak manusia itu Le? Apa dasarmu? Justru menuhankan anak manusia itu lebih baik daripada yang lain-lain. Coba dulu, kutanya dulu samamu. Tuhan itu menciptakan burung atau Tuhan punya burung? Kau jawab dulu itu, Le. Menciptakan burung. Terus kalau yang punya burung, Tuhan juga begitu? Pertanyaanmu. Ya, pertanyaanmu. Menyuarakan burungmu jepret kemana-mana. Kenapa pula burungku? Izin Pak Dance, yang ini biar saya ya, karena kalau yang ini bukan akademisi nih. Orang-orang apa ya, lapo tua. Jadi biar saya saja yang ngajak ngobrol. Ini loh, Le. Kalau misalkan Tuhan itu punya burung, bukan dia yang menciptakan burung, Tuhan macam apa itu menurutmu? Cobalah kau pikir itu. Cobalah kau pikir. Nanti burungmu dihilangkan dari celanamu baru tahu rasa. Masalahnya beginilah ya. Aku itu dari dulu aku bingung. Ketika itu Maria masih mengandung Yesus,
Siapa lah yang Itok Maria itu sembah? Menurut mulai. Nah, siapa yang Itok Maria sembah sebelum Yesus itu lahir, masih di dalam kandungan? Ada yang bilang menyembah Bapak. Begitu. Gak gini, kau udah belajar tentang agama Kristen belum? Udah, makanya kutanya Itok Maria itu waktu Yesus masih di kandungan, yang dia sembah, yang dia tuhankan siapa? Maria menuhankan Yahweh. Oh, Yahweh, Elohim kan? Iya. Nah, bukan Yesus kan? Kan masih di kandungan. Iya. Nah, ketika Yesus lahir, apakah Maria menuhankan Yesus atau tetap kepada Elohim? Kau udah salah pengertian dengan itu. Udah salah pengertian kau. Udah bingung kau kan? Udah bingung kau kan? Bergado. Sinaga aku. Iya. Kau panggil aku tulang. Tahu rupanya kau marga apa aku? Kau sebutlah margamu apa? Centuri. Kau panggil aku tulang. Dari mana asalnya kau panggil tulang? Tetap kau panggil aku tulang, lebih tinggi aku. Begini aja. Sebelum kita lanjut, kau jawab dulu, ketika Yesus lahir, apakah Itok Maria itu beralih menyembah kepada Yesus? Dari yang menyembah Yahweh. Coba. Gini ketua. Nah, coba. Nah, anak buah coba. Yesus itu dilahirkan oleh Bunda Maria buat kamu dilindungi dari musibah. Apa pula hubungannya? Ini yang aku tanya, Itok kita Maria. Itok Maria itu. Iya, itu kita Maria itu melahirkan Yesus Kristus biar kau terlindungi dari dosa-dosa. Ya, itu urusan lain lah itu. Yang aku tanya, apakah dia menyembah Yesus atau masih menyembah kepada Yahweh? Lah dari mana asal usul dia bersalah menyembah Yahweh ataupun Yesus? Kan Yahweh itu sendiri yang menjelma jadi manusia. Berarti ketika Yesus lahir, Edak Maria ini menyembah kepada Yesus, begitu? Edak Maria itu ya jelas-jelas ya enggak. Kenapa kalau dia Edak itu menyembah kepada Yesus? Enggak kenapa. Justru Anda yang kenapa. Anda usil dengan kehadiran Yesus Kristus. Itu. Bukan kayak gitu. Iya, karena pengetahuanmu masih dangkal, nanti kau turunin lagi, kan gitu. Sebentar dulu. Kalau awalnya Edak Maria menyembah Yahweh, menyembah Elohim, tiba-tiba, tunggu dulu, tiba-tiba ketika Yesus lahir, dia menyembah kepada Yesus, berarti Edak Maria murtad. Lalu masalahmu di mana letaknya? Edak Maria itu nyembah Yesus. Murtad, Edak Maria murtad dia. Dari menyembah Yahweh Elohim, pas Yesus lahir, disembahnya Yesus, murtad dia. Lalu apa masalahmu di situ? Kan tidak boleh murtad. Karena pengetahuan Muhammad itu masih dangkal. Kenapa kau sebut nabiku? Saya pantas menyebut itu karena kenapa? Masih dia lahir. Enggak usah kau bawa nabiku. Aku aja lawanmu. Ya, enggak perlu karena kenapa? Dia aja. Enggak usah kau sebut nabiku dulu. Kau bahas dulu itu Eda itu murtad tidak? Abad kemudian. Iya, murtad tidak? Eda itu murtad tidak menyembah karena dia beralih menyembah kepada Yesus, bukan menyembah Elohim. Di situ dia nggak kenapa, justru kamu yang usil dengan itu. Enggak, dia berarti murtad begitu. Kau mau bilang Edak Maria murtad? Itu terserah Eda itu mau murtad mau gimana karena kenapa? Ya, Anda yang usil dengan itu kan Muhammad lahirnya
abad Kenapa Nabi kemudian. Muhammad kok? Nggak ada urusannya dengan Nabi Muhammad. Eda Maria ini loh. Masa dia murtad dari menyembah Tuhan? Ada masalahnya karena kenapa ya? Yesus itu lahir 1 abad di zaman abad ke-1, sementara Muhammad lahir di 6 abad kemudian. Apa urusannya dengan Nabi Muhammad? Eda Maria murtad. Ada. Justru Nggak ada Eda Maria murtad dari menyembah Elohim kepada menyembah Yesus. Justru Kan kayak gitu. Justru ya modifikasi dari Yesus itu Alamak, Jam. membuat abad baru. Apa perlu aku bersin? Ya silakan Bang Andi. Oke, baik. Hacim. Dari tadi lapor tua. Aduh, tidak ada Kristen yang berkualitas ini. Memang kalau teman-teman Kristen ini harus pendeta yang diskusi. Gak bisa Bang Andi, kalau hanya jemaat-jemaat kayak gini paling jadi bahan lelucon. Karena mereka itu tidak diberikan mutiara sama Yesus. Iya kan Bang Andi? Gak dikasih mutiara mereka. Yang penting bunyi. Yang penting kan bunyi. Tujuannya itu kan, pokoknya kamu jangan tanya saya. Saya naik di sini untuk membahas yang tidak saya tahu. Pokoknya yang penting saya ngomong gitu loh. Itu maksudnya. Gak berbobot banget gitu loh. Apa hubungannya Nabi Muhammad, lahirnya Yesus, terus siapa Tuhannya Bunda Maria, gitu kan gak ada hubungannya. Mestinya dijawab dulu. Iya, murtad. Setelah dijawab, baru giliranmu lagi bertanya, insya Allah kami jawab. Iya, itu baru diskusi itu. Ini belum Bang Handi. Kalau Bang Handi tadi yang masuk, udah pening kepalamu ditanya sama Bang Handi. Tapi minimal yang agak waras-waras sedikit lah. Yang jelas kesimpulannya, Tuhannya Bunda Maria berbeda dengan Tuhannya yang Kristen tadi ini. Iya, berbeda. Beda. Tidak ada data Bunda Maria itu Tuhannya adalah Yesus. Nggak ada. Nggak ada. Jadi yang paling tahu tentang Yesus selain yang mengutus dia adalah ibunya sendiri. Karena ibunya lah yang merawat dia sampai dia dewasa. Dari kecil dikelawanin, ya disayangi gitu loh. Ibunya ya yang paling tahu siapa Yesus. Cocok. Selain Allah, selain Tuhan ya. Yesus menurut Bible. Iya. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ternyata Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, apa yang Dia hakimi ini memiliki makna. Apa yang Dia perbuat, apa yang Dia pikirkan, dan apa yang Dia sampaikan itu berasal dari Tuhannya. Ya, apa yang Dia dengar, itulah yang Dia lakukan. Selanjutnya, Matius pasal 26 nomor 39. Kemudian Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, ya Bapakku, bla bla bla. Ternyata Yesus adalah pendoa. Dia berdoa kepada Tuhannya. Kalau Yesus pendoa, berarti Yesus tergantung dari Allah, ya. Matius pasal 23 nomor 9. Janganlah menyebut siapapun bapamu di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Lagi-lagi Yesus mengatakan bahwa siapapun di bumi ini tidak boleh disembah, tidak boleh disebut Tuhan, karena hanya ada satu sesembahan, yakni di surga. Yohanes 14 nomor 28b. Bapa lebih besar daripada aku. Namun berbeda dengan pandangan
para pendeta mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus setara. Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak setara dengan Tuhannya. Kenapa? Karena Yohanes 17 ayat 3 mengenal hidup yang kekal itu mengakui Allah satu-satunya dan Yesus yang engkau utus. Di sini perkataan Yesus sendiri. Mengenal hidup yang kekal. Ini mengenal, ya, bukan masuk, mengenal. Mengenal hidup yang kekal itu mengakui Allah satu-satunya. Artinya ini adalah tauhid. Bukan dua, apalagi tiga. Nah, kalau disebutkan Allah satu, berarti Yesus bukan Allah. Kalau Yesus adalah Allah dan Tuhan, sudah dua, apalagi tiga. Wah, lebih repot nih. Nah, Oke, Bang Dance, oke, lanjut. ya mungkin jangan terlalu banyak dibacain nanti. Iya, kalau Kesannya tidak ditegur begitu, sampai besok pagi nggak berhenti saya. Siap, Terima siap, kasih. siap. Begini Pak Dance, mereka ini anti data, percuma. Oh, gitu. Oke, terima kasih. Lanjut. Terutama yang tadi naik di sini mereka anti data. Semua data dilabrak. Oh, begitu ya. Itu. Oh ya, ini sudah pagi ini. Iya, Bang Andi, rehat. Iya. Jam 2. Ya udah, silakan. Iya. Silakan aja, ditutup. Oh, gitu ya. Ya. Ya, biar saya yang tutup Pak Dance izin. Iya. Oke, siap. Iya, Jadi, silakan. Untuk kawan-kawan di YouTube, Zulkifli M. Abbas, Handi Celebes Channel, dan YouTube yang lain, mungkin kita akhiri dulu. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang disampaikan oleh abang-abang kita, guru kita Bang Zuma. Besok kita lanjut lagi ya. Kita tutup seperti biasa dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan juga Bang Aldo ya, kita doakan Bang Aldo ini diberi hidayah oleh Allah. Amin. Dengan hati yang tulus. Beliau pengen belajar, mudah-mudahan diberi hidayah. Ya udah kita tutup. Bang Andi ya. Ya, ditutup aja dulu istirahat. Oke, semua teman-teman, doa kafaratul majelis seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua kawan-kawan muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke iman mereka tidak. Silahkan Anda mempercayai Yesus yang palsu itu, silahkan. Yang matinya diracun juga silahkan. Dan Anda mengiyakan, dan Anda sudah mengiyakan bahwa Anda mempercayai Yesus yang disalib. Yesus yang disalib itu dijelaskan matinya diracun. Gampang kok. Malah Mazmur 6921 itu Anda iyakan lagi. Betul berarti. Menurut pemahaman abang, Yesus yang asli itu atau Yesus yang murni itu nggak mati diracun kan? Iya, menurut Anda yang Anda kan percaya yang disalib itu diracun kan? Jangan palet sebut-sebut. Oke, saya ulang. Ya, saya ulang ya. Saya ulang. Anda kan bertanya yang ketiga kali. Jadi menurut saya, menurut iman Islam, bahwa Yesus atau Isa alaihissalam ini tidak disalib. Oke? Tidak mati diracun. Itu menurut saya. Menurut iman Islam, sorry. Menurut iman kalian dan Anda mengiyakan bahwa Anda percaya kepada Yesus yang disalib. Nah, kalau Anda percaya yang Yesus yang disalib, berarti Anda percaya bahwa itu penggenapan tentang Yesus diracun. Ya, Anda tadi saya sudah sampaikan Mazmur 6921, Anda pun mengiyakan. Berarti selama ini umat Islam percaya kepada Yesus yang lainnya adalah Yesus yang asli. Dan umat Kristen percaya kepada Yesus yang lainnya adalah Yesus yang palsu, yang matinya disalib, matinya diracun. Selesai. Makanya tadi saya tanya abang, berarti Yesus yang abang bilang tadi Isa Al-Masih itu
yang murni itu nggak mati diracun kan? Oke, saya ulang. Iya, Saya ulang. tidak itu Dalam jawabannya. iman Islam, Anda kan bertanya lagi, saya jawab lagi ya. Jawaban jangan panjang-panjang. Iya, udah selesai. Enggak, saya ulang lagi. Oke, saya pendek-pendek aja. Dalam iman Islam, bahwa umat Islam tidak percaya Yesus disalib. Oke, dan Yesus tidak mati diracun. Tetapi Anda mengakui dalam iman Kristen percaya Yesus disalib. Ya, berarti Yesus yang palsu. Karena Yesus yang palsu ini tadi disebutkan minum racun. Nah, teman Kristen Anda seperti Anda tadi mengiyakan bahwa setelah saya dapatkan data Mazmur 69, Anda mengiyakan bahwa Yesus Anda yang imani sekarang adalah Yesus palsu, yang disalib, yang mati diracun. Selesai, nggak ada masalah, silakan. Cuma itu pertanyaan saya, Bang. Tapi jangan ditambah-tambah. Loh, saya kan tadi udah baca data dan Anda mengiyakan. Gini, Bang. Iya, Anda percaya nggak yang disalib ini adalah Yesus? percaya? Ah, berarti percaya Yesus itu yang palsu, yang diracun. Enggak apa-apa, Bang. Berarti Anda percaya Yesus yang itu adalah mati diracun. Aku cuma menanyakan dengan jawaban iya atau tidak. Oke, Anda percaya Yesus itu yang disalib itu adalah Yesus? Kan? Kok diulang-ulang lagi? Tadi udah aku bilang, Bang, aku percaya atau Berarti Anda betul percaya kepada Yesus yang diracun. Itu Yesus palsu. Oke lah dulu. Yang perlu Abang jawab iya atau tidak. Oke, saya ulang, saya jawab ya. Yesus yang murni itu nggak mati diracun kan? Oke, jadi umat Islam percaya kepada Isa alaihissalam atau Yesus yang asli atau yang murni ini tidak disalib. Oke, kedua tidak mati diracun, tetapi berdasarkan pengakuan Anda yang asli tadi kan Islam. Nah, kemudian berdasarkan pengakuan Anda percaya kepada Yesus yang tidak asli, yaitu pertama Yesus yang disalib, kedua yang matinya diracun. Tidak ada masalah kalian percaya Yesus yang palsu, saya percaya Yesus asli, nggak ada masalah kok di situ. Silahkan aja Anda, gampang kok. Jadi kalau kami mengikuti Yesus yang murni, yang tidak mati. Gimana? Nah, klaim saya diambil, sekarang klaim Anda jadi Anda jadi Muslim atau gimana ini? Enggak, aku mengimani Yesus yang murni, yang tidak mati diracun. Loh, datanya diracun gimana? Hah? Datanya diracun? Hah? Datanya diracun gimana nih? Itu kan Yesus yang lain itu. Yang lain. Kalau tidak diracun, Yesus itu di Matius mengatakan tidak akan tergenapi. Anda deh gimana sih? Jadi nubuatannya Yesus palsu ini harus mati diracun. Tadi itu nubuatannya diracun. Aku haus, anggur asam. Itu nubuatannya. Iya, berarti digenapi. Iya kan? Betul. Berarti Anda percaya Yesus diracun. Gampang kok. Nah, keluar dulu kita dari kata. Tapi saya tidak percaya Yesus diracun, tapi Anda percaya. Gampang kok. Iya. Tapi Abang kalau Yesus tidak diracun. Abang percaya Tuhan disalibkan? Ya, tidaklah. Maka tadi saya bilang, saya ulang. Islam tidak percaya Yesus alaihissalam atau Isa alaihissalam disalib. Tidak mati, Yesus diracun, tidak percaya. Tetapi iman Kristen percaya. Saya hormati nih iman Anda. Yesus disalib dan harus digenapi. Pertama harus diracun. Aku haus dan bunga karang. Itu harus Anda imani. Jangan separuh-separuh. Dan saya menghormati bahwa Anda ini percaya kepada Yesus yang disalib. Yesus yang matinya diracun, Yesus yang minum anggur asam, Yesus yang mengatakan aku haus di Mazmur 69 tadi dikatakan. Berarti kalau memang itu demikian, saya masuk membantah menolak ini? Itu kan iman Anda, bagaimana saya masuk ke iman Anda? Bagaimana Abang mengatakan bahwa Yesus yang kena racun itu menggenapi nubuatan? Oke, saya baca lagi. Abang nggak percaya. Saya baca lagi ya. Mati disalib. Oke, saya baca lagi ya. Boleh? Boleh. Oke, saya ulang lagi. Jadi, menurut iman Kristen, di dalam Bible nih ya,
Di dalam Bible bahwa menurut iman Kristen, Yesus ini disalib menurut iman mereka. Dasarnya apa? Tadi itu yang sudah saya sampaikan. Ada nubuatan. Di Matius 26 itu nubuatannya bahwa yang disalib itu harus minum racun, anggur asam, Iya. ya kan? Dan mengatakan aku haus. Iya. Nah, jadi Tuhan kalian ini harus mau tidak mau matinya bukan karena disalib. Salib ini adalah prosesnya saja, tapi kematiannya itu karena minum racun. Nubuatan digenapi. Jadi nubuatannya bukan karena disalib. Iya. Disalib itu hanya prakteknya aja, prakteknya memang demikian. Tetapi kematian, akibat kematiannya itu karena minum racun. Jadi sebenarnya Berarti genapi bukan sebenarnya kalung itu bukan kalung salib, seharusnya botol. Jangan dulu lari-lari. Jadi bukan salib sebenarnya, salah sebenarnya botol seharusnya Bang. Yang jelasnya nubuatan digenapi. Nah, berarti Yesus yang palsu kan? Pokoknya yang palsu atau yang benar. Alhamdulillah. Karena kalau yang asli ini mengatakan dia tidak akan minum, ya kan? Apalagi minum racun, nggak akan minum dia. Minum anggur aja tidak, apalagi minum racun. Nah, itu yang asli, yaitu di perjamuan malam itu yang asli. Nah, yang palsu ini yaitu minum racun. Kalau minum racun ini kan sama dengan bunuh diri kan? Ya, pembuatan bunuh diri ini kan bukan sifat manusia, itu kan roh jahat. Bukan itu yang bunuh diri ini kan roh jahat. Ya kan? Makanya yang disalib ini berarti palsu karena dipenuhi dengan roh jahat. Gampang kok. Tadi abang sudah menarasikan di sini kita TikTok, tapi abang aja yang bicara. Anda kan sudah dipersilahkan. Saya persilahkan. Aku dulu ya. Oke, silahkan. Dalam iman Islam kan ada seruan mengatakan berimanlah kepada Taurat, Mazmur dan Injil. Benar kan? Padahal di kitab Mazmur sudah dituliskan nubuatan itu tentang Yesus itu minum air asam itu. Berarti nubuatan dalam Mazmur itu tergenapi kan? Kok diam Bang? Loh, Anda bertanya ke saya atau sedang bernarasi? Anda ini gimana sih? Berarti kan saya ulang ya. Dalam Al-Quran dikatakan berimanlah kepada Taurat, Mazmur dan Injil. Kan? Di surat Mazmur dituliskan bahwa Yesus itu mati nanti diberi minum racun. Mazmur menuliskan. Berarti nubuatan itu digenapi dengan Yohanes tadi yang dituliskan Yohanes kan? Berarti di sana menyimpulkan bahwa genaplah nubuatan itu bahwa Yesus mati di salib. Sudah? Sudah. Oke, jadi umat Islam memang harus beriman kepada kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada para nabi ya, Taurat, Mazmur gitu kan, seperti Injil gitu. Cuman saja bicara tentang Bible kita tidak beriman. Yang Anda katakan tadi. Mazmur. Sabar dulu Bang. Bible tidak beriman kita. Bible ini adalah bukan kitab yang diberikan oleh Tuhan kepada Yesus, tetapi Bible ini hanya sebuah karangan, makanya ditulis karangan Markus, karangan Yohanes, kan seperti itu kan? Enggak ada dibilang karangan Bang, aduh Abang ini ya. Loh, ini kan bukan firman, kalau Bible ini kan bukan firman Tuhan kan? Iya, bukan ada dituliskan ini karangan. Anda nanti baca lagi lah, Anda baca lagi. Jadi ya kan, kalau dalam ini Bible menurut Markus, menurut Matius, menurut. Bukan bicara tentang firman Tuhan. Makanya kita tidak percaya ketika dikatakan. Enggak ada dibilang disuruh menurut. Mereka sabar dulu kan bagian saya kan.
Jadi umat Islam harus percaya ke kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Ini bukan Bible. Anda punya kan Bible. Sabar dulu. Anda kan Bible. Bible itu bukan firman Tuhan. Jadi kalau Taurat, Zabur, Injil ini adalah firman Tuhan yang berikan kepada Musa, kepada Daud, kepada Isa alaihissalam. Nah, Bible ini adalah sebuah karangan cerita yang ditulis menurut Markus, menurut Matius, menurut Lukas, kan gitu, menurut Yohanes. Kenapa? Karena ini Bible ini tidak pernah Yesus menyampaikan sesuatu kepada mereka berempat. Dan tidak pernah divalidasi oleh Yesus ketika Matius menulis. Apakah menulisnya di zaman Yesus? Tidak. Dia tulis sendiri setelah Yesus tidak ada. Seharusnya kan divalidasi. Dia tulis, baru datang ke Yesus. Yesus, benar nggak nih tulisan saya? Tidak kan, tidak pernah. Bahkan Yohanes tahun 100 ini baru menulis. Bagaimana Yesus 70 tahun sudah tidak ada baru dia tulis? Seperti itu. Makanya kalau Anda berbicara tentang tadi Yohanes ke Mazmur nggak nyambung. Tetapi saya di sini secara akademis saya menghormati apa yang tertulis, penjelasan-penjelasan yang dituliskan oleh teman-teman Kristen. Saya hormati. Saya tidak menafsirkan, tidak menjelaskan, framing, apalagi menghujat. Tetapi kalau Anda berbicara tentang bahwa kita harus percaya Bible, enggak seperti itu. Ya, kita tidak percaya kepada Bible. Bible itu bukan firman Tuhan. Gampang kok, silahkan. Yang saya katakan tadi kan bukan Bible, Mazmur, kitab Mazmur. Ada minum buat. Ya, tapi kan Anda korelasikan dengan Yohanes. Makanya digenapi. Apa? Bang, apa arti nubuatan? Tahu abang arti nubuatan? Anda kan tadi berbicara, saya harus percaya, ya kan, kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, Anda mengutip tentang Mazmur dan Yohanes. Betul? Itulah Nah, di Yohanes itu dia tertolak bahwa itu berbicara bukan firman Tuhan. Jadi tidak ada, artinya tidak ada hubungannya antara Bible dengan Injil, Bible dengan Taurat, Bible dengan Mazmur, nggak ada sambungan. Tetapi ini diskusi akademis, saya hanya membacakan saja. Ternyata menurut data yang saya lampirkan bahwa yang disembah oleh Kristen sekarang adalah Yesus yang palsu, Yesus yang disalib, yang matinya diracun. Jadi penyaliban ini hanya ritual aja atau prosesnya saja, tetapi kematian Yesus itu karena diracun. Makanya saya menyarankan atau saran saja, bukan salib yang di gereja tapi botol. Seharusnya botol, gambar botol, atau yang digantung di leher ini botol. Karena Yesus bukan mati di salib, tapi Yesus matinya diracun. Itu sesuai iman Kristen yang kita harus hormati. Walaupun saya Muslim tidak setuju, tetapi harus hormati. Bahwa mungkin saran saya ini menjadi masukan sama pendeta. Pendeta, ternyata Yesus ini tidak disalib matinya. Memang Yesus matinya di atas salib. Tetapi kematiannya itu karena minum racun. Gampang kok sebenarnya. Dan digenapi dengan Kalau ditanya itu dari siapa? Jangan bilang dari si Baal. Baal nggak tahu itu bercerita itu. Saya pertama nggak beriman. Saya juga tidak terjadi pada proses itu. Tapi saya membaca apa yang tertulis. Itu rujukannya. Yesus mati diracun di atas kayu salib. Makanya Paulus mengatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Emang orangnya kalau peminum pasti kan terkutuk lah, minum ya, dia mau minum racun kan tidak boleh ya. Minum racun itu kan mencobai Tuhan, mati minum racun kan mencobai Tuhan, kan tidak pantas gitu kan. Makanya Yesus bilang terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, maksudnya terkutuklah orang yang minum racun gitu kan di kayu salib, itu kan begitu maksudnya. Sebenarnya bahasa Paulus ini bagus, dia lebih lugas, lebih sederhana, lebih ya tahu etika lah. Sebenarnya ya, Paulus ingin mengatakan terkutuklah orang yang minum racun di atas kayu salib, Yesus Kristus, kan gitu seharusnya. Sebenarnya gitu lah, Bang. Udah, Bang.
Udah bisa aku yang ngomong? Silakan Bang. Nah, apakah abang percaya Muhammad mati diracun? Tidak. Karena tidak ada. Oke lah, saya pikir selama ini Karena tidak ada. narasi-narasi mengatakan bahwa mati itu mati kena racun. Nah, iya tidak ada di penjelasan itu. Kalau saya kan menggunakan tadi jelas perikopnya Yesus mati. Itu jelas perikopnya loh. Oke lah. Aku Nah, jelas ya. Jadi saya tidak menambah mengurang bahwa di situ perikopnya judul. Perikop itu adalah judul suatu paragraf. Paragraf itulah terdiri dari ayat-ayat. Makanya satu pasal ini terdiri dari beberapa paragraf, terdiri dari beberapa perikop. Nah, perikopnya jelas di situ Yesus mati. Nah, diceritakan perikop ini, satu paragraf ini diceritakan tentang ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya di sini ada racun, yaitu bunga karang, ada aku haus, di situ juga ada anggur asam. Jadi, kalau Anda selalu mengatakan bernubuat berdasarkan Bible ya, bukan kata saya nih. Kata Bible itu adalah merujuk ke Mazmur 69:21. Kata Bible, bukan kata saya ini. Menurut scholar, para orang ahli ini, bahwa ini nubuatan ini harus digenapi tentang Yesus minum racun, aku haus, dan bunga karang. Jadi Yesus memang minum diracun, Bang. Itu kata Bible. Itu jelas bahwa Yesus mati diracun. Kalau Nabi Muhammad ada nggak ada yang mengatakan Nabi Muhammad mati diracun? Nggak ada itu. Tapi kalau Bible mengatakan Yesus memang mati diracun, itu begitu. Karena dilampirkan nubuatannya. Jelas itu nubuatannya Mazmur 69:21. Silakan. Kan abang tadi sudah mengakui bahwa Yesus yang murni itu kan nggak mati diracun. Yang umat Islam percayai bahwa Yesus yang asli ini, yang iman umat Islam ya, Iya. Yesus yang asli ini tidak disalib, Tidak mati diracun. tidak mati diracun. Lalu yang asli ini ya, tetapi dalam iman Kristen percaya kepada Yesus yang palsu. Iman Kristen Anda mengakui sendiri bahwa Yesus Anda ini mengatakan bahwa Yesus disalib. Itu bang, iman itu. Nah, Anda kan berkata tadi, Pribadi itu bang iman. enggak, Anda kan udah mengatakan tadi. Ya, saya kan tidak masuk pribadi. Anda mengatakan bahwa Yesus ini yang disalib. Iman Kristen jangan gitu. Iman Kristen lah. Iman Kristen percaya Yesus disalib kok. Coba tanya umat Kristen, percaya nggak Yesus disalib? Semua Iman itu percaya. pribadi, bang. Iman itu pribadi bang. Semua umat Kristen percaya bahwa Yesus disalib. Anda harus menghormati juga kepada Kristen yang lain. Masalah iya kalau percaya. Iya, makanya kita harus poin aja, jangan ragu-ragu, jangan sungkan. Kalau Anda percaya Yesus diracun, tidak usah mengatakan bahwa yang Kristen ini pribadi, bukan kata orang. Tetapi umat Kristen percaya bahwa Yesus disalib. Ya kan? Salibnya karena diracun, kan begitu. Kalau abang menarasikan Yesus minum anggur asam itu sesuai dengan Bunga karangnya jangan dilewat, Bang. Iya, Yesus mati minum anggur asam dengan bunga karang itu diracun, berarti aku mengakui bahwa Ya memang harus diakui, memang ada nubuatannya. Iya, makanya berarti kalau memang karena nubuatan itu terjadi, berarti yang jelasnya Yesus itu mati disalib. Iya, Yesus disalib, mati diracun. Berarti itu percaya kepada Yesus yang palsu. Berarti abang mengakui bahwa Yesus itu mati diracun dan di kayu salib. Ya, betul. Jadi saya tadi mengatakan berulang-ulang, saya menghormati iman Anda bahwa Anda ini percaya kepada Yesus yang disalib, yang matinya diracun. Kan begitu. Nah, ini adalah Yesus yang palsu. Menurut Matius tadi, Matius mengatakan bahwa Yesus yang asli ini tidak akan minum racun. Jadi kemana nubuatan Mazmur tadi? Nah, nubuatan ini untuk Yesus yang palsu. Kok udah lain kali itu bang. Masa nubuatan ke Tanya Matius, saya ulang lagi. Di Matius. Nubuatan itu bang, gak ada yang palsu bang. Oke, saya ulang lagi. Ini kan iman Anda, ya kan? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang perjanjian lama, Mazmur maupun paham dulu arti nubuatan.
Oke, saya ulang ya. Palsu-palsunya itu bang, nggak ada palsu. Oke, ini kan pendapat dari para bapak-bapak gereja. Saya kan hanya mengutip dari bapak-bapak gereja. Ya, saya tidak penafsirkan. Saya ulang lagi ya. Jadi orang-orang Yahudi, ya pengikut Daud, pengikut Musa, Mazmur, Taurat, tidak pernah berbicara tentang nubuatan Yesus. Apalagi Yesus jadi Tuhan, Yesus disalib. Tidak percaya. Jangankan seperti itu, Yesus Mesias pun tidak percaya kan begitu. Nah, tetapi Yesus yang lain itu tadi kan. Oke, tetapi dalam Kristen, sabar dulu. Jadi Anda kan tadi kita mau tetap bertahan di Mazmur, saya hormati. Jadi tetapi kenapa saya membawa Mazmur? Karena ini klaim dari bapak-bapak gereja, kan begitu. Bukan kata saya loh. Ingat, bukan kata-kata orang Yahudi. Kata Mazmur, kita Mazmur. Iya, ini kan klaim dari Perjanjian Baru, bapak-bapak gereja mengatakan bahwa menubuatan ini untuk Yesus katanya. Makanya si penulis Yohanes menulis ini. Ini kan bukan perkataan Yesus kan? Ini perkataan Yohanes. Ya kan? Yohanes menulis nih, mengarang cerita seperti ini nih. Oke, karena dia bilang ini nubuatan. Namanya dicerita lah. Padahal orang Yahudi sana, orang-orang ahli Taurat, ya, orang Farisi tidak pernah berbicara tentang Yesus, apalagi disalib atau minum racun. Nggak ada ceritanya. Ini bukan cerita tentang Yesus. Tetapi tidak salah juga kalau di Perjanjian Baru ada bapak-bapak gereja mengarang cerita itu, ya kita hormati. Ya kan seperti itu. Nah, berarti saya bilang betul bahwa kalau bapak-bapak gereja mengatakan demikian berarti bukan bercerita tentang Yesus yang asli. Itu Yesus yang palsu. Ya kan, karena Yesus yang asli seperti yang diceritakan oleh Yohanes bahwa dia tidak akan minum anggur. Jangankan racun, minum anggur saja tidak. Ada dua Yesus nih, Yesus yang lain dengan Yesus yang minum racun dan Yesus yang tidak minum racun atau yang tidak disalib. Umat Islam percaya kepada siapa? Tentunya sesuai iman Islam bahwa Yesus ini tidak disalib. Jangankan minum racun gitu kan, disalib pun tidak kan begitu. Tetapi dalam iman Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah disalib dan minum racun. Nah, seperti itu. Nah, Yesus yang lain, yang palsu ini tentunya Yesus yang minum racun. Karena Yesus ini datang bukan untuk minum racun. Ya kan seperti itu. Gampang kok sebenarnya. Memang gampangnya, tapi kita nggak saling memahami. Iya. Makanya gini kata Yesus begini ya. Kayak Yesus yang asli nih ya. Nah, saya kasih tahu ajaran Yesusnya yang asli nih. Yesus yang asli nih ngomong. Iya. Baca Matius 16 ayat 28. Ini Yesus yang asli. Sama dengan di tadi di Matius berapa tadi? Matius 26 ya. Ini Matius 16 sama 16 sama 6-nya. Matius 16 begini. Nomor 28 saya ajari. Ini Yesus yang asli. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya dia bilang, di antara orang yang hadir di sini, maksudnya murid-muridnya, di antara murid-muridnya di sini, ada yang tidak akan mati, dia bilang. Nah, dia bilang, aku berkata kepadamu, titik 2, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini tidak ada di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Jadi dia kan naik terangkat ke langit nih. Jadi sebelum dia turun ke bawah ini, dia tidak akan mati dia. Berarti tidak mengalami kematian dia. Siapa itu? Saya ulang ya, ya ini omongan Yesus lah. Iya, siapa lah itu? Yesus lah, berarti Yesus yang disalib ini adalah Yesus yang palsu. Yesus yang asli, saya ulang ya. Yesus yang saya ulang ya. Anda kan baru belajar nih, belum pernah diajari oleh pendeta ya. Saya ajari. Ini saya kan 14 tahun di Vatikan, 3 tahun di Yerusalem. Di Matius 16 dia berkata begini. Yesus yang asli nih ngomong. Sama dengan di Matius tadi. Ya, sampai di kerajaan Bapa dia bilang minum. Ini kalau bicara tentang kematian. Aku berkata kepadamu, titik 2, sesungguhnya yang sebenar-benarnya, yang betul nih, berarti yang lain salah dia bilang. Yang betul dia bilang. Di antara orang yang hadir di sini, dia bilang,
ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Dia tidak akan mati, dia bilang, sebelum dia datang sebagai anak manusia, sebagai raja dalam kerajaannya. Dia kan Yesus akan datang nih dari kerajaannya nih, datang kedua kalinya. Dia tidak akan mati tuh. Dia bilang sebelum dia turun lagi yang kedua kalinya, gampang kok sebenarnya. Nah, makanya ini Yesus yang asli. Di sana Ada Yesus yang palsu yang diimani oleh Kristen, ini mati. Padahal dia belum sampai kerajaan. Bang, di sanalah cacat logika abang itu. Yang Loh, cerita kok Bibelnya Yesus itu dibilang sendiri. cacat? Enggak, logika abang. Yang cerita Yesus di situ. Yang disebutnya yang tidak akan mati melihat anak manusia. Siapa itu anak manusia maksudnya di sana? Sebelum anak manusia itu datang dalam kerajaannya. Oke. Apa maksudnya itu? Siapa maksudnya? Siapa maksudnya Siapa? itu? Coba aku tanya. Silakan Anda jelaskan siapa ini. Kalau Anda nanti kurang paham nanti saya jelaskan. Kalau jelaskan Anda pemahaman Anda apa di sini? Ya itulah Yesus itu. Sebelum Yesus itu menjadi raja, ada orang yang tidak mati. Siapa itu? Ya itu kan nggak tahu kita entah sama siapa dia. Tidak tahu, makanya saya ajari. Anda kan, oke, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu ya. Boleh? Anda kan tidak tahu. Saya tanya siapa itu, Anda jawab tidak tahu. Saya boleh kasih tahu? Kasih tahu lah dulu coba. Baik, saya ajari ya. Jadi teman-teman memang harus hati-hati. Belajar dengan saya ini memang harus penuh hikmat. Di sini Yesus berkata ini, gampang nih pemahamannya. Sesungguhnya yang benar, dia bilang, yang sebetulnya, sesungguhnya itu yang betul, yang benar, atau ini kalau menggunakan di awal dikata sesungguhnya, ini berarti harus dalam, ini ilmunya hanya orang-orang seperti saya yang paham gitu kan. Maknanya dalam, ilmunya harus levelnya level up dia, ya top. Di sini sesungguhnya yang bicara dah dulu, jangan pala dia ngaku-ngaku gitu, Mak. Jadi nggak apa. Oke, saya ulang ya. Narasikan bagus-bagus. Iya, saya narasikan. Masanya harus ini pelan-pelan. Saya bilang teman-teman Kristen itu kan jarang baca Bible. Jangan pakai kepala gitu-gitu. Sabar dulu. Iya, yang pasti Bapak gereja pun tidak pernah baca Bible, bacanya hanya Yohanes 1 pada mulanya firman. Jangan pala gitu. Oke, lanjut ya. Perkuat argumentasimu itu. Oke, lanjut saya baca ya. Anda kan baru dengar ini kan, makanya saya ajari. Saya kan belum, Anda kan baru dengar, baru tahu dari saya, sehingga Anda ketika ditanya siapa itu Anda tidak tahu deh. Oke, saya kasih tahu. Sesungguhnya di antara yang hadir di sini, di antara ini siapa? Tentu murid-muridnya dengan Yesus. Iya. Betul? Orang-orang baik Yesus, baik Yesus maupun orang yang hadir di situ termasuk murid-muridnya. Taruhlah kita murid-muridnya di situ kan ya. Iya. Ya supaya kita pemahamannya lebih mudah. Murid-muridnya dengan Yesus tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Nah, siapa dia situ? Berarti bukan sabar dulu. Anda kan jangan dulu menyimpulkan, Anda kan tidak tahu. Makanya saya jelaskan di sini. Aku mengikuti narasimu. Ya jangan ikuti saya, ini mengikuti Bible ini. Kalau saya bisa salah, ini kan Bible. Iya, di sini, sabar dulu Bang. Anda kan tidak diberi kesempatan tadi untuk menjelaskan, tidak tahu, dia bilang. Oke, saya jawab. Di sini saya jelaskan ya, saya ajari. Di sini murid-muridnya mati tidak sekarang atau dulu setelah Yesus mati tak? Mati. Oke. Mati. Dead. Nah, di situ Yesus bilang tidak akan mati. Siapa Yesus yang tidak mati? Yesus mati tidak? Tidak. Nah, alhamdulillah. Berarti ini betul. Yang mati inilah murid-muridnya, tetapi ada yang tidak akan mati. Siapa? Ya Yesus. Berarti dia. Begini, Pak. Saya bertanya, apakah Yesus mati? Anda bilang tidak. Betul. Berarti penyaliban itu yang kalian imani itu adalah sosok Yesus yang palsu. Berarti karena dia mati. Iya, karena dia mati. Sedangkan Yesus berkata,
tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja. Waktu dia itu kan belum raja nih. Sekarang sudah ada di raja kan di dalam kerajaan. Nah, dalam kerajaannya dia bilang. Gampang kok. Berarti selama di bumi ini kan Anda kan mengimani bahwa Yesus adalah raja di Yesus mana raja? Mana kerajaannya? Dia raja di sorga. Nah, ini saya bilang Yesus ini tidak akan mati sampai di kerajaan sorga. Sampai dia melihat anak manusia itu datang dalam kerajaan. Sebagai raja. Ya, sebagai raja. Betul, di dalam kerajaan Bapa. Berarti yang akan, Poinnya, yang akan datang itu berarti bukan dia. Kenapa? Karena dia kan menyaksikan di situ maksudmu. Yang tidak mati itu kan dia. Sebelum mereka melihat. Siapa itu yang belum Melihat Yesus datang sebagai raja. Iya. Mereka di sini siapa? Ada yang nggak mati. Mereka ini siapa coba? Mereka ini siapa? Saya tanya dulu biar Anda paham. Siapa mereka? Murid-muridnya lah. Ya salah. Jadi siapa? Salah. Itu bukan murid-muridnya. Ini berbicara gini. Mereka ini adalah orang ketiga jama. Anda harus paham. Iyalah orang Anda iya tapi Anda tidak paham. Saya ajari ya. Mereka adalah kata ganti ketiga jama. Jadi ada Yesus orang pertama, ada di situ yang hadir orang kedua, ya kan? Ada yang ketiga, mereka. Bukan murid-muridnya. Bagaimana kalian yang membaca Bible aja tidak paham? Jadi di sini Yesus bercerita, kalau ini mereka itu murid-muridnya tentunya salah. Mereka ini orang ketiga, artinya menunjuk orang. Iyalah. Ya kan? Bukan murid-muridnya. Anda salah. Jangan diulang lagi kalau Anda salah. Salah sudah diam. Oke, lebih baik dengar saya. Oke, lebih baik dengar saya. Jadi di sini Yesus ini orang pertama. Ya, orang keduanya adalah murid-muridnya atau yang hadir. Ya kan? Nah, orang ketiga ini adalah mereka. Mereka ini menunjuk kepada orang lain dong. Ketiga, mereka ini kan orang lain berarti yang tidak di situ. Ya kan? Jadi di situ dikatakan Yesus ada orang yang tidak akan hadir sebelum mereka. Mereka itu berarti orang yang nanti yang akan melihat gitu. Anak manusia datang sebagai raja. Jadi tidak akan mati dia sampai datang dia turun kedua kalinya itu tidak akan mati. Udah. Gampang berarti bahwa penyaliban itu kematian Yesus itu adalah Yesus yang palsu. Makanya Yesus berpesan, waspadalah terhadap Yesus palsu yang menyesatkan kamu, yang menggunakan kamu, yang menyesatkan bahkan menyesatkan banyak orang, bahkan orang-orang pilihan. Makanya Yesus berpesan, waspadalah terhadap Yesus palsu, Kristus palsu yang menggunakan namaku, dia bilang. Bukan menggunakan nama Baal, bukan menggunakan nama Muhammad, bukan nama siapa. Dia bilang, yang menggunakan namaku, yang datang kepadamu menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan. Nah ini, ada Yesus yang disalib menggunakan nama Yesus. Inilah penyesat. Itu Yesus bilang. Jelas ya, Anda catat aja di Matius 16 tadi. Jangan berdebat dulu, Bang. Iya, Anda catat saja, pahami. Ini kan, sabar dulu, Matius 16, Anda catat dulu, Bang. Bang, yang tidak mati itu tadi Abang bilang itu kalimat jamak dengan sebutan mereka. Mereka. Mereka berarti orang banyak itu kan, Bang? Abang nih saya ulang ya. Anda paham nggak bahasa Indonesia? Abang simpulkan mereka itu menjadi dia sendiri. Abang kurang paham. Makanya abang ini kalau menjadi tunggal itu. Tadi abang ini salah. Makanya abang kalau orang ngomong dengar. Yang kedua, makanya Anda kalau orang ngomong dengar. Nah, Anda ketika Anda orang ngomong, Anda nyerocos ya begini. Anda membuat kesimpulan yang salah. Saya ulang. Abang nggak memberi kesempatan untuk dijawab. Enggak, Anda salah kesimpulannya. Jadi karena kan Anda baru baca nih, baru dengar. Tapi Anda langsung menyimpulkan. Saya ulang ya. Saya ulang ya. Saya ulang ya. Saya ulang.
Saya bilang di sini ada orang pertama, Yesus. Ingat. Iya. Nah, makanya dengar. Ada orang kedua, yaitu murid. Ya, makanya Anda dengar. Makanya Anda kenapa teman-teman Kristen ini tidak paham dengan Bibelnya, tidak paham data, karena ini ketika seorang guru menyampaikan, ikut ngomong. Seharusnya Anda tahan dulu. Saya kan bicara dari awal. Ada orang pertama. Oke, yaitu Yesus. Ada orang kedua, yaitu yang diajak bicara. Ya, langsung itu kan. Orang kedua ini diajak bicara, ya kan? Yaitu taruhlah murid-muridnya. Ada orang yang ketiga, mereka. Mereka itu saya bilang ya orang yang akan datang. Karena apa? Di sini kalau bicara yang mati, ternyata murid-muridnya sudah mati. Kan begitu. Tetapi Yesus mengatakan ada yang tidak akan mati. Di antara yang hadir di sini bilang, yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Yesus bilang. Paham nggak? Bukan mereka. Anda menyimpulkan mereka apa sih kalau Anda nggak paham? Tadi kan awali. Di antara yang hadir ini, antara murid-muridnya dan Yesus di sini, ada yang tidak akan mati, dia bilang. Sebelum mereka, dia bilang. Sebelum mereka, ini bukan kepada murid-muridnya. Sebelum mereka, nanti yang akan datang ini, melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ternyata kita cek, murid-muridnya mati. Nah kalau begitu di antara yang hadir ini yang tidak mati siapa? Yesus lah. Gampang kok. Saya ulang, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, dia bilang ingat, ada yang tidak akan mati. Gampang sebenarnya. Lalu dilanjut. Sebelum mereka, berarti Yesus juga akan mengalami kematian artinya. Sebelum mereka melihat anak manusia datang, dia bilang, sebagai raja dalam kerajaannya. Gampang sekali bahasa Indonesia ini. Artinya, bahwa yang kalian imani dalam penyaliban itu saya bilang Yesus palsu. Makanya Yesus berpesan, waspadalah terhadap Mesias-Mesias palsu, Kristus-Kristus palsu yang menggunakan nama Yesus, yang menyesatkan banyak orang, bahkan orang-orang pilihannya. Yesus berpesan, berarti yang disembah tadi, yang kalian imani sebagai Yesus yang mati di salib ini adalah Yesus palsu. Karena Yesus yang asli menurut Matius tadi dan menurut perkataan Yesus tadi bahwa dia belum mati memang sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Gampang kok. Makanya sekarang bertobatlah. Jangan mengimani Yesus yang palsu itu yang mati diracun. Begitu, Bang. Gampang loh Bible, ini bahasa Indonesia loh. Kenapa Bible sering direvisi itu, Bang? Udah bisa dijawab itunya. Kalau abang ya terserah Anda mau jawab Yesus, silahkan Anda bantah Yesus saja. Tadi aku jawab, tadi abang dijawab bilang abang. Enggak, silahkan dibantah Yesusnya, silahkan. Jangan bantah saya membaca saja ya. Ya, menurut narasi abang itu atau pemahaman abang itu cara membacanya itu berarti sesudah nanti dia melihat anak manusia itu datang dalam kerajaannya baru matilah dia. Iya. Semua manusia ini semua mati. Karena Yesus yang ngomong tidak akan mati sebelum. Iya, dia bilang sebelum mereka melihat anak manusia. Yesus yang ngomong, kenapain salahin saya? Iya, arti sebelum itu kan berarti kalau sudah berarti mati. Apa? Kan itu sebelum melihat. Sebelum mereka. Iya, melihat. Iya, anak manusia di sini siapa? Iya. Ya, anak manusia di sini siapa? Benar. Yesus. Nah. Iya, jadi gampang kok. Berarti sesudah mereka nanti melihat baru mereka itu mati, kan itu maksudnya? Iya, artinya nanti Yesus juga akan mengalami kematian. Jadi semua itu akan mengalami kematian. Hanya Bapa satu di sorga yang tidak akan mati. Nah, hanya Bapa, mau malaikat semua mati. Baru dan dibangkitkan semua. Nah, seperti itu gampang kok sebenarnya. Kalau memang
begitu pemahaman. Baru dibangkitkan semua. Daud masuk surga, Abraham masuk surga, Yesus masuk surga, Nabi Muhammad masuk surga. Pasti itu orang-orang utusan Tuhan itu masuk surga semua. Baru yang di situ murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya dihakimi. Lalu Ya Yesus kan? mati. Semua. Tapi itu hanya memang semua manusia semua mati. Ya kan? Hanya satu yang tidak akan mati, yaitu pencipta langit dan bumi. Dia yang tidak akan mati, dia kekal. Ya kan? Karena jadi Tuhan ini tidak akan mengalami kematian. Kenapa kalian takut karena mengatakan Yesus mati? Sedangkan di dunia aja mati kok. Kalian percaya gimana? Kalian percaya Yesus mati di salib. Kenapa kalian tidak percaya kalau Yesus nanti mati? Udah cacat logika Bang. Anda percaya Yesus mati di salib. Kenapa Anda ini? Yang kita cari di dunia ini supaya kita nanti hidup kekal Bang bersama dengan Bapa di surga. Kok Abang bilang cuma Allah yang hidup? Gimana logika? Kenapa? Kita ini sebagai manusia beriman mengharapkan bahwa setelah kehidupan kita di dunia ini akan ada kehidupan lagi yang di Betul. Saya kan tadi ngomong bahwa nanti manusia ini di hari penghakiman setelah Yesus datang menghakimi ini semua dimatikan oleh Tuhan. Ya, baru Kalau di dalam iman Kristen ini ada kehidupan baru kan begitu. Ya kan, Islam dunia nggak ada. baru. Nah, Di dunia di sana Islam nggak ada. dibangkitkanlah semua. Setelah Enggak, Islam nggak dihakimi, sabar dulu. Anda kan bertanya, dihakimi setelah dimatikan dibangkitkanlah dengan tubuh kemuliaannya. Kan begitu. Anda nanti gampang loh sebenarnya. Baru dihakimi di sana. Nanti yang masuk neraka, ya kan? Ada yang masuk surga. Nah, kemudian siapa mengenai Yesus, Daud, Abraham, Ishak, Yakub, Nabi Muhammad, itu otomatis dia masuk neraka, masuk surga. Itu aman sudah. Murid-muridnya, pengikut-pengikutnya itu nanti pasti yang dihakimi. Para nabi dihakimi juga, tapi itu lolos sudah formalitas saja karena memang dia utusan Tuhan lah ya, tentunya seperti itu. Seperti Yesus ya masuk surga lah, pasti udah lolos. Nabi Muhammad surga. Tetapi pengikut-pengikutnya yang mengatakan, tadi Bang. Hah? Abang bilang tadi mati. Kok masuk surga bilang tadi lagi? Terus Abang bagaimana tadi maksudnya? bilang kan, Yesus mati, sesudah nanti melihat. Sesudah melihat anak manusia itu datang dalam kerajaannya, habis itulah baru Yesus yang ngomong. Iya, berarti Yesus Ya mati. berarti iya toh, jangan dibantah lagi. Kenapa kalian udah iya tapi bantah juga Yesus? Untuk apa hidup kekal itu? Yesus berkata, lihat ini kataan Yesus bukan kata-kata saya. Sesungguhnya yang benar, berarti yang pemahaman Kristen ini salah terus ini. Karena tidak benar. Menurut Yesus nih, sesungguhnya yang benar, yang betul, yang Kristen ini salah. Dia bilang begitu kan begini. Nggak, dia bilang gini, Yesus yang ngomong nih. Sesungguhnya di antara orang yang hadir sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ingat ya, di antara yang hadir ini adalah salah seorang yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja. Jadi orang yang satu ini yang tidak akan mati ini ternyata dia akan mati juga setelah melihat mereka, dia bilang setelah atau mereka melihat anak manusia datang sebagai raja. Jadi Yesus ini datang dulu menghakimi, semua dihakimi semua oleh Yesus, ya kan? Setelah dihakimi oleh Yesus, barulah oleh Bapa di surga dimusnahkan semua, dibuatlah kerajaan baru, ya kan, kerajaan baru. Nah, situlah dalam dunia iman Anda kan dunia baru. Nah, kemudian disitulah ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka seperti itu. Yesus pun sama dibangkitkan lagi, aman. Cuman itu aja seperti itu aja, sederhana sebenarnya. Tidak akan mati sebelum dia bilang. Iya, mereka melihat. Mereka melihat anak manusia. Artinya apa? Ini kalimat penekanan yang tidak yang perlu jawaban artinya kan. Kalau tidak akan mati itu kalau di sini bukan tidak akan mati selamanya, tetapi tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja. Iya. Artinya dia akan mati juga gitu. Tetapi setelah mereka melihat anak manusia raja. Dah gampang sebenarnya. Jadi poinnya di sini kita kembali ke awal bahwa Yesus ini tidak mati, tidak disalib,
Poinnya itu, yang disalib adalah Yesus palsu, yaitu Yesus yang palsu yang diimani oleh Kristen, yang matinya minum racun. Jadi proses penyaliban itu ada, dengar ya. Pada saat itu ada memang proses penyaliban, terjadi proses penyaliban. Tetapi apakah Yesus yang disalib atau bukan? Nah, yang disalib itu bukan Yesus yang asli, tetapi Yesus yang palsu. Yang tadi itu dikatakan yang minum racun. Oke. Kalau Yesus yang asli ini tidak disalib karena dia diselamatkan. Ya kan? Makanya Yesus berkata, dia tidak akan mati ya, sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Itu Yesus sendiri yang ngomong kok. Kenapa kalian membantah-bantahan dengan Yesus? Yesus yang ngomong loh. Tidak akan mati dia bilang. Sampai dia datang sebagai raja. Nah iya, udah itu mati. Jadi oke, sepakat dulu yang disalib adalah bukan Yesus ya. Ya, oke. Jadi teman-teman Kristen, saya bilang cobalah bertobat. Bertobat saja. Karena Yesus Yesus Bapaknya berkata begini, inilah anakku yang kukasih, kepadalahnya aku berkenan. Maka salibkanlah dia. Ada yang ngomong begitu? Tidak ada. Bapaknya ngomong ini, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Maka dengarkanlah dia. Bukan bapaknya katakan salibkanlah. Apa coba? Yesus bilang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja. Ada nih. Di antara orang yang hadir di sini, Yesus bilang, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Yesus sudah datang belum sebagai raja dari kerajaannya? Belum. Murid-muridnya sudah mati belum? Kalau datang sudah. Murid-muridnya sudah mati, sementara Yesus belum mati karena mereka belum melihat Yesus datang sebagai raja dalam kerajaannya. Jadi tentang penyaliban, teman-teman, ini penting sekali. Janganlah dirayakan penyaliban itu menentang tentang ajaran-ajaran Yesus. Tidak ada Yesus disalib. Bapaknya berkata, inilah anakku kasih, kepadanya lah aku berkenan, maka dengarkanlah. Dia anak yang dikasih, bagaimana dibiarkan tersiksa begitu? Apa coba kalian ini? Makanya pula. Betul. Makanya ini diceritakan di Lukas juga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Iya. Barulah mati kalau udah dilihat. Di sini coba Anda baca di sini ya. Anda pahami nggak? Belajar, coba pelan-pelan ya. Saya ajari. Banyak pendeta sekarang yang udah sadar gitu kan. Udah sadar bahwa pertama Yesus nih bukan Tuhan, Yesus tidak disalib. Banyak pendeta-pendeta, tapi kebanyakannya kalau tidak mualaf dia jadi ateis, agnostik. Ya karena memang kacau gitu kan. Di sini Yesus berkata di Lukas 9, ini bukan cerita yang tadi ya. Ini cerita sama narasinya. Tadi kan di Matius. Sekarang kita baca di Lukas. Apa kata Lukas? Aku berkata kepadamu, hampir sama nih. Sesungguhnya yang benar, yang betul, berarti selain itu salah. Di antara orang yang hadir di sini, dia bilang, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Siapa yang pernah melihat kerajaan Allah? Coba. Siapa? Belum ada. Nah, di sini yang hadir ini ada yang tidak akan mati katanya. Siapa? Murid-muridnya tanya, udah mati? Sudah. Yang hadir di situ, pasti udah matilah. Makanya Yesus ini tidak mati disalib. Dia masih diangkat oleh Tuhan ke langit. Nah, kemudian nanti datang lagi ke yang kedua kalinya.
Gampang kok sebenarnya. Kalian saja didoktrin, dibodohi oleh bapak-bapak gereja. Yesus mati di salib untuk menembus dosa. Dosa kalian diampuni. Siapa yang tidak percaya, dia akan dibodohi. Padahal kata-kata Yesus sudah betul. Makanya iman Islam ini sudah selaras dengan perkataan Yesus. Bahwa selama ini Yesus ini tidak mati dan dia diselamatkan, diangkat oleh. Ini sesuai dengan Yesus yang mengucapkan. Diangkat kemudian nanti akan turun kembali untuk menghakimi. Gampang kok sebenarnya Islam dengan ajarannya itu selaras. Tetapi muncullah tentang ajaran Paulus, tentang penebusan dosa, tentang penyaliban, tentang ditambah-tambah. Dulu katanya Tuhannya satu, Bapa ini ehad. Muncul ajaran kedua, bahwa itu Roh Kudus adalah Tuhan juga. Kemudian datanglah ajaran berikutnya, selain Bapa ini ada juga Yesus adalah Tuhan. Tahun 381 ditambah lagi Roh Kudus juga adalah Tuhan. Ditambah lagi ada yang bilang Bunda Maria juga Tuhan. Semua Tuhan ditambah-tambah. Apa coba? Kasihan kalian ini terombang-ambing. Lalu muncullah sekarang denom 60.000 denom Kristen sekarang. Bayangkan aja, gontok-gontokan, perang, saling hujat, saling sikut, semua merasa dipenuhi Roh Kudus. Inilah agama yang benar. Kau bidat, bidat sampai kebun binatang semua keluar. Bingung siapa Tuhannya. Cuma karena apa? Karena kalian ini menyimpang dari ajaran Yesus. Itu aja, karena kalian didoktrin. Satu doktrin yang paling parah di kalian ini tentang penebusan dosa, tentang penyaliban. Seandainya kalian mengikuti pengajaran Yesus, selamat sebenarnya. Tapi untuk Bani Israel, begitu loh Bang. Masya Allah, ya. Luar biasa ya. Tapi ya apa ya, Kristen ini memang ingin Yesus mati. Makanya Yesus berpesan, ini sudah berpesan. Orang yang menginginkan Yesus mati, apa dia bilang? Iblislah yang menjadi bapamu, dia bilang. Yang kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Iblislah adalah pembunuh manusia. Sejak semula tidak hidup dalam kebenaran. Ya, Kristen ini tidak ada dalam kebenaran karena menjadikan bapaknya adalah iblis. Iblis ini ingin membunuh Yesus, ingin mengatakan Yesus mati, Yesus disalib. Nah, iblislah bapakmu, Yesus bilang. Anda baca Yohanes 8 dikatakan begitu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Bapakmu iblis di sini maksudnya, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Nah, Kristen begitu. Ikuti bahwa Yesus mati. Yesus dibunuh. Yesus berpesan, iblislah yang menjadi bapamu. Begitu kawan. Gimana Pak Juan? Mudah-mudahan paham ya. Jadi pengajaran Yesus luar biasa gitu. Memang ajaran Yesus ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang Muslim. Karena Yesus ini levelnya level tinggi gitu kan ya. Nah, orang Muslim ini kan levelnya tinggi-tinggi gitu kan, jadi bisa ngikuti gitu ya. Tidak sama, tapi kita bisa ngikuti, bisa ngimbangi. Kalau main bola ini bisa ngimbangi gitu. Kalau kalian jangan mengikuti gitu. Nonton aja kalian bingung, mana Yesusnya? Bingung kalian. Jangan baca. Begitu kawan. Tong kosong nyaring bunyinya Bang. Oh ya, kalau Anda mengatakan Bible tong kosong, bukan saya mengatakan, Anda sendirilah. Saya tidak berani. Ini kan saya hormati di Indonesia ini kan harus hormati bahwa Bible ini adalah kitab sucinya orang Kristen. Kalau Anda mengatakan Bible omong kosong, ya itu urusan kalian lah. Itu suka-suka kalian. Tong kosong nyaring bunyinya. Iya. Terserah Anda lah kalau Bible dikatakan kosong. Saya kan hanya membacakan saja, Bang. Memang pahit, Bang. Memang pahit. Kalau ngikuti ajaran Yesus tuh kalian, rasanya bertolak belakang. Akal sehat Anda akan menolak gitu loh. Iman dengan akal sehat Anda akan menolak gitu. Kalau membaca ajaran Bible. Makanya kenapa Bible ini begitu tebal ya. Anda tebal, kecil-kecil gitu. Itu hanya katanya menurut sejarawan ini hanya sekitar 18%. 8% gitu. 18% itu berapa? 12%.
Itu hanya perkataan Yesus. Yang lainnya hanya cerita-cerita gitu. Cerita si penulis, cerita siapa, cerita-cerita. Kebanyakannya Paulus gitu. Yesusnya sedikit. Makanya ketika Anda ditunjukkan tentang perkataan Yesus, bingung. Anda bingung. Karena yang di kepala Anda ada perkataan-perkataan Paulus, perkataan Yohanes, perkataan Matius, Lukas, dan lain. Perkataan Yesusnya sedikit. Yang diajari apa di gereja? Perkataan Yohanes. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Elohim, dan firman ini Elohim. Loncat ke Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia, Yesus Kristus. Itu terus dibulak-balik, bulak-balik. Itu bukan perkataan Yesus, tapi itu yang diimani. Luar biasa, Anda tersesat akhirnya. Coba ikuti kata-kata Yesus, ya kan? Anda baru paham. Kalau Anda ikuti kata Yesus, pertama Anda akan terbuka akal sehatnya, ya kan? Kalau Anda setelah membaca perkataan Yesus, pertama Anda akan menjadi ateis, minimal jadi agnostik. Kalau tidak ya jadi mualaf. Itu aja gampang kok. Kalau ikut perkataan Yesus. Abang tuh yang akan datang nanti di hari terakhir siapa, Bang? Yang hari terakhir, Isa alaihissalam. Bukan anak manusia. Anak manusia lah. Anak manusia kan? Anak manusia lah. Oh, tidak, selain ini apa lagi? Apa anak binatang? Anak manusia lah, ngawur aja kau ini. Jadi yang disebut anak manusia itu siapa? Isa alaihissalam. Diulang lagi. Anda itu gimana sih diskusi ini? Baiklah, berarti sama yang kita tunggu. Iya, tapi kan bukan untuk Anda. Malah Anda ini akan dihakimi nanti. Anda ini menurut Yesus nih. Orang saya menuhankan anak manusia, kok aku yang dihakimi. Loh, Yesus yang ngomong, bukan kata saya. Iya, yang akan datang kan anak manusia nanti sebagai raja. Iya, Anda akan dihakimi oleh Yesus. Orang aku bertuan sama dia. Loh, ya itu akan dihakimi. Anda baca Matius 7. Dari mana jalannya itu? Anda kan makanya saya mau jawab, Anda tantrum. Awak yang mengikut dia, awak yang menyembah dia, awak yang menuhankan dia. Iya, itu Anda dihakimi. Aduh. Loh, Anda kan percaya, jadi Anda percaya perkataan Yesus tidak? Iya. Anda percaya nggak perkataan Yesus? Enggak percaya. Enggak percaya. Ya Allah, kenapa Anda nggak percaya? Anda percaya nggak perkataan Yesus? Percaya. Menurut Yesus kalian ini akan dihakimi. Kok abang menghakimi? Yesus yang menghakimi, bukan saya. Wah, saya lagi. Di mana dia menyebut seperti itu? Makanya kalian ini jangan ikut bapak-bapak gereja. Sering datang-datang ke Komal Muslim, lihat Bang Juma, Ustadz Alif gitu, Ustadz Arif gitu, banyak gitu ya, Ustadz Tata. Cacat logika kalian semua. Kok selama ini masa Yesus dikatakan cacat? Kalian sering mengatakan kalian Kristen kok menuhankan anak manusia. Padahal yang akan datang nanti anak manusia menjadi raja. Iya. Iya. Jadi gini, Anda kan bertanya, saya menuhankan Yesus. Kenapa saya dihakimi, kan begitu? Ya kan? Anda mengatakan, saya menuhankan Yesus, kenapa saya dihakimi, kan begitu? Iya. Anda kan bertanya. Nah, Yesus menjawab bahwa Yesus tidak mengenal kalian. Kalian ini pembuat kejahatan. Loh, apa sih? Bingung kan? Aduh. Bingung. Masa yang mengikut mau diakui? Oke, baca Matius 7. Sebentar dulu. Gimana logika abang itu? Baca, makanya Anda ini saya ajari. Ya kan? Anda ini kan terkecoh dengan bapak-bapak gereja. Siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan gitu kan? Anda nih, ini baca. Yang dia apa? Yang dia Mati. Makanya saya ajari. Dia gurunya, dia Tuhannya. Iya, oke. Kepadanya mereka mengikuti. Oke, saya ajari ya, boleh? Ini perkataan Yesus loh ya. Kalian sering mengatakan, kenapa kalian menuhankan anak manusia? Betul. Padahal nanti di akhir zaman,
melihat anak manusia itu datang dalam kerajaannya. Oke, bagus. Jadi gini teman, kalau umat Islam mengatakan kenapa kalian menuhankan anak manusia, karena cintanya umat Islam kepada kalian. Kalian ini akan dihakimi oleh Yesus kalau tetap kalian menuhankan anak Yang manusia. jelasnya nanti udah kita baca, yang akan datang itu nanti sebagai raja, yang di dunia adalah Nah, yang dihakimi ini siapa? Kan gitu. ya Oke. jelas lawan. Ayo Anda jelas catat, Anda lawan-lawannya. catat dulu. Anda catat dulu Matius 7 nomor 21, 22, nomor 23. Silahkan. Begitu cara belajar. Enggak, logika bang itu pakai sedikit. Kok saya yang disalahkan? Yesus yang ngomong. Kalian mengatakan Kalian menyembah anak manusia. Kenapa kalian menuhankan anak manusia? Betul. Kenapa? Karena Yesus menghakimi orang-orang yang menyembah anak manusia. Iya, akan datang nanti dia menjadi raja. Iya, menjadi raja menghakimi orang-orang yang menyembah anak manusia. Yang raja Baca Matius 7, ya pakai data ya. Masa Mat- dia yang disembah? Nah, kan nggak mau baca kan? Takut ya. Baca. Iya, ya terserah. Nanti Bible Anda dikatakan cacat logika, terserah. Anda baca Matius 7, 21, 22, nomor 23, silahkan. Sama-sama lah kita menuhankan anak manusia itu biar sama-sama. Coba baca Matius 7, 21, 22, 23. Di situ dikatakan yang memanggil anak manusia Tuhan, anak manusia Tuhan, apa dia bilang? Engkau pembuat kejahatan. Yesus bilang, engkau pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal engkau. Nyalah daripadaku. Yesus yang ngomong. Iya. Yang memanggil anak manusia ini Tuhan, Tuhan. Iya. Iya kan? Yesus berkata, aku tidak pada hari itu. Ya, pada hari itu aku mengatakan, aku tidak pernah mengenal engkau. Engkau sekalian pembuat kejahatan. Jangan dipotong-potong ayatnya. Ya kan, silakan Anda baca sendiri, silakan. Silakan Anda baca sendiri. Tidak semua orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan kepada aku masuk dalam surga. Cuma yang melakukan kehendak Bapa di surga itunya. Mana ada ayat seperti itu? Inilah. Coba baca buka. Aku yang punya kitab. Nah, coba baca. Saya coba baca. Ini kan banyak yang di sini kan banyak yang baca. Saya kan 14 tahun di Vatikan, 3 tahun di Yerusalem. Jadi saya paham. Coba Anda baca yang betul, silahkan. Itulah bacaannya. Apa itu? Enggak jelas itu. Silakan. Tidak Silakanlah, jangan malu-malu lah. Yang mengatakan aku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi hanya yang melakukan kehendak Bapa di surga. Terus? Itu aja, situnya penekanan. Anda ini gimana saya bilang? Hanya yang Bang, melakukan makanya kehendak Bang. Bapa di surga. Jadi Ya gini. memang orang Kristen juga nggak semua selamat kalau cuma bilang Tuhan, Tuhan tapi berbuat dosa. Yang memanggil Itu maksudnya. Yesus Tuhan apa dia bilang? Menurut Yesus. Yang memanggil Yesus Tuhan apa dia bilang? Tidak masuk kerajaan surga. Nah, makanya Karena mereka nanti tidak itu melakukan kehendak Bapa di surga. oke, Cuma gitu. Jadi yang gini. melakukan kehendak Bapa di surga. yang Oke, masuk. baik. Saya ajari ya, teman-teman. Yesus berkata, yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan ini tidak akan masuk kerajaan surga. Iya, tidak Oke. semua. Terus Berarti ada yang tidak masuk. bukan tidak semua di sini Tidak dijelaskan. semua. Kok nambah-tambah sih? Ya, kok tambah-tambah. Baca. Yang akan masuk kerajaan sorga menurut Yesus yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Jadi Iya. ada dua kelompok nih. Kelompok pertama orang yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya. Kelompok kedua adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Iya. Oke. Kelompok pertama yang memanggil Yesus Tuhan ini adalah tidak masuk kerajaan sorga. Tetapi yang akan masuk kerajaan sorga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi teman-teman Kristen ini 1100 miliar % tidak akan masuk sorga. Karena Kristen menuhankan Yesus. Lalu di ayat berikutnya saya ajari ya. Kelompok pertama ini yang memanggil Yesus Tuhan, ini dijelaskan oleh ayat berikutnya. Jadi jangan comot-comot ayat. Di ayat berikutnya, di ayat 22, dijelaskan tentang kelompok pertama nih.
Yesus mau menjelaskan ini, Yesus pintar loh. Jadi menjelaskan dulu yang pertama, nanti jelaskan kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ada yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kelompok yang pertama ini yang memanggil Yesus Tuhan, ini apa dia bilang? Pada hari ini kan buah-buah pengajaran sesat kan? Yesus menjelaskan yang buahnya ini seperti ini. Buahnya ini adalah orang yang pertama adalah pengajaran sesat ini memanggil Yesus Tuhan. Di ayat 22 dijelaskan. Kelompok yang pertama nih, kelompok yang memanggil Yesus. Pada hari terakhir. Ini sekarang udah hari-hari terakhir ini kan, sudah mau mendekati Laistarolah, nggak tahu berapa lama lagi, cuman ini udah termasuk kita nih kelompok yang terakhir. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, demi nama Yesus, demi nama Yesus, mengusir setan demi namamu, demi nama Yesus, demi nama Yesus, dan mengadakan mukjizat demi namamu juga, demi namamu, demi namamu. Jadi ciri-ciri yang menuhankan Yesus ini, menurut Yesus ya, memanggil si Tuhan ini, pertama dia suka bernubuat, mengusir setan, ya, bermukjizat dengan menggunakan Yesus. Siapa mereka? Bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, bukan Konghucu, apalagi Yahudi, apalagi Islam. Tidak pernah orang Islam mengusir setan, bermukjizat dengan nama Yesus. Tidak ada. Orang Hindu tidak ada. Ini siapa? Kalian. Ciri-cirinya sudah disampaikan. Kemudian nomor 23, Yesus ini setelah menjelaskan, dia merincikan ciri-cirinya, baru dihakimi di ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, Karesteng. Nyalah kamu daripadaku, Karesteng. Kamu, Karesteng, sekalian pembuat kejahatan. Ngeri nggak? Ngeri. Ngeri. Itu kelompok pertama. Jadi Matius 27, 213 langsung dijelaskan itu melalui kelompok pertama. Jadi ingat, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Lalu Yesus di sini pakai koma ya. Lalu melanjutkan Yesus, melainkan. Kata melainkan, ya Anda harus paham ini. Kenapa menggunakan kata melainkan? Melainkan adalah kata sambung interaktif yang menolak kalimat sebelumnya dengan kalimat berikutnya. Jadi bertolak belakang nih. Artinya kalimat yang tadi, yang pertama bertolak belakang dengan kalimat berikutnya. Jadi melainkan adalah kata hubung, kata sambung interaktif yang menolak kalimat sebelumnya dengan kalimat berikutnya. Jadi ditolak itu yang pertama ini. Tetapi ditolak dengan apa? Kalimat berikutnya. Yang akan masuk ke kerajaan sorga, dia bilang, yang melakukan kehendak Bapakku di sorga itu. Hanya saja Yesus di sini belum menjelaskan apa sih kehendak Bapakku di sorga. Dia bahas satu-satu dulu. Tadi tentang orang-orang sesat tadi yang masuk neraka ini, yaitu memanggil Yesus Tuhan. Nah, yang teman-teman Kristen yang dicari atau yang dipelajari, yang diimani adalah ajaran-ajaran yang dibenci Yesus. Ajaran yang dikatakan oleh Yesus jahat, yaitu yang mengatakan Yesus Tuhan. Itu yang jahat menurut Yesus. Malah dijadikan iman. Yang bermujizat, mengusir setan. Malah itu yang dijadikan iman. Padahal itu adalah kejahatan menurut Yesus. Jahat dia bilang. Padahal yang harus kalian cari adalah kalimat berikutnya yang katakan melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Apa sih menurut Yesus kehendak Bapakku di sorga? Ini yang harus kalian cari. Bukan menyembah Yesus. Oh Tuhan, makanya kalian akan dihakimi nanti. Bukan orang Islam yang akan dihakimi Yesus. Kapan orang umat Islam mengatakan Yesus Tuhan? Kapan orang Yahudi mengatakan Yesus Tuhan? Kapan orang Buddha mengatakan Yesus Tuhan? Kalian sendirilah yang dihakimi. Begitu. Coba Anda paham nggak yang diajarkan oleh Yesus? Apa sih kehendak Bapakku di sorga ini? Jangan lagi mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kalian jahat itu. Gampang kok sebenarnya ajaran Yesus. Cuman kalian ini diajari Yohanes 1. Pada mulanya. Langsung kalau Yohanes 1:14. Firman telah menjadi manusia. Itulah kalian tersesat. Nah, bingung kan?
Gak ada bingungnya itu. Kalian Tapi tidak bisa menjawab, tidak bisa menjelaskan Enggak. apa kehendak Bapakku di sorga. Silakan. Kehendak Menurut Bapa di Yesus apa surga kehendak Bapakku di sorga? Silakan. mengunjungi anak yatim, memberi sedekah, memperhatikan orang-orang miskin. Itu kehendak Bapa di surga. Ini saya bilang, ini kalian ini. Padahal di sini, saya ulang ya, Anda menjawab begitu ya. Mengasihi orang miskin, yatim piatu. Padahal di sini, di Matius 7 ini berbicara ajaran sesat. Iya. Tentang apa ini? Tentu kalau bicara Tuhan ya, ini berbicara Tuhan ini. Ini berbicara tentang penyembahan. Siapa yang sebenarnya disembah ini? Kalian kan mengatakan Yesus Tuhan itu kalian menyembah Tuhan, menyembah Yesus ini karena Yesus Tuhan kan begitu. Baru Anda berbicara ajarannya. Itu bicara Tuhannya, ini bicara oleh sosok. Tuhan ini adalah yang disembah, ya yang pencipta langit dan bumi. Kan begitu nama definisi Tuhan ini. Makanya diawali karena Tuhan, bukan tentang nanti mengasihi, ajaran kasih, jangan mau, bukan itu. Makanya diawali kata Tuhan. Kita harus tahu definisi Tuhan. Tuhan ini adalah yang diyakini, yang diyakini, dipuja dan disembah sebagai pencipta langit dan bumi. Nah, ini kita harus tahu dulu siapa ini. Iya, yang disebut di sini nggak masuk surga itu siapa? Kristen. Yang nggak melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, apa kehendak Bapakku di sorga? Ya itulah tadi yang kusebut tadi. Nah, Anda ini kurang paham. Oke. Ini Bang. Ini Yesus yang ngomong. Yesus memberi pengajaran. Ini guru, rabi dia. Ketika Yesus mengatakan yang akan masuk ke Kristen otomatis dicoret ya. Udah masuk neraka pasti itu. Karena udah dihakimi ya. Nah, teman Kristen ini kenapa tidak mencari apa kehendak Bapakku di sorga? Ini dalam penyembahan loh ini. Karena Yesus mengawali dengan kata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ini bicara tentang yang disembah. Ya, banyak Bukan orang tentang kayak gitu, Bang. bukan pengajaran Tuhan. Ini bukan pengajaran Tuhan. Ini Banyak tentang orang Tuhan. kayak gitu, Bang. Banyak orang itu kayak gitu. Banyak penyembah Tuhan itu tapi tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, ini Anda salah. Anda salah. Nah, Jadi gini. Salah. Ini saya udah ulang. Yesus membagi dua kelompok. Kelompok yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan, Tuhan. Itu kan nanti dijabarkan, diuraikan di ayat 22. Nanti 23 dihakimi. Nah di sini, pertama adalah kelompok yang memanggil Tuhan, Tuhan. Dijabarkan di ayat 22, 23. Artinya yang memanggil Yesus Tuhan ini jelas masuk neraka. Oke? Tetapi Yesus melanjutkan kalimatnya, melainkan yang akan masuk kerajaan sorga adalah yang melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Nah, kalau Yesus mengatakan kalian yang Kristen masuk neraka, tetapi dia memberi solusi yang akan masuk sorga ini, jalan, memiliki jalan, yang akan masukkan masuk sorga ini adalah yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Karena disambung dengan kata melainkan. Kata melainkan itu saya bilang kata hubung interaktif menolak orang yang memanggil Yesus Tuhan, ditolak. Tetapi setelah ditolak dia memberi solusi, yaitu yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Itulah yang akan masuk kerajaan sorga. Nah kalian tidak tahu apa yang dimaksud penyembahan kepada Bapa di sorga ini, tidak tahu. Ini bicara tentang Tuhan, bukan tentang pengajaran Tuhan. Bukan bicara pengajaran Tuhan, ini bicara tentang Tuhan, konsep Tuhan dulu. Anda loncat yang mengasihi anak yatim itu pengajaran. Iyalah. Nah, Anda tidak paham Tuhan, langsung pengajaran bagaimana kalian masuk surga. Abang tidak bisa menalar apa itu tulisan itu. Apanya tidak nalar? Nah, dengar Bang ya. Bukan setiap orang, maksudnya bukan setiap, bukan seluruhnya, bukan semuanya. Itu artinya Bang. Anda membacanya kok begitu? Jadi, Anda baca sampai sebelum melainkan. Di situ kalimatnya jangan dipotong-potong. Ini dulu. Salah Anda cara membaca bahasa Indonesia gimana sih? Anda belajar bahasa Indonesia enggak? Enggak, kata pertama ini dulu. Anda sampai nih, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Nah, di situ melainkan. Nah, itu cara membaca begitu. Iya. Tapi iya apa? Ada salah kok iya? Yang mau kukatakan sama abang itu, artikan dulu, bukan setiap orang. Apa artinya bukan setiap orang? Ini Anda langsung berhenti di situ. Makanya Anda cara membaca. Aku mau sepaham dulu kita tentang arti perkataan itu, bukan setiap orang.
Berarti istilah bukan serta-merta, bukan seluruhnya. Melainkan Itu apa? maksudnya. Hah? Yang Melainkan melakukan apa? kehendak Bapa di surga. Nah, berarti yang memanggil Tuhan, Tuhan ini dicampakkan di ayat 23. Bukan semua yang memanggil Tuhan Tuhan itu. Tapi ada Saya juga. ulang ya. Ada juga Anda yang melakukan- arti melainkan tuh memanggil paham dia nggak? Tuhan dan melakukan kehendak Bapa di surga. Ini ada, tapi ya. ada juga yang memanggil Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa di Ah. surga. Itu maksudnya. Anda paham nggak kata melainkan? Kenapa di situ menggunakan kata Iya. melainkan? Iya apa? Coba jelaskan apa melainkan itu. Perbandingan sesuatu yang ini bisa, yang ini tidak bisa. Itu Apa? Dari mana Anda punya definisi itu? Jadi coba- Saya ulang ya. Nah, Saya ulang ya. iya. Saya bilang, Yesus ini pengajarannya bagus ini. Cuman Anda kan tidak paham. Anda tidak pernah bertanya kepada Yesus, tetapi Anda bertanya kepada pendeta. Jadi Anda tersesat. Di sini, Bagus, nggak ada ketika Yesus, ya masalahnya Kristen ini kan akan dilempar ke api neraka kan, karena Anda tidak mengikuti Yesus. Di sini dikatakan, jadi di sini dikatakan, di ayat 21 dibagi dua kelompok. Kelompok pertama ada yang memanggil Yesus Tuhan Tuhan, ya kan? Kelompok kedua adalah orang yang melakukan kehendak Bapa, kan gitu. Karena di sana di kalimatnya disambung dengan kata melainkan. Nah, kelompok yang pertama memanggil Yesus Tuhan itu tertolak dengan kalimat berikutnya, dengan orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi ditolak. Ini kata melainkan ini adalah kata hubung, kata sambung, interaktif. Interaktifnya artinya berhubungan. Memperjelas perkataan Sabar dari dulu. Anda awalnya. tidak paham kok. Saya yang paham. Bagaimana Anda menjelaskan? Jangan lewat. Sabar dulu. Saya ajari. Melainkan adalah kata sambung, Iya. kata interaktif. Interaktif beraktif dia. Aktif artinya tidak berdiri sendiri. Iya. Dia menolak. Karena ada kata menolak nih. Melainkan tuh menolak. Melainkan tuh kata berlawanan. Bukan. Anda nih gimana saya ajari kok, saya 14 tahun dipatikan, 3 tahun di Yerusalem. Oh, Bang. Coba Anda baca Kan itu menjadi kata baca di kamus besar, ya. Kamus besar bahasa Indonesia, ya Anda baca kaidah hukum kamus besar bahasa Indonesia. Anda baca apa itu kata melainkan? Kata melainkan adalah di situ dijelaskan kata melainkan adalah kata penghubung intra kalimat, interaktif atau antar kalimat untuk menyatakan bertentangan. Paham nggak? Betul, iya betul. Nah, jadi bertentangan antara kalimat bukan kata ya, bertentangan kalimat. Bukan bertentangan kata. Anda kan mengucapkan kata-kata tadi. Padahal di sini kalimat. Iya. Jadi menyatakan bertentangan kalimat yang di atas yang tadi sebutkan yang manggil Tuhan gitu kan. Bertentangan dengan kalimat berikutnya yaitu yang melakukan kehendak Bapa. Jadi kalimat yang tadi mengatakan bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan Tuhan akan masuk kerajaan surga, dia bilang. Nah, itu ditentang, ditolak. Iya. Kalimatnya ditolak. Jadi tidak berlaku orang yang mengatakan Tuhan Tuhan ini. Ya kan? Tetapi yang berlaku ini adalah kalimat berikutnya yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ingat, kata melainkan adalah menolak kalimat sebelumnya dengan kalimat berikutnya. Jadi ditolak. Yang memanggil Yesus Tuhan. Terbukti di ayat 22 apa? Dihakimi, diuraikan itu. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, memanggil mujizat dengan Yesus, itu dihakimi. Dari penjelasan Abang itu menolak itu. Berarti enggak. Karena ayat 22 menjelaskan. Iya, berarti Ah, kata iya, ditolak alhamdulillah. Ditolak itu berarti enggak berguna lagi. Yang dipahami Kristen Begini Bang, ada juga Iya, silakan. saya analogkan. Adalah sebuah persyaratan untuk buah ekspor. Dikatakanlah seperti ini, bukan setiap buah apel yang bisa diekspor, tetapi harus yang seperti ini. Kan itu maksudnya. Apel yang bagaimana? Itu maksud. Tetapnya sama-sama apel. Nah, sama-sama memanggil Tuhan istilahnya. Ada yang memanggil Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Ada yang memanggil Tuhan juga melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah penyambung kata melainkan itu. Oke.
Oke, itu pengajaran yang memang yang disesatkan oleh Bapak gereja ya. Karena di sini ya teman-teman ya. Karena kita kalau memahami ayat ini kan tadi kita udah paham. Anda punya pemahaman gitu. Nah, diuraikan di ayat 22. Pemahaman Anda ternyata salah menurut ayat 22. Kan begitu. Di ayat 22 apa katanya? Dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat. Nah, lalu apa yang orang-orang yang demikian? Dihakimi tidak di 23, langsung dihakimi orang 23 ini. Iya. Bahwa dihakimi apa? Dia bilang, yang dihakimi apa? Aku tidak pernah mengenal engkau, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi clear bahwa kelompok pertama itu dijelaskan di ayat 22 dan dihakimi di ayat 3. Nah, yang kalian harus cari ini, karena menggabungkan tadi mengatakan bahwa ada beberapa orang yang boleh melakukan memanggil Tuhan tapi harus melakukan kehendak Bapa. Padahal kata melainkan itu menolak. Kenapa kalian digabungkan? Tidak boleh seperti itu. Bahasa Indonesia ini harus begitu. Bahasa linguistik itu begitu. Kalau sudah itu bertentangan, kalimat melainkan itu menolak. Bukan digabung. Bukan digabung. Ingat, coba Anda baca. Biar saya jelaskan sama Abang. Nah, Anda jelaskan. Ada Bang. Saya katakanlah dulu entah pendeta-pendeta yang bisa melakukan mujizat-mujizat, bisa mengusir setan-setan. Tetapi orang itu nggak peduli dengan orang-orang miskin, tidak mau menolong orang yang kekurangan. Jadi itu maksudnya yang disangkal di sini. Itu ajaran itu kan ajaran pendeta itu. Anggapan orang itu kan karena Enggak, itu mereka ajaran sudah- pendeta bahwa yang dimaksud itu boleh kita manggil Tuhan tapi harus melakukan kehendak Bapa. Dia memanggil Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Itu ajaran gereja. Tetapi makanya untuk memahami ayat ini kita harus tanya ke Yesus. Kalau Anda meyakini bahwa itu adalah kata melainkan itu adalah digabung, ini kan sudah tidak akademis Anda ini. Melainkan itu ditolak. Nah, jadi di sini kita kan harus tanya kenapa tadi Kristen. begini Bang. Tadi Sabar dulu mereka sedikit. lakukan Sedikit lagi. seperti ekspor. Kenapa Kristen ini saya bilang Yesus berkata, semua akan dicampakkan ke dalam api neraka. Di sanalah akan terdapat ratapan gigi. Kita Kristen tidak paham dengan bahasa Yesus. Padahal Yesusnya jelas. Semua akan dicampakkan ke dalam dapur api. Kalian masuk neraka. Karena setiap orang akan digarabai dengan api. Karena kalian tidak paham. Padahal jelas di sana Yesus sudah membagi kelompok itu. Kelompok pertama adalah yang manggil Yesus Tuhan. Dirincikan ini ciri-cirinya orang yang manggilkan Yesus Tuhan, bermujizat dan lain-lain. Dan orang itu langsung dihakimi. Bukan digabung. Tetapi Yesus itu mengasih solusi. Yang akan masuk kerajaan sorga adalah yang melakukan kehendak Bapakku. Pertanyaan saya, apa kehendak Bapa di sorga menurut Yesus? Karena Yesus adalah guru, tentu Yesus sendiri yang menjelaskan. Silahkan. Anda mengatakan mengasihi. Nah, Anda salah. Saya ajari teman-teman. Saya ajari kalian karena kalian ini selalu ngarang. Jadi mengatakan sesuatu apa yang tidak diajarkan Yesus gitu kan. Itu yang kalian sampai sekarang tersesat. Ya. Jadi kalau Yesus mengatakan apa itu kehendak Bapakku di sorga, tentu kita akan bertanya kepada Yesus sendiri karena Yesus sendiri yang tahu itu ya. Dia yang mengatakan, dia yang mengucapkan, dia yang menjelaskan. Tentu penjelasan Yesus. Nah, Anda baca ya di Matius 12:50 tentang kehendak Bapakku. Di sini Matius 12:50 dicatat Bang ya. Di sini kalau tadi Yesus memberikan jalan, memberikan kabar baik tentang apa yang akan masuk ke kerajaan sorga, ini adalah yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Yang memanggil Yesus Tuhan itu neraka udah pasti ya. Kita bahas tentang apa yang kehendak Bapakku di sorga. Kita tanya Yesus. Baca Matius 12:50. Dikatakan demikian. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah saudara ibuku. Bayangkan saja, siapa yang tidak bangga kita sebagai saudaranya Yesus, sebagai saudaranya Musa, sebagai saudaranya Daud, sebagai saudaranya Nabi Muhammad SAW. Siapa tidak bangga orang-orang pilihan Tuhan? Siapa? Yesus begitu pentingnya, sebagai begitu pentingnya melakukan kehendak Bapa sehingga dia memberi motivasi, memberikan reward. Dia bilang, ya kan?
Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Yesus sampai berkata gitu. Padahal Yesus terus jaminannya surga loh. Dia jaminannya surga dia tuh, kekal di surga nantinya tuh. Bayangkan saja. Bangga kalah. Tentunya kalau Yesus menjadi saudara kita, menjadi apa? Tentu pasti dia akan peduli dengan kita, dengan saudaranya. Pasti kita akan diikuti ke dalam kerajaan surga. Begitu. Apa sih kehendak Bapakku di surga? Sehingga Yesus memberi motivasi ribet kepada pengikutnya. Silakan. Nggak tahu kalian. Karena kalian ilmunya masih rendah. Karena kalian hanya Matius 1, nomor 1. Loncat Matius 1, 8-14. Yesus memberi motivasi. Silakan apa tuh sampai begitu luar biasanya Yesus. Kehendak Bapakku di sorga. Terus begitu, silakan. Nggak tahu kan, tenggelam. Makanya belajar tuh yang baik. Kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemana wae Bang Riki? Bang Balung Ciri, ya apa? Baru lain baru. Balung Ciri kabur. Itu mau tenggelam mau kabur, tanda-tanda kabur ya. Kenapa Bang Juan? Masyaallah. Soal itu kalau bawa dalil jelas loh itu. Mudah loh itu. Paham ya? Kacau, kawaten-kawaten botol loh. Yang dikejar Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kehendak Bapaknya nggak dicari. Padahal itu yang di jaminan surganya ya. Kawaten dibolak-balik, kenapa ya begitu ya? Bacanya nggak mau semuanya Bang Baal. Nggak kayak Bang Baal jelasin tuh lengkap gitu. Rani nggak mau. Hanya diambil yang doktrin-doktrin tentang Yesus dikatakan dianggap sebagai Tuhan. Hanya dianggap. Itu yang diangkat. Iya kenapa sampai segitu parahnya mereka tuh ya? Apa nggak boleh kritis di mereka tuh ya? Kabur kan? Bang Riki di sana nggak boleh kritis kan? Kawaten tuh? Memang kan itu di Bible juga ada kan. Bahwasannya ada yang akan membuat mereka bertobat tapi emang menyesatkan 2 kali lebih sesat. Itu kan memang Bible bilang gitu. Oh gitu. Ada itu ya datanya ya? Iya memang begitu kan di Bible dibilang. Yang mereka percaya justru yang orang yang bertobat dan mentobatkan orang tapi membuat kesesatan 2 kali lipat ini gitu. Wah, ada juga ya? Iya. Memang dibilang pengabaran tentang Injil itu kan adalah kebodohan, kan ada itu Bapak. Kebanyakan makan lemak babi gitu ya. Pengaruh gitu ya. Pengaruhnya di situ memang. Memang kalau agama dicampur dengan makanan yang haram mungkin seperti itu dampaknya ya. Jelas itu. Ya kalau mau jadi kafir kalian ya ateis gitu kan makan babi nggak masalah, dia bisa berkarya ya. Iya. Tapi kalau udah Tuhan juga. Jangan ngaku-ngaku kenal Tuhan juga kan. Sekalian gitu kalau mau sesat kalian gitu, jangan nanggung percaya Tuhan tapi makan babi gitu. Jadi begitu kan nggak? Jadi agak miring gitu kan. Makanya kalau di Eropa mereka bisa berkarya karena memang terbebas dengan dia dulu nggak percaya Tuhan lagi kan, mau makan babi itu salah. Jadi bebas dia berkarya. Nah, Oten kan bingung. Begini begitu, begini maju mundur kena repot dia tuh.
Itu orang-orang ateis yang udah mau mati kelaparan itu Bang Baal yang semua dimakan. Kalau orang ateis itu cerdas loh harusnya. Tahu Iya. tentang ilmu pengetahuan, paham tentang sains teknologi, ngerti. Sekalian nggak percaya Tuhan. Kalau mereka kan nanggung. Iya. Orang ateis itu tahu Bang Baal, yang dibilang dinajiskan itu nggak mungkin dimakan bagus. Betul. Udah tahu itu. Cuman dia nggak percaya Tuhan aja gitu. Tapi secara ilmuwan kedokteran dia paham secara sainsnya. Betul. Jadi nanggung Oten ini. Jadi manusia enggak, jadi binatang enggak gitu loh. Di tengah-tengah dia. Ya, dibanding hewan ternak kan mereka lebih buruk kan. Anjir. Quran kan bilang gitu kan. Anjir, susah ya Oten ini. Sarap kadang-kadang. Bahkan itu orang yang kurang waras aja Bang Baal itu masih lebih tinggi tarafnya daripada binatang ya. Kalau yang kafir ini yang sangat mengutamakan menyembah berhala ini, kata Quran itu lebih rendah dari hewan ternak. Hewan ternak itu hewan yang baik. Yang baik, yang layak dimakan, yang bersih itu. Mereka ini di bawahnya masih lebih hina katanya. Iya. Aku nih dari tadi kan Ustadz Alif ngendah tidur enggak. Itu cari temen siopo deh. Aku nggak lihat di bawah lagi. Sorry Kang. Aku nggak lihat. Aku juga baru naik, baru online. Aku baru naik. Oh gitu. Aku juga sambil miring-miring gini. Siapa yang request itu nggak lihat. Ustadz Alif juga malas. Ustadz Alif juga tadi lihat oten-oten botol gitu. Dibahas apa? Lari kemana oten-oten ini? Kenapa selalu gitu otennya nggak nyambung? Aku sih penasaran yang kemarin itu yang Bang Baal yang diskusi sama Ustaz Tahta itu yang merasa dia udah mengalahkan Ustaz Tahta gitu. Siapa? Ada yang ngajak debat di Superboy. Suaranya aja yang gede tapi nggak berani jawab ditanya kan. Oten biasa gitu kan. Asal ditanya nanti saya jawab. Nanti saya jawab. Saya jelaskan dulu. 5 jam, 3 jam kita tunggu jawaban, nggak ada jawaban. Sampai game over. Nggak ada. Ya Oten begitu biasanya. Nanti saya jawab, saya jelaskan dulu. Jelaskan sampai habis 1 bungkus rokok, nggak dijawab-jawab. Nggak ada jawabannya. Nggak lewat. Angkotnya nggak lewat jawab. Seharusnya kan sebaiknya dijawab dulu, baru dijelaskan kan begitu biasanya kan. Dijawab terus nanti ada uraiannya kan gitu ya. Saya jawab begini, kenapa? Karena begini dijelasin. Begini begitu. Nah, ini belum dijawab, jawabannya belum ada tapi langsung karena begini dulu. Jawabannya belum ada. Hampir semua Oten begitu. Iya, hampir semua ya. Aduh, botol sekali Oten ya Allah. Kangen juga sama Ustadz ini, Ustadz Tahta. Ustadz Alif sampai kesel tadi kalau aku dengar aja Ustadz Alif sampai kesel sama Oten. Jadi yang kita bicara dia nggak nyambung gitu. Di otaknya sudah ada mental block mungkin dia tuh ya. Jadi nggak ngerekan gitu, kalau bahasa Jawa nggak direkan, nggak dipedulikan gitu orang berbicara itu. Mental block, setuju sih mental block karena kan dari awal diskusi kan dibawa dia bertanya dijawab itu kan harusnya dia tahu ya bahwasannya kita mau menjelaskan, nggak memblocking harusnya ya. Tapi memang mentalnya yang sudah blocking. Betul. Akalnya sih terima itu Bang Baal. Iya, akalnya nerima, mentalnya udah. Mental bloknya sudah diblok gitu. Jangankan kita yang diblok, Tuhannya aja diblokir kok. Iya, betul. Tuhannya diblokir kok, di-kick dari dunia. Iya betul. Gak diakui Tuhan sama orang-orang ini. Harus kali lah anak manusia, harus kali lah yang bukan Sang Maha Pencipta itu dijadikan sebagai sesembahan itu. Iya. Sangat apa ya dibilangnya,
sangat sombong dengan pengetahuannya yang sangat sedikit kan gitu kan. Sangat sedikit berarti pengetahuannya itu. Tapi sangat bangga dia dengan itu. Itu saja yang disampaikannya, tidak mau tahu tentang pengetahuan yang sangat luas dari ilmu yang disampaikan di dunia ini sangat luas. Iya. Mbak Erik udah dapat berapa ini domba? Ada tadi aku dari satu hari ini dikit lah di tadi cuma nggak terlalu ini, cuma 1, apa 2 doang. Lumayan lah. Aku tadi. Aku di sini masalahnya Ustadz Alif, Bang Logika nggak ada, ini juga nggak ada suara-suara. Logika ini udah ini juga dia nih dengan ajaran Kristen itu udah nggak percaya ini. Aku maunya tuh ada yang motong gitu. Oh berarti ada suara, langsung aku berhenti. Terus saya tuh males juga sih diskusikan Oten apa sih manfaatnya Oten bikin foto. Sekalian dia ngegas-gas gitu, penghujat aku seneng aku. Yang slow-slow ini bukan bagian saya, ini bagian-bagian orang yang slow, Bang Erik gitu kan, Ustadz Alif terus yang lain lah, siapa yang keras-keras lah dia bilang. Yang kemarin yang dijelasin Bang Bali itu bagus loh kemarin itu. Yang kita kemarin, yang aku terakhir masuk juga terakhir itu bagus tuh itu. Itu sabar sekali kayaknya Bang Baal kemarin ini. Mungkin makan dari pagi lontong yang lebih Anjir. Apa itu masalah apa ya? Yang kemarin itu siapa namanya kemarin yang bertanya di semua dijelasin si semesta sama siapa tuh ada semesta. Iya, masalahnya apa ya waktu itu ya saya nggak pusing kadang-kadang udah sampai udah ada. Apa itu ya? Yang menjelaskan bahwasannya apa yang ada dalam ajaran itu sesuai dengan pengajaran para nabi itu kan. Kan itu kemarin tentang hukum Taurat itu melarang untuk umat manusia menyembah selain daripada Tuhan kan. Kan dijelasi tentang bersunat. Bahwasan yang cewek itu siapa namanya kemarin tuh yang dijelasi tentang dalilnya bersunat tuh. Karina atau siapa? Karina itu. Karina gak gelap ya. Kalau aku saiki. Karina tadi terakhir gak gelap. Si Gu Masak bilang katanya yang ini tuh apa? Yang di dalam gua ini iblis. Kan saya kan dia bener kan dengan Ustadz Alif lama itu si gue masak tapi nggak nyambung kan Oten gitu kan gue masak apalagi pejabat surga aja yang bicarakan. Terus aku masuk dia bilang apa istilahnya dia tuh sebenarnya kan larinya kepada Triteos nanti kan. Larinya karena dia katakan ada jabatan-jabatan, berarti Tuhan itu punya tingkatan-tingkatan jabatan. Jadi tapi dia ngakunya Tritunggal. Mereka tuh pokoknya kacau lah, iman mereka itu kacau, nggak jelas, nggak cocok sama yang disampaikan dengan pengakuannya, nggak cocok. Aku bilang kalau memang kan aku tahu tadi kita kan diskusi ini kan gitu. Dia bilang yang dalam gua ini iblis katanya kan gini gelap nih iblis. Wah kalau hati-hati kalau dia bilang Yesus itu mati, lahir, mati dan bangkit di gua. Si Kirana udah tahu nih. Sampai pakai bahasa Batak dia sama ini. Suruh ganti, jangan ini katanya. Nanti Yesus dihujat katanya. Hati-hati kalau dia bilang. Saya bilang, masa kalau kamu bernarasi seperti itu hati-hati. Dia bilang kalau berarti Yesus bisa dikatakan rajanya iblis, dia bilang. Ya, dia lahir dia bilang di gua, mati di gua, sakit di gua, dia bilang. Gak ada loh saya bilang yang lahir mati di gua, dia bilang. Hanya satu Yesus. Makanya si Kirana marahnya, maksudnya narasi saya memang dia gak setuju, tapi marahnya sama si Gu Masak, maksudnya jangan diteruskan kamu sih gara-gara itu katanya. Lihat si Baal jadi muridmu katanya. Gara-gara kamu Gu Masak katanya. Maksudnya jangan bahas itu. Maunya sih. Terus Gu Masak kan ngelocos terus. Satu lagi bandel tuh kemarin itu.
kami ajarin sopan santun ngomong, kemarin akhirnya diam dia. Denger aja nggak ada ngomongnya. Baru masuk dimaki-maki. Ya tadi juga ada si Firdaus tuh ngamuk-ngamuk. Yesus tuh mati minum racun gitu kan gitu. Ngamuk mana isi racun. Oh, itu bunga karang. Yesus bilang supaya genaplah ada yang tertulis, aku haus, kan? Itu di mana tertulis? Bingung dia Oten. Itu tidak ada tulisan racun. Bunga karang itu nubuatan dia bilang. Di mana nubuatannya? Baca di Mazmur 9:21 di situ berbicara tentang racun, tentang bunga karang, racun, tentang aku haus dan anggur asam. Itu dia yang nulis begitu, bukan saya bilang. Kalau itu tidak tergenapi, berarti penyaliban tidak terjadi. Kalau tidak minum racun, tidak minum anggur asam, tidak mengatakan aku haus, berarti tidak tergenapi. Yesus yang ini jadi harus digenapi yang tertulis. Ya, mereka ini berani loh yang menentang apa yang dikatakan Yesus di Bible. Padahal itu Yesus tokoh utamanya. Katakannya anak Tuhan kata mereka yang dipanuti. Ngaku aja Kristen pengikut Yesus Kristus. Tapi apa yang dibilang Yesus itu pasti dibantah ya, pasti ya. Iya, kenapa ya? Kasihan kali orang ini, nggak tahu nih. Enggak, maksudnya gini, Bang, mungkin ya mereka ini biasa diajarkan dari kecil sekolah minggu sampai gereja ini diajarkan ayat-ayat pilihan. Ya, ayat-ayat doktrin lah ya. Lihat Yesus Tuhan, Yesus mujizat, seperti itu aja diajarkan. Nah, ketika menemukan di lintas diskusi ini ayat-ayat yang bertentangan, dilawan juga itu ayat itu. Yeah. Jadi Bibelnya dilawan lagi. Apalagi kalau ada mereka didoktrin dengan pengajaran Paulus kan tentang penebusan dosa, penyaliban. Itu kan ajaran Paulus itu kan. Nah, kita ketemukan dengan ajaran Yesus, dibantah tuh Yesus. Oh, dan botol lah. Itu ya tadi siang, bukan tadi siang, itu tadi pagi itu. Ada tuh Oten gitu juga. Dia nggak ada ilmunya sebenarnya menyampaikan. Aku cuma bertanya tentang Kristus, artinya apa, kenapa kau Kristen. Dia jelasin entah kemana-mana. Yang Yesus begini, Yesus begitu. Aku tanya bukan Yesus, aku bilang. Kristus itu apa? Akhirnya apa? Dia bilang semua kekristenan mengajarkan hal yang sama tentang Kristus, yaitu Yesus yang mengorbankan dirinya menebus dosa. Itu bukan arti Kristus. Cak pendeta kau panggil sini semua pulang. Pendeta-pendeta kau yang perlu diajarin ini. Pendetanya bodoh-bodoh, makanya kau jadi bodoh. Aku bilang. Itu kan dasar ya padahal ya. Kalau ngaku Kristen kan harus tahu ya, harusnya kan tahu ya Kristus. Kadang-kadang menjengkelkan, kadang-kadang lucu aja. Itu tadi di Raja Dolar itu, padahal Raja Dolarnya nggak mau komen, dia diem aja kan. Kalau sempat dia ngomong apa nggak udah kena maki-maki tuh. Bang Erik dari Facebook WA ya Bang Erik ya. Dari WA ada WA tapi ya, dari Zoom, apa? Steam ya, semua sudah ya. Facebook bukan lintas Islam Kristen, dulu lintas mazhab. Itu Facebook. Luar biasa. Ada tweet yang dulu MIRC dulu ada juga tuh tweetnya itu ada juga dialog yang hujatan itu. Karena itu juga dulu. Masih zaman chatting lama, dalnet. Zaman dulu itu ada juga, makanya terbawa ke sampai sekarang kan. Ya, alhamdulillah lah kita dikasih untuk mengetahui, memahami, bisa untuk penjelasan mereka lah ya. Alhamdulillah lah kita pahami si Bible itu jadinya. Dulu aku apa ya awalnya, aku nggak ngerti ya awalnya. Dulu apa ya? Oh, dari WA mungkin dikasih Zoom dulu Iya, Bang Baal dulu kan di Zoom.
Iya. Bukan Bang Baal masuk di Zoom, aku mah belakangan. Oh masa sih Pak Erik? Bukan Bang Baal, aku nyimak Bang Baal dari YouTube kok. Aku sempat bantu ngerapiin typing di LC dulu, typing sama grupnya Kapten Ju, sama Melani dulu, sama banyak itu dulu. Melani dari Zoom juga kan? Iya dari Zoom, bukan, iya di Zoom juga Zoom. Dari YouTube tapi dia, dari LC YouTube juga itu. Oh, berarti Melani udah lama ya? Ya. Erwin yang adminnya AMC Bang Juma juga sama tuh, bukan admin AMC dulu, adminnya Julius. Oh, dari LC taping YouTube juga itu. Banyak dulu kita tuh. Iya, Julius lama juga Julius. Tapi Julius jarang. Dia itu biasanya jadi apa? Reaction ya, Julius dia. Ya, dulu kan enggak. Dulu kan waktu dulu bukan reaction juga, memang ini kan bikin jum-jum yang debat juga dulu. Apa StreamYard ya dulu StreamYard. Ya, StreamYard ya tuh biasa. Jadi moderator dia biasanya, Umi biasanya jadi moderator. Kadang-kadang nyeletuk aja dia. Nyeletuk tapi pedas juga dia kalau nyeletuk. Oh, dia mah omongannya terukur sih kalau Juliusnya. Bagus ya. Terukur dia punya perhitungan itu untuk. Bagus ya. Sebenarnya pertama aku ikutin dulu itu Adinda Rosalba sama Ustadz Sugi. Yang zaman dulu Adinda Rosalbanya udah nggak ada, aku baru masuk ke Zoom. Masih di Aku kenal Bang Erik tuh ketika ini dulu yang ada saksi Yehova yang mualaf deh, bukan itu Bang Erik? Bang Erik ya bukan? Seksi Yehova yang di Jawa Tengah Pak. Itu siapa? Ya. Ibu siapa tuh ya? Itu yang aku lihat ini Bang Erik ini semua mojok aja, dia bilang orang ini pacaran atau apa dia bilang. Iya, kan ngajarin dulu deh basic tauhid kan dia masih belum waktu itu kan kita. Sampai aku bilang sampai siapa? MDM ya? MDM atau di mana? Semuanya Bang Erik ya terus. Sama orang lain nggak mau. Iya, dia kan milih yang mau diajak ngobrol kan. Kita kan dulu kan memang dari dulu kan. Aku curiga nih orang tuh. Aku udah tahu orangnya, ketemu kan waktu itu di Sidoarjo. Datang ya. Waktu acara di Sidoarjo. Datang orang. Oh ini ada Rasmi itu di bawah tuh, Cinta Indah. Rasmi aku nggak mau Bang Erik capek aku kami. Mau bahas apa kok Rasmi? Rasmi naik Rasmi dengan Bang Erik. Rasmi. Ada apa dengan Bani Umi Rasmi? Memangnya ada Bani Umi? Nggak ada loh. Ayo Rasmi. Rasmi Bang Erik, Rasmi udah tahu alamatnya, udah tahu. Tahu sih. Oh iya. Dicari sih dia. Alamat apa yang kau tahu? Surga. Kau mau aku datangi? Ngawur aja. Nggak mau ngawur aku di luar negeri ngabisin tiket berapa lagi. Jauh dia dari tempatku, makan ongkos ke sananya. Aku di ini Burundi. Kalau perlu sih bisa. Aku kira kamu bilang di luar rumah. Apa itu? Kau tadi ketik apa? Bani Umi memang ada. Bani Umi di mana? Siapa? Bani mana? Turunan siapa itu? Tahu Bani nggak? Kau tadi bilang nggak paham. Itu bilang Bani Umi. Kau aja ngetiknya salah Bani Umi. Mana ada Bani Umi? Tanya Alkitab yang nggak dipahami aja. Kau typing Umi sok tahu. Kau bilang kalian nggak paham. Kitabmu di kitabmu, di kitab Biblemu itu Tuhan itu sebenarnya siapa? Rasmi. Kau kan berarti kan tanya kitab kan. Kitabmu bilang Tuhan itu sebenarnya siapa? Di kitab saya Tuhan Yesus itu sebenarnya Tuhan Allah yang di kitab Taurat, Tuhan Allah yang menciptakan di Kejadian, di Perjanjian Lama, itulah yang menjadi manusia namanya Yesus.
Nama Kenapa? kemanusiaannya Yesus, nama Allahnya Hmm. Kenapa yang dia. kutanya Tuhan, yang kau jelaskan Yesus? Kenapa? Aku tanya di dalam Biblemu itu sebenarnya Tuhan itu siapa? Bukan Yesus siapa? Aku tanya. Kenapa kau jelaskan tentang Tuhannya? Yang kau tanya apa? Yesus atau Tuhan? Di Biblemu itu siapa sebenarnya Tuhan? Di Bible. Tuhan Yesus yang Tuhan Allah. Paham nggak ya? Tuhan Allah lahir menjadi manusia. Namanya Yesus. Setelah menjadi Yesus di dunia kami sebut dengan Tuhan Yesus. Karena tidak bisa menyebut nama Tuhan Allah sembarangan, kami sebut Tuhan Yesus, nama kemanusiaannya. Itu menurutnya Rasmi, bukan menurut Bible. Karena kata Bible-nya di lembar awalnya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Tulisannya begitu kan? Bukan Yesus menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya, itu lembar pertama loh itu. Allah menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Bumi belum terbentuk, kan gitu kan? Nah, ketika dikatakan juga di tengah-tengahnya tentang bilangan bahwasanya Tuhan itu bukan manusia karena dia akan berdusta, bukan anak manusia karena akan menyesal. Lalu ketika lahir Yesus, harusnya kau paham, gak mungkin Yesus yang anak Maria, anaknya manusia. Dan Yesus bilang, aku ini anak manusia. Anak manusia selama 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Anak manusia akan mengorbankan dirinya. Kan gitu. Semua berkata tentang dia ada anak manusia. Gak pernah dikatakan Tuhan. Dan gak mungkin Tuhan. Karena kalau kau baca Biblemu betul, Tuhan itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Sang Maha Pencipta Tuhan. Ya kan? Dan dia bukan manusia, bukan anak manusia. Yesus bilang, ya, tidak satu iota pun dari hukum Taurat dihilangkan sampai langit dan bumi ini runtuh. Kenapa diganti Rasmi? Jadi Yesus itu kenapa? Beda kan Tuhanmu sama Tuhan yang di Bible? Kenapa bisa beda? Kenapa bisa gitu? Kau baca enggak Biblemu? Paham maksudnya Rasmi? Paham? Biblemu nggak pernah menyatakan Yesus Tuhan. Yang kutanya tentang Tuhan, jelaskan Tuhan siapa? Menurut Biblemu. Tadi udah aku kasih tahu tuh, pada mulanya Allah menciptakan. Coba. Apa lagi keterangan Bible tentang Tuhan? Selain dari menciptakan, bukan manusia, bukan anak manusia. Apa lagi coba yang kau tahu? Oke, aku jawab ya. Iya. Aku jawab. Oke. Tuhan Allah itu wujudnya roh. Sewaktu Allah menciptakan langit dan bumi dengan kekuasaan Allah Bapa, itu wujudnya roh. Dan manusia yang diciptakan itu jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, disesatkan oleh iblis, dan iblis membawanya ke neraka dan menyiksa manusia itu di neraka. Karena itulah Tuhan Allah yang menciptakan Adam dan Hawa itu kira-kira 4.000 tahun kemudian, ya, bukan saat penciptaan itu dia manusia, tidak. Kira-kira 4.000 tahun kemudian barulah Tuhan Allah itu lahir menjadi manusia. Tujuannya untuk mengajari Adam dan Hawa dan keturunannya tentang kebenaran yang sebenarnya. Karena kenapa diajarkan kebenaran yang sebenarnya? Karena manusia sudah disesatkan oleh iblis. Itulah tujuannya Tuhan Allah itu menjadi manusia 4.000 tahun kemudian. Supaya apa? Supaya manusia itu selamat. Supaya manusia itu tidak disiksa oleh iblis di neraka. Itu tujuannya.
Berarti yang dipercayai sama Rasmi ini nggak sesuai dengan yang di Bible ya? Bible-nya salah gitu. Karena kan di Itu Bible kan dikatakan bahwasannya Tuhan itu ya, Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia yang berfirman kepada para nabi, menyampaikan segala pengajaran untuk membuat manusia itu bertobat atas kesalahannya. Kan gitu kan? Mengampuni segala dosa manusia. Yesus kan nggak pernah mengatakan Dia yang menciptakan manusia. Dia yang mengajarkan seluruh para nabi. Dia yang mengampuni dosa manusia-manusia, kesalahan manusia. Kan nggak pernah Yesus bilang gitu. Kenapa? Oke, Yesus memang tidak mengatakan Dia yang menciptakan langit dan bumi, tetapi ada diutus oleh Allah Bapa untuk mengatakan itu, yaitu Yohanes Pembaptis. Di Yohanes 1 itu pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, firman menjadi manusia. Disitulah yang aku katakan tadi, penjelasan yang dijelaskan oleh Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptislah yang diutus untuk memberitahukan itu. Gitu. Tetapi kalau perkataan Yesus yang mengenai tentang mengarah ke penciptaan, itu perkataan Yesus yang seperti ini. Aku sudah ada sebelum dunia ada. Aku sudah ada sebelum Abraham ada. Itu yang mengarah ke situ perkataan Yesus. Yang diambil ini yang betul tentang ada sebelum Abraham. Kalau aku sudah ada itu bukan untuk kemuliaanku yang sudah ada katanya. Bible-nya dibaca yang betul, teliti. Jadi kalau paham baca Bible Rasmi, ya di Bible dikatakan bahwasanya Tuhan itu yang menciptakan, Tuhan itu yang menentukan, yang menyelamatkan. Tuhan itu yang membuat manusia itu menjadi bertaubat. Bagaimana para raja-raja yang lalim itu bisa dihancurkan oleh orang-orang yang benar, menyampaikan pengajaran yang benar. Makanya nggak mungkin seorang yang benar akan menentang apa yang disampaikan oleh Tuhan. Tuhan yang bilang, ya, ketika Adam diciptakan, dia diberikan makanan yang baik di Taman Firdaus untuk dimakan, tapi satu untuk tidak boleh dimakan. Ketika kau makan buah itu, kau pasti mati. Nyatanya ketika Hawa berhasil dibujuk dan memakan buah itu, dan bagian dari buah itu diberikan kepada Adam, Adam memakannya. Adam nggak tahu itu buah yang mana. Adam nggak akan mungkin dia percaya yang pasangannya ini akan berkhianat kepada dia, ya. Tapi Adam telah memakan. Kalau dia nggak tahu, dia nggak bersalah, maka semua manusia itu, ya, sejak awalnya semua bersalah. Anggapan begitu kan? Padahal segala pengetahuan disampaikan, petunjuk disampaikan, dan disuruh bertaubat. Untuk apa itu? Kalau begitu untuk apa bertobatnya? Apakah tidak ada gunanya hukum Tuhan dinyatakan untuk bertaubatlah, untuk mengenal satu-satunya Tuhan, kata Yesus. Kan gitu. Yang kau bilang tadi, ya, karena besarnya kasih Allah pada dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu bukan Yesus. Karena dunia di situ katanya. Yesus berkata, aku hanya diutus bagi domba-domba tersesat dari Bani Israel. Dia menetapkan hanya dari Bani Israel. Dan Dia menyuruh para murid untuk tidak keluar dari Yerusalem, Bani Israel. Dia melarang. Dan Dia nggak pernah keluar dari Bani Israel menyampaikan itu. Dia menyampaikan Injil Kerajaan Allah di keliling wilayah Israel. Bani Israel tujuan tetap. Jadi kalau Allah besar kasihnya dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, itu bukan Yesus, karena pada dunia. Yesus bukan pada dunia. Jadi jangan ditebak-tebak lah. Coba tanya pendetanya, baca Bible-nya pelan-pelan. Mungkinkah ini Yesus? Nggak mungkin. Kalau yang dia dibawakan di Yohanes 1, ya, itu tentang firman.
Firman itu adalah apa yang dikehendaki Tuhan untuk menciptakan segala sesuatu. Ketika tentang Yohanes dikirimkan untuk memberi jalan kepada utusan Tuhan, ini untuk menyampaikan firman Tuhannya, bukan untuk menyatakan dia Tuhan. Kan gitu. Yang dikatakan manusia menjadi daging, kalau manusia jadi daging, apa Yesus? Udah banyak manusia sebelumnya. Adam juga itu.